tiba-tiba dilantik. Seminggu ditunda, kemarin Jumat dilantik. Cobalah pikir. Bukan bidang perkebunan, ada 3 orang yang dilantik, tiba-tiba dilantik. Betul nggak Andi? Betul kan? Begitu juga di TP, di hortikultura. Saya ini nggak ngerti, apakah sudah nggak ada mekanisme lagi? Hanya di pansel tok, yang memutuskan tuh ya kamu, Kasdi, Sekjen, sama orang kepercayaannya menteri, bukan menteri loh. Saya katakan, dalam hal ini menteri pun bingung, menterinya bingung. Ini loh, kenapa bisa tiba-tiba dilantik setelah seminggu ditunda? Karena ada yang ngancam, kalau enggak lo lantik gua ya kita bumi hanguskan semua. Itu aja. Maka kita evaluasi. Tadi sarannya beliau, pimpinan Komisi 4, nanti kalau RDP bawa semua eselon 2 suruh ikut. Jangan dibilang kita nggak tahu. Ya. Saya sudah bilang, katakan dari awal tadi, yang nusuk menteri adalah orang yang paling dekat. Yang berkhianat adalah orang paling dekat, nggak mungkin orang dari jauh. Saya ini 31 orang saya namanya jelas. Track recordnya apa saya tahu. Ada yang tahap pertama lolos, tahap kedua nggak lolos, tapi tahap ketiga bisa dilantik. Saya tanya Pak Ali Jamil, kenapa nggak tahu? Dia bilang kok tiba-tiba diganti. Bagaimana seorang pimpinan dikasih bawahan yang tidak jelas track recordnya? Belum tentu mampu. Saya bingung, saya juga kasihan lihat Menteri Pertanian. Maka saya ditanya, saya nggak pernah bicara isu reshuffle. Karena itu bukan domain saya, itu domainnya Presiden. Benar itu Ketua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya minta ini jadikan perhatian ini. Saya minta kalau bisa segera evaluasi lagi. Masukkan kesimpulan rapat. Dari dialog, diskusi, saran dan masukan anggota Komisi 4. Sebelum acara ini kami, RND dulu, ID Food dulu, lupa saya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Pimpinan, dan Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Menteri Pertanian beserta jajarannya, rekan-rekan saya dari BUMN, Pak Dirut PHC dan jajarannya, dan Pak Dirut Bulog beserta jajarannya. Ada 2 hal yang kami sampaikan. Pertama, terkait pertanyaan Pak Sutrisno, walaupun beliau tidak ada, saya izin menjawab secara singkat mengenai tadi ada beberapa pertanyaan beliau terkait lahan SHS yang di Sukamandi, terkait sewa bagi hasil 2,3 ton. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sebenarnya mekanisme sewa ini hanya konversi yang tadinya dari rupiah menjadi bagi hasil. Sebenarnya lebih mudah bagi para petani. Namun jika dirasa ada sosialisasi yang kurang, kami juga nanti akan berkomunikasi dengan mitra-mitra petani kami. Namun kami berikan gambaran umum adalah seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Sangyang Seri yang merupakan hasil penggabungan petani ini salah satu anak perusahaan kami yang memang secara tata kelola paling tidak baik di masa lalu, dan dalam 2 tahun ini kami terus berbenah termasuk dalam penguasaan lahan 3.200 di Sukamandi. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Sutrisno bagian dari SWA kalau 1.200, gambaran besarnya adalah kami menjadikan 1.200 ini percontohan untuk SWA kelola, yang kemudian nanti kami kembangkan menjadi 5.000, 10.000 hektar bermitra dengan plasma, dengan para petani sekitarnya untuk kami menjadi off-takernya. Kenapa kami perlu 1.200 ini? Karena di sana kami akan buat percontohan untuk bibit, kemudian budidaya, untuk pemuluhan makmur yang baik dan benar untuk di Sukamandi. Tapi sekali lagi tadi juga saya diskusi di luar dengan Pak Sutrisno, kami siap untuk diskusi segala masukan, termasuk juga untuk pemilihan mitra-mitra yang kami ketahui ada 2-3 generasi, ada mitra yang baik, ada mitra buruk. Ini kami juga mohon masukannya nanti untuk juga bisa men-screening.
agar benar-benar mitra yang menjadi mitra kami di Sukamandi ini benar mitra yang bekerja bersama-sama kami dalam mengelola 3.200 lahan Sukamandi. Itu yang pertama. Yang kedua, izin menjelaskan secara sekilas persiapan kami menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional. Yang kami persiapkan saat ini ada beberapa, belajar dari persiapan stok tahun lalu adalah pertama, di akhir Januari akan tiba 2.300 ton daging sapi dari Brazil sebagai bagian penugasan di akhir tahun lalu untuk persiapan HBKN. Kemudian yang kedua adalah persiapan buffer stok 50.000 sampai 100.000 ton gula untuk HBKN yang saat ini stok kami tinggal 17.000 sebagai stok carry over dari tahun 2022. 50.000, 100.000 nanti juga tergantung seperti pertanyaan Pak Johan, kami menunggu rakortas penugasan dari pemerintah yang biasanya dilakukan di awal tahun. Yang kemudian kami juga mempersiapkan kebutuhan minyak goreng sebanyak 20.000 kiloliter untuk persiapan HBKN juga untuk menghindari tidak seperti di tahun lalu di mana menjelang Hari Raya ada kelangkaan distribusi minyak goreng. Ini beberapa yang kami persiapkan untuk persiapan agar beberapa stok pokok penting nanti di bulan puasa Lebaran ini tersedia dalam jumlah yang cukup. Demikian Pak Ketua dan Bapak semua. Interupsi pimpinan. Terima kasih. Sebentar. ID Food. Saya ingatkan kembali. Jangan peristiwa di Banten kemarin itu ulang kembali. Ya. Jangan sampai peristiwa di Banten itu ulang kembali. Sebelum kita sidak, ya, saya ingatkan kembali, cukup sekali. Ya. Ya, gimana Kiki, silakan. Enggak, saya ini emang Pak Fran ini jagoan sih, yang dikasih paparan satu, tapi saya baca halaman terakhir aja, Pak, ya. Flagship program kerja 2023. Program-program flagship ID Food. Ini dari tahun kemarin saya juga tanya, ini program-program ini apa selected only atau gimana? Gitu loh, variabelnya. Jangan dipamerin tapi kagak ada faedahnya gitu, Pak, maksudnya, ya. Karena kita kan di sini semua juga mempertanyakan kalau memang tidak bisa untuk mensupport masyarakat kan kalau saya lihat programnya jagoan semua nih, ya kan? Lebih baik nggak usah ditayangin, Pak, gitu ya. Kedua, saya mau memastikan juga yang tadi Dirjen PKH, mumpung ada masih online nggak berdikari. Ini kan tadi saya tanya sama Pak Fran, mungkin karena barengan ya. Saya mau mempertanyakan solusinya juga antara berdikari sama PKH ini maunya gimana solusi, ya. Terima kasih pimpinan. Ya, sebelum kita mengakhiri, mau dijawab. Baik, Ya. boleh saya luruskan sedikit Pak Ketua agar tidak ada kecurigaan bahwa ada rekayasa di Banten. Saya orang yang pertama memarahi kepala cabang, bahkan saya diupdate Pak Febri setelah itu, karena itu semua tanpa ada arahan dari kami, Pak. Saya yang pertama sebelum itu Bapak temukan di siang hari untuk yang masalah ada penitipannya barang, Pak. Itu bukan bagian dari arahan kami dan kami tidak pernah seperti itu, Pak. Bahkan sebelum Bapak buka saya sudah marahin ketua cabangnya dan saya meminta maaf atas adanya seolah-olah pencitraan kami lakukan. Saya minta maaf tapi sekali lagi itu bukan arahan kami, Pak. Itu kita meluruskan. Kalau begitu pecat aja. Itu kan mau nipu. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi saya jelaskan supaya jangan ada salah tangkap. Ya. Kami kunjungan ke Banten. Sampai sana kurang lebih 9.30 jam 10. Kami cek sebagian ke dalam pasar, sebagian ke kiri. Tiba-tiba kepala Badan Pangan bilang, Pak Pan, itu beras kamu tuh bagus. Oh iya. Saya tanya kepada penjual itu, Bu, beras ini bagus, bagus. Jualnya berapa? 64.000 per 5 kilo dengan merek ID Food. Sudah berapa lama jual beras, Bu? Baru tadi pagi, Pak, ada nganterin, Pak. Oh, baru 2 jam lalu, Pak. Ini kejadiannya loh. Jadi supaya paham itulah kejadiannya. Saya maka tadi saya kan nggak mau buka, tapi jangan terulang kembali. Saya itu sebelum kita ke sana
saya pasti ngirim orang saya dulu ke sana. Ya, jelaskan apa yang mau jelaskan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf atas kiranya menanya. Yang kedua, menyambung pertanyaan Bu Kiki tadi, mungkin Pak Dirjen juga mungkin agak sulit untuk menjelaskan, tapi klarifikasi memang tadi untuk korporasi sapi, di mana salah satu cucu perusahaan kami, bukan anak perusahaan, Bulls, itu mendapat pengadaan lewat e-katalog untuk Aceh, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Dan memang kami akui ada masalah di kami terkait pembiayaan, di mana holdingnya Bulls di mana berdikari tidak bisa melakukan pendanaan karena di Bulls ini secara perbankan tidak sehat. Jadi ini murni memang kesalahan di kami Pak. Untuk berikutnya diberikan kesempatan lagi yang akan maju untuk menjadi pengadaannya bukan Bulls-nya, tapi berdikarinya Pak. Mohon maaf sekali lagi. Untuk itu nanti kami akan diskusi juga dengan Dirjen PKH untuk bagaimana kelanjutan untuk penyediaan sapi tersebut. Makmur? Ya, oke baik. Baik Pak, jadi kami sampaikan kembali, Makmur ini adalah program yang sebenarnya diinisiasi oleh teman kami PHC, dan saat ini RNI diminta sebagai ketua PMO-nya. Sebetulnya bukan inisiasi oleh PHC, jujur aja. Saya disuruh menteri saya, menteri BUMN gitu aja udah. Nggak usah buang-buang selang, nggak usah. Ya. Jawab aja yang jujur, saya diminta menteri saya BUMN karena menteri saya mau nyalon presiden. Udah gitu aja. Bukan Pak, jadi izin Pak Bakir, saya juga harus menyampaikan itu apresiasi karena itu program Agrosol dulu namanya di PHC. Kemudian dikembangkan menjadi makmur untuk 5 komoditi, padi, jagung, tebu, kopi, dan sawit Pak. Dan untuk tahun 2023, sesuai dengan amanat Pak Menteri bahwa kami tidak meluaskan dulu luas lahannya, tapi membuat fondasi agar 250 hektar ini benar-benar baik, baru kemudian dipublikasi untuk perluasan lahannya. Demikian Bu Kiki update-nya tanpa menambah atau mengurangi. Terima kasih. Cukup. Coba Ketua, ada sedikit Ketua. Ya, gimana? Kita minta nanti Pak Frans ini dari EduFood, coba Bapak konsepnya ini aplikasi ke dapil kita Pak. Baik, nah itu Pak. maksudnya Pak sebenarnya dari Bu Kiki tadi itu. Cuma kalau orang Sulawesi kan ngomongnya apa adanya Pak. Jadi gitu maksudnya. Terima kasih. Baik Pak, baik. Baik, siapa? Jadi kami juga menjelaskan bahwa kolaborasi PHC, RNI, Perhutani, kemudian PTPN ini ada lebih dari 20 provinsi Pak. Jadi termasuk ada di Sulawesi. Nanti untuk mencocokkan datanya nanti kami bisa komunikasikan Bapak juga agar bisa di daerah dapil-dapil Bapak Pak. Makasih. Dapil anggota Pak Frans, bukan hanya Bapak sebutkan Pimpinan. provinsinya nggak ada gunanya bagi kalau bukan dapil Boleh Pak. ya. Makasih. Terakhir. Pak Fran, kalau memang ternyata, ini kalau nggak, saya nggak tahu deh, kata Pak Fran programnya PI, kata PI nanti bukan saya, gitu kan. Kalau memang itu tadi pimpinan, kalau anfaedah nggak usah dipamerin. Tadi saya sudah jawab. Oh ya. Programnya siapa? Oh iya ya, oke. Program sebut saja Mawar tadi ya, Pak. Jadi maksud saya, ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi Akmal, ya. Menjelang ini cobalah, kalau memang nggak ada gunanya, mohon maaf ya. Kalau cuma dipajang doang buat Komisi 4 nggak ada gunanya bos, ya. Mohon maaf nih. Jadi ya mungkin coba untuk dikomunikasikan. Pak Bakir juga Pak Bakir, ya itu, ya. Jadi supaya kita juga bisa, jangan ada seperti yang sering pimpinan sampaikan, ada masalah ente pada kesini, giliran happy lupa. Mohon maaf lahir batin nih, sebentar lagi bulan puasa. Makasih pimpinan. Kalau sudah cukup, sebelum acara ini kami akhiri, kami akan bacakan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Silakan Bu Ketua. Baik Bapak Ibu, Pak Sekjen, Pak Dirut Bulog, Pak Dirut PI, Pak Dirut ID Food, dan semua Bapak Ibu anggota, saya akan bacakan draft kesimpulan rapat kita kali ini. Lama juga kita ya rapatnya ya. Mungkin Pak Rusdi Maseh yang baca awal tahun. Ditolak saya, silakan Pak Rusdi Maseh.
Baik, biar nggak lama-lama, poin pertama, Komisi 4 DPR RI mendengarkan penjelasan atas automatic adjustment pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-1040-MK-02 2022. Oh, kurang maju. Sayanya yang harus maju rupanya. Nggak bisa. Tanggal 9 Desember 2022 hal automatic adjustment ke Kementerian garis miring lembaga tahun anggaran 2023 sebesar 1.042.042.544.000 rupiah. Selanjutnya akan dibahas lebih dalam bersama Eselon 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para anggota, Pak Sekjen. Setuju, Bu. Tadi sebenarnya Bu Ketua, ini kan automatic adjustment pada dasarnya pemotongan sebenarnya. Artinya dikunci nggak bisa dipakai gitu kan. Bisa nggak kita ada mekanisme Komisi 4 bersama dengan Kementerian, kita minta agar belanja yang mendesak itu bisa dibuka kuncinya makanya kemudian akan dibahas lebih mendalam. Oh gitu, ya udah, makasih Ketua. Oke, setuju. Poin 2, Komisi 4 DPR RI mendengarkan usulan realokasi anggaran, terima kasih, Kementerian Pertanian tahun 2023 dengan komposisi anggaran per eselon 1 menjadi sebagai berikut. A. Sekretariat Jenderal sebesar 1.473.598.597.000 rupiah. B. Inspektorat Jenderal sebesar 154.221.814.000 rupiah. C. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang semula sebesar 3.511.911.000 rupiah menjadi sebesar 2.737.330.155.000 rupiah. Mohon diperhatikan angkanya ya Pak. D. Direktorat Jenderal Hortikultura yang semula sebesar 1.034.155.508.000 rupiah menjadi sebesar 1.004.155.508.000 rupiah. E. Direktorat Jenderal Perkebunan yang semula sebesar 1.136.357.410.000 rupiah menjadi 1.111.539.166.000 rupiah. F. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semula sebesar 2.870.556.775.000 rupiah menjadi sebesar 2.811.556.075.075 rupiah. G. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang semula sebesar 2.700.741.155.000 rupiah menjadi sebesar 3.150.155.000 rupiah. H. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian sebesar 903.810.826.000 rupiah. I. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian yang semula sebesar 940.043.124.000 rupiah menjadi sebesar 940.043.124.000 rupiah. Dan Badan Karantina Pertanian yang semula sebesar 1.099.407.000 rupiah menjadi 1.072.959.407.000 rupiah. Selanjutnya akan dibahas oleh lebih mendalam bersama Eselon 1 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Para anggota? Setuju. Sekjen. Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan program agar fokus kepada peningkatan produksi kesejahteraan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan program yang sudah diputuskan dan disepakati melalui mekanisme rapat kerja. Para anggota? Setuju. Poin 4, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyajikan data lebih akurat dan valid. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian menyampaikan data-data atau laporan yang diminta pada rapat hari ini antara lain mengenai A. Data produksi dan impor komoditas pertanian, meliputi data komponen produksi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, alsin, pakan, bibit, benih, alsintan maksudnya. B. Data eksportir walet, kayak vale, kok vale di sini. Data eksportir sarang walet per negara tujuan. Oke. Data eksportir sarang burung walet per negara tujuan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Bambang. Lalu kemudian C, data produksi sarang burung walet berdasarkan perusahaan. Lalu kemudian D, realisasi penanganan PMK tahun 2022, data realisasi pengembangan kedelai tahun 2022, data realisasi pelaksanaan peremajaan sawit rakyat tahun 2022, data spasial per provinsi untuk komoditas kedelai, data spasial per provinsi untuk pupuk bersubsidi, dan data rincian output anggaran Kementerian Pertanian. Para anggota? Poin A-nya tambah hasil, Bu Ketua. Di A-nya. Yang mana? Alsintan, pakan, bibit atau benih hasil juga ya. Jadi bukan saja bibitnya tapi juga hasil produknya. A ya? A ya. Data. Di bawahnya yang ada dalam Iya, kalau kurung bukan itu. di situ. Data. Bibit, benih, koma, hasil. Ya. Oke. Pimpinan. Bapak Ibu. Ya, Pimpinan. Pak Sutresno, silakan. Data sawah baku yang dihimpun dari kabupaten kota. Itu termasuk data provinsi. spasial gitu nggak? Lahan. Masuk ke spasial bukan? Beda? Beda, oke. Baik. Pakai mic Pak Mindo, pakai mic. Rekam. Sekedar mengingatkan tentang pupuk tadi dan kesepakatan dengan pemerintah lewat rapat kerja, apa yang disampaikan oleh Dirjen PSP soal pupuk organik tadi mau dibuat di mana, kapan mau dievaluasi dan sebagainya, baiknya ada dicantumkan. Bukan langsung pemberian ya, tapi harus evaluasi ya, evaluasi bersama. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar satu-satu. Biar nyambung sama. Sama. Oke, silakan. Jadi kan tadi tentu dari kita menyampaikan bahwa subsidi pupuk organik yang memang oleh Panja tidak masuk karena memang sudah menjadi 2. Kita melalui proses yang seberapa bulan ini kita sudah ada evaluasinya. Bukan evaluasinya, sudah diterapkan dengan kondisinya kita pahami semua. Dan tentu kita ingin mengada evaluasi hasil Panja yang di 2 bidang dan 9 jenis tanaman itu apa efektif atau tidak. Bahkan kalau melihat dari perkembangan pembicaraan forum dari tadi, banyak permintaan diperluas kembali, 9 jenis diperluas kembali karena banyak petani yang tidak merasa ada keadilan dari
dari pupuk subsidi. Yang kedua, kita juga ingin ada proses evaluasi ulang, dan tentu ada di internal Komisi 4. Tidak ujuk-ujuk atau tidak sekonyong-konyong, tapi butuh pembicaraan di internal Komisi 4 yang butuh dicantumkan dalam kesimpulan rapat ini. Kira-kira pembahasannya seperti apa, kita rumuskan bersama-sama. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. Jadi ini ditambahkan satu poin lagi tentang evaluasi hasil atau hasil PP 10. Ya, begitu. Permentan ya, Permentan 10 2022. Permentan 10 kan hasil panja ya, merespon hasil panja. Jadi kalau kita, kita evaluasi yang Permentan 10 berarti kita evaluasi. satu kesatuan. Pimpinan. Ada yang baru atau ini dulu selesaikan dulu Pak? Kaitannya itu. Oh, silakan. Ya. Ini apa hasil panja ini belum sepenuhnya dilaksanakan, ada tiga hektar diberikan. Ini perlu penegasan. Ini menghamburkan stok pupuk kita. Enggak, makanya kalau menurut saya bahasanya bahwa kita meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah nomor PP 1022. Itu kan termasuk hasil panja di dalam dietnya. Jadi kita lihat gitu loh, bagaimana pelaksanaannya dan di lapangan seperti apa. Begitu ya Pak Sekjen kira-kira? Begitu? Silakan. Pak. Ya, silakan. Izin Bu Ketua, Pak Trisno, Pak izin Pak. Di Permentan kita itu kan Pak 2 hektar maksimal Pak. Jadi kalau ada usulan dia 3 hektar, kalaupun dia SK-kan masuk di alokasi di sistem itu pasti tertolak Pak. Jadi tidak ada akan yang sampai 3 hektar Pak. Iya, tidak akan dikasih Pak di dalam itu Pak. Karena kalaupun di SK-nya itu 3 hektar, menurut itu di alokasi itu tertolak itu Pak. Dalam praktek direalisasikan. Makanya saya tanyakan, bagaimana kontrolnya oleh kementerian terhadap hal seperti itu? Itu terrealisasikan itu. Karena dasarnya dari keputusan Bupati itu. Nanti Pak Ketua izin. Plus di pengawasan penerapannya. Ya. Kita evaluasi Permen 10 tuh. Sudah ya. Pak Sutrisno tadi membawa bukti bahwa 3 hektar ternyata direalisasikan gitu. Makanya kemudian kalau menurut saya tepat. Tapi coba dicek dulu Bu Ketua. Biasanya nih gini. Bu Ketua. Siapa ini yang ngomong? Pakai topi ya enggak jadi gitu ya, harus ngomong izin dulu dong. Biasanya di lapangan kalau ada yang punya lebih dari 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar itu tidak diatasnamakan 1 orang. Dicek. Nah kalau misalnya 3 hektar benar dapat, ya itu berani aja orang di bawahnya. Tapi biasanya dalam satu keluarga kepemilikannya satu oleh orang tuanya, tapi diatasnamakan anaknya, menantunya, istrinya, keponakannya, buruh taninya, selingkuhannya, kata Pak Trisno. Kata Pak Trisno. Nah, tinggal dicek. Nah, makanya tadi kalau bicara terkait dengan evaluasi, apakah kondisi seperti itu masih dibolehkan untuk mendapatkan alokasi pupuk subsidi? Kalau sebenarnya hanya satu kepemilikan, tapi namanya dipecah-pecah. Ya. Bentar. Ini mah kan jelas-jelas keputusan Bupati yang pasti dilaksanakan oleh pengecernya juga, bukan hanya disampaikan Pak Ono ini. Ya, paham. Makanya kemudian, Pak Ono tidak double check lah kira-kira gitu, meminta untuk dicek kembali. Tidak salah juga Pak, memang harus dicek lagi gitu. Pak Sutrisno juga tepat juga karena sudah membawa bukti bahwa ternyata 3 hektar direalisasikan. Saya pikir ini pas untuk poin ke-5 bahwa kita Komisi 4 DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Itu termasuk di dalamnya realisasi di lapangan. Saya pikir itu, Bapak Ibu setuju? Pak Sekjen. Poin 6,
Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan dalam jabatan struktural di seluruh eselon lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta evaluasi kinerja ASN Kementerian Pertanian. Para anggota? Para anggota? Pak. Setuju, Bu. Baik Bapak Ibu sekalian. Bu Pimpinan, Bu Ketua, izin. Belum dengar suaranya Vita hari ya, ini. Boleh. Silakan. Sedikit ya, informasi aja Bu Ketua. Ini ada informasi dari para petani di Temanggung bahwa harga tomat hari ini anjlok di daerah Temanggung. Ini banyak petani yang membuang-buang tomatnya. Jadi saya mohon perhatiannya, ada langkah-langkah konkret untuk menangani hal-hal yang seperti ini karena ini komoditas yang tidak tahan lama. Jadi saya juga berharap tentunya nantinya ada penguatan di sektor hilirisasi dan juga nanti kalau bisa ada tambahan untuk alat-alat pasca panen dan alat pengolahan lebih banyak lagi. Itu saja Bu Ketua, terima kasih. Bu Ketua, Kiki Bu Ketua. Ini, Ketua. Masih bentar. Boleh Bu Ketua? Kalau nggak boleh ya udah sih. Dikit aja. Terkait kesimpulan. Emang kamu pernah dikit? Dikit banget ini. Coba, dikit ya? PI sama ID Food walaupun nggak masuk di kesimpulan, tapi ini bukti otentik ya dalam rekaman YouTube-nya ada loh. Ya, bukan berarti nih Bu Ketua mentang-mentang nggak dimasukin di kesimpulan, kayaknya ogah-ogahan mulu gitu loh maksudnya. Kasih ya. catatan aja, kasih catatan. Ketua. Ada yang perlu dimasukkan untuk ID Food dan Bulog dan PI? Semua mitra harus dimasukkan sebetulnya Ketua. Jadi bukan spesialis sebenarnya. Catatan aja untuk peningkatan. Oke, Bang John apa? Sama atau apa sih? Ya, sentuh di kesimpulan. Soal penggunaan automatic adjustment itu. Kan tadi banyak kita bicarakan soal penanganan PMK. Nah sementara di Dirjen PKH itu kan agak besar pemotongannya, sekitar 400. Nah bisa kita masukkan ini ke kesimpulan agar kemudian untuk penanganan PMK bisa digunakan dana cadangan ini gitu. Satu. Yang kedua soal pot estate Bu Ketua. Nah pot estate ini kita jangan sampai mendorong atau mensupport program yang kita anggap gagal. Nah karenanya kita Komisi 4 bersama Kementerian Pertanian kita harus mencabut diri dari kegiatan gagal ini gitu. Karena kebanyakan induk dari kegiatan ini kan ada di tempat lain. Nah itu pun dari beberapa cerita teman-teman ini pot estate itu gagal. Nah kenapa kita harus kembali menganggarkan itu? Nah kalaupun kemudian itu tidak spesifik kita jadikan itu kesimpulan, maka saya minta ditambah di poin soal data itu, data pelaksanaan pot estate. Jadi itu dua hal yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, yang pertama tentang PMK, kita kan di poin pertama itu kita akan bicara detail. Apakah perlu kita masukkan di kesimpulan sekarang atau nanti akan kita bicarakan? Saya minta persetujuan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi kan memang kita sempat bicarakan tentang anggaran yang di PMK, yang di PKH, yang dikurangi 400 ya? Ya Pak ya? 400 itu mau kita masukkan di sini atau kita bahas di RDP? Masukkan aja di sini bahwa terlalu besar dengan ekonomi berbasis meninjau kehewanan kembali. ini jangan serta-merta seperti itu gitu loh. Oke, yang data footage udah ya? Ya, itu udah masuk ya? Poin baru. Bahasanya meninjau kembali atau mengembalikan langsung?
Mana Pak Sekjen bahasanya? Saya kira meninjau kembali Bu, nanti kami adjust lagi di sini. Baik. Ya, secara internal. Ya, meninjau kembali automatic adjustment. Baik, poin 7 Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali automatic adjustment terhadap anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas apalagi Kang Hoiro. Izin sebentar. Riudin. Ini mengingat fitranya kita ini nanggung sore, Pak Mister, tenang sebentar, just moment. Jadi, Komisi 4 meminta mitra-mitra yang di luar badan kementerian ada peningkatan eskalasi kerjasama dengan Komisi 4. Tapi tidak boleh dicatat, ini kayaknya tidak boleh dicatat. Sudah. Sebagai mengingatkan aja. Udah, kalau saya pikir udah dengar ya, Pak Frans. Ini saksi hidup semua loh. Insya Allah besok masih hidup. Pak Dirut Bulog, Abu Has. Oke? Yakin ya ini ya? Tuh, Ki. Yakin? Nggak yakin ya? Izin Ketua. Pak Bakir. Selesai. Jadi kemitraannya itu yang erat gitu maksudnya. Gitu loh. Iya. Oh. Biar semakin erat. Enggak, intinya Ibu Ketua, jangan sampai gara-gara mereka punya kerjaan yang didemo sama masyarakat kita gitu loh. Itu aja sih, jangan sampai sub dan non sub tadi kagak ada gitu. Jadi ya itulah, selalu bilang ada tapi faktanya tidak ada gitu. Itu aja sih. Oke, Pak, ini saya jadi saksinya dan saya nanti yang nagih. Oke, Kiki? Izin Ketua. Sedikit Ibu Maria ada lagi? Nah, ini berhubungan tadi dengan PKH yang belum dijawab. Solusinya untuk 2 tahun untuk peternakan kita bagaimana? Ya kan? Bukan hanya Kalbar, di beberapa daerah juga pada belum dapat ya. Nah ini tolong saya minta jawabannya pasti. Apakah tahun ini bisa terrealisasi ya kan? Jangan tahun kemarin. Tahun ini juga belum, udah sampai 2 tahun ini. Nah, tolonglah. Tadi belum dijawab ya? Belum. Tolong Pak Dirjen jawab dulu sebentar, bisa apa enggak? Sebentar aja. Kalau nggak dijawab nanti sedih, Bu Maria. Baik Bu Maria, jadi kami sudah jelaskan tadi bahwa ada mekanisme yang kami perbaiki untuk tahun ini. Sebenarnya jawab aja, bisa apa enggak gitu. Bisa. Ya sudah. Gitu. Oh gitu aja kok. Panjang, yang penting bisa Bu Maria. Bisa, dah. Izin Pak, kenapa nggak bikin program yang modelnya kayak UPO? Beda dong. Dijadikan seperti itu aja, daripada 2 tahun tidak terlaksana kan, ya kan? Bu Maria, Pak Dirjen udah jawab bisa tadi, berarti akan mengarah ke situ. Nah kali ini Pak Ketua yang ini, yang menanggung ya, garansinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya. Ibu enggak ada, Pak Mindo enggak kok yang nyuruh. Pak Sekjen, terima kasih atas semuanya. Sebelum saya tutup, silakan Pak Sekjen mewakili mitra yang lain, mewakili Pak Bakir, Pak Buas dan Pak Frans. Silakan.
Baik, terima kasih Bu Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami muliakan. Pertama tentu kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas segala arahan, kritikan yang sangat membangun dan tentu menjadi bagian kami untuk bisa kami segera tindak lanjutin. Hal-hal yang berkait dengan catatan di kesimpulan tentu akan segera kami realisasikan Ibu untuk diserahkan terutama data-data tadi kepada Komisi 4 DPR RI. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dan kami yakin banyak sekali kesalahan-kesalahan atau kekeliruan atau ketidakberkenanan yang selama ini kami perbuat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan ini saya tutup rapat kita kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TVR Parlemen, rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan sejumlah mitra telah selesai. Tahukah Anda, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Komisi 4 DPR RI dalam rapat ini. Di antaranya adalah, Komisi 4 DPR RI menyoroti rendahnya serapan hasil panen padi di Indonesia oleh Perum Bulog dan juga kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah. Komisi 4 DPR RI juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk memberikan data yang lebih akurat dan valid agar kebijakan terkait pangan tidak lagi salah. Saya Ken Suari dan seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan saksikan terus agenda DPR RI di TVR Parlemen. Baru Nivea Men Cool Kick Deodoran. Rasakan sensasi dingin instan yang menjaga ketiak tetap kering dan wangi segar seharian. Baru Nivea Men Cool Kick Deodoran. Rasakan bedanya. Terakhir, Kakak Ansi, silakan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Saya langsung spesifik ke Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian, Prof. Dedi. Prof. Dedi, saya konsen soal penyuluh. Bicara penyuluh ada 3 soal. 1 soal kuantitas, terkait dengan proporsionalitas. Idealnya 1 penyuluh itu mendampingi berapa petani? Atau 1 desa, oke. Kalau tidak salah perbandingannya tuh sekarang ada di angka 1:900 sekian petani. Jumlah penyuluh kalau tidak salah ada di sekitar 40.000, jumlah petani kita ada di sekitar 38 juta. Itu aspek kuantitas. Yang kedua aspek kualitas. Ini penting sekali untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka, Prof. Dedi. Yang ketiga adalah aspek kesejahteraan dari para penyuluh. Ini 3 soal penting. Lalu ada penyuluh vertikal, penyuluh ke pusat, ada penyuluh yang sifatnya daerah. Kemarin beberapa penyuluh yang bertemu dengan saya minta kalau bisa mereka dipusatkan. Ternyata mungkin ini ada persoalan kepastian status mereka, dan yang kedua ada persoalan kesejahteraan di sana. Saya ingin tahu persoalan ini bagaimana Prof. Dedi mungkin mau menjawab hal ini. Yang kedua, apakah mungkin misalnya konkret kita buat FGD khusus sehingga kompleksitas ini bisa kita urai dan kemudian ada solusinya, Prof. Dedi. Ya, dari segi kuantitas, proporsionalitas, kualitas dan kapasitas, dan juga soal kesejahteraan. Terkait dengan penyuluh, ini luar biasa, nampaknya hampir semua Komisi 4 ini mempertanyakan mengenai penyuluh ini, ya, mulai dari tadi Bu Reni, saya kira ya, Kang Herudin, kemudian juga Pak Trisno beberapa kali, juga Pak Hansilema, ya, Pak Mindo, Bang Hanan, kemudian Pak Suwardi sudah tidak ada. Mungkin sedikit saya cerita ini mengenai penyuluhan kita. Jadi sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah
penyuluh yang tadinya di pusat ditarik ke daerah, ke kabupaten, ke kota, ke provinsi. Nah, sejak saat itu memang rentang kendali kita terhadap penyuluh semakin jauh. Ya, dulu penyuluh itu 3M-nya ada di Kementan. Sekarang 3M itu, ya, man, material, money itu berada di pemerintah daerah. Artinya memang rentang kendali kita ini semakin jauh. Namun demikian, tahun 2006 lahir Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Di situ diwajibkan semua provinsi membentuk kelembagaan penyuluh yang disebut sebagai Bakorlo. Di kabupaten kota ada BP4K, di kecamatan ada BP3K, ya, atau BPP itu yang sebagai pengganti BP3K itu. Saat itu penyuluhan luar biasa, ya, berkembang begitu pesat, disupport sepenuhnya, ada Komisi Penyuluhan Nasional, ada Komisi Penyuluhan Provinsi sampai dengan kabupaten kota. Nah, namun demikian, dengan lahirnya Undang-Undang mengenai pemerintah daerah Nomor 23 Tahun 2014, ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 itu menjadi mandul. Kenapa? Karena menempatkan pertanian itu bukan suatu hal yang wajib tapi pilihan, sehingga ditaruh di dinas. Nah, setiap pemerintah provinsi, kabupaten, kota ada yang perhatiannya tinggi terhadap pertanian. Dia memberikan wadah atau kelembagaan di tingkat eselon 3, ya. Ada yang namanya kabid penyuluhan di provinsi, begitu pula di kabupaten kota. Tapi hanya sepertiga provinsi maupun kabupaten kota yang naruh penyuluhan itu ada di eselon 3. Sebagian besar di eselon 4, ya, dikasih, ya, bahkan ada di eselon 5, maksud saya, karena kasih saja campuran, kasih penyuluhan macam-macam gitu, campuran di situ. Bahkan ada yang tidak punya rumah, ditaruh di fungsional. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan memang penyuluhan kita semakin agak berkurang. Nah, saran-saran yang disampaikan tadi Pak Trisno, kemudian Bu Reni, kemudian Bang Hanan agar penyuluh ditarik ke pusat, sebetulnya itu pernah kita lakukan 2 tahun yang lalu, Pak Trisno. Ya, bahkan kita waktu itu ngotot, ya, di Kemenkumham agar masalah penyuluhan ini masuk di omnibus, Pak. Tetapi ternyata di tingkat Kemenkumham kami tidak bisa melanjutkan karena memang ternyata prosesnya kalau penyuluh ditarik ke pusat itu harus merevisi beberapa undang-undang dan itu memerlukan waktu dan effort yang luar biasa. Akhirnya arahan dari Bapak Menteri Pertanian sudah kita susun saja RPP. Nah, kami menyusun RPP, intinya di dalam RPP itu adalah penyuluh posisinya tetap ada di kabupaten kota, di provinsi, tetapi, ya, pelaksanaan teknisnya itu dikomandani oleh Kementan, kurang lebih begitulah bahasanya, ya. Nah, RPP itu sudah berkali-kali dibahas, ya, sekarang sudah masuk di Mensesnek, ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Nanti tim untuk pembahasan itu sudah disahkan juga oleh Bapak Menteri Pertanian. Saya kira tidak akan terlalu lama, nanti akan dibahas. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sehingga tahun ini mudah-mudahan harapan saya sih RPP tersebut sudah menjadi PP. Jadi mungkin demikian, ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi Pak Hansilema terkait kuantitas, kualitas dan sebagainya memang jadi agak jauh rentang kendali kita. Contoh, ya, kita hanya bisa mengusulkan formasi, tapi kita nggak bisa mengeksekusi. Kami sudah lakukan berkali-kali bilateral dengan Kemenpan RB, dengan BKN, ya, termasuk dengan pemerintah kota, kabupaten, provinsi, tapi tetap yang mengeksekusi itu harus pemerintah kabupaten kota. Begitu kekurangan-kekurangan kita, ya, termasuk itu di dalam hal pelatihan, Pak. Nah, posisi penyuluh itu kan ada di daerah, tapi kalau yang bisa kita lakukan pasti kita lakukan terus, ya, termasuk pelatihan-pelatihan. Nah, termasuk BIMTEK, ya, alhamdulillah support dari Komisi 4 ini terhadap pelatihan penyuluh dan petani ini luar biasa. Mudah-mudahan ke depan akan semakin meningkat lagi.
Ya, termasuk masalah rasio penyuluh dengan petani, penyuluh dengan desa memang masih relatif jauh dari harapan kita. Saat ini rasio penyuluh desa itu 1 berbanding 2, artinya 1 penyuluh 2 desa. Ya, kalau di luar Jawa itu ada yang 1 penyuluh sampai 5 desa sampai 6 desa kalau di luar Jawa. Nah, kalau di Jawa banyak yang 1 penyuluh 1 desa kalau di Jawa. Nah, di luar Jawa nih jadi masalah. Nah, ini terkait dengan rekrutmen penyuluh, memang untuk yang PNS maupun ASN P3K tidak terlalu mudah. Nah, oleh karena itu saran Bang Hanan mengenai penyuluh swadaya, saya kira itu yang memang kita genjot. Ya, Pak Suhardi Duka, penyuluh swadaya itu memang itu yang kita genjot, karena kalau itu kan tidak tergantung formasi PNS maupun ASN P3K. Ya, jadi saya kira mungkin demikian. Dipersingkat. Anggap surplus. Setahu saya surplus adalah lebih. Ya, supply and demand masih berlaku di seluruh dunia. Silakan Badan Pangan untuk menjelaskan. Nanti kalau perlu eselon 1 dari Kementan menjelaskan, silakan. Kita kasih waktu dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, juga anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Kepala BPS, Dirut Bulog, Dirut ID Food, dan seluruh eselon 1 dari Kementerian Pertanian dan juga Badan Pangan Nasional. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan mengenai key highlight update prognos neraca pangan nasional dan metode penyusunannya. Yang pertama, mengenai beras, karena mungkin hari ini kita fokus di beras, izin pimpinan, memang ada perbedaan data stok awal. Di stok awal kita memang 5, di Kementerian Perdagangan dan BPS. Jadi berapa izin impor, berapa realisasi impor, itu yang kita kelola. Itu yang kita bilang diolah oleh Badan Pangan Nasional. Dalam saya minta contoh, ada nggak impor tahun 2019?
2020. 2019 ada nggak? Yang sekarang 2022 yang sedang berjalan, Pak. Enggak, saya tanya 2019 ada import nggak? Tapi dia kan ID Food, maka saya tanya, ada nggak? Import apa, Pak? Beras? Beras. Kalau beras khusus ada, Pak. Pengertian beras khusus? Beras khusus itu beras di luar dari premium dan medium. Beras khusus itu bisa dikategorikan beras-beras yang tidak ada di Indonesia, misalnya Thai Homali, kemudian basmati. Bapak makan beras basmati nggak? Saya kalau ke restoran makan basmati. Seberapa banyak? Nggak banyak. Import? Nggak banyak, Pak. Nggak, ini mesti jelas. Data PS mengatakan ada import beras khusus 425.000 ton 2019. Itu termasuk beras pecah dan beras khusus. Ini saya tidak menyalahkan Kementan karena beras itu tidak ada rekomendasi dari Kementan. Itu rekomendasinya dari perdagangan langsung SPI. Yang saya cek di lapangan, tidak sampai 50% dari 425.000 itu beras khusus. Ya ini perlu saya buka aja biar tahu semuanya. 2020 ada nggak? Ada masih. Ini data BPS. Dan saya pun nama BPS, mohon maaf ini, tetap saya cek ulang ke Bea Cukai. Ke teman-teman saya, betul nggak ada import ini? Oh betul. Yang judulnya katanya 425.000 ton, tetapi ya beras pecah katanya menir apalah. Ya lanjutkan. Beras pecah atau broken memang juga ada importnya, biasanya untuk tepung beras ya Pak. Tapi nanti kita cross check sama-sama. Kemudian yang beras-beras tadi itu memang untuk kebutuhan hotel, restoran, catering. Jadi karena memang ada marketnya, tapi sangat terbatas, tidak banyak Pak Ketua. Berikutnya lagi mengenai bulan tadi, import dan ekspor ini datanya pasti ada di Kemendak Pak, karena izin import itu semua ada di sana. Kemudian dari teman kita BPS. Berikutnya lagi adalah mengenai kebutuhan. Kebutuhan tentunya BPS, Kementan, dan asosiasi-asosiasi. Kalau kita bicara beras, berarti salah satunya adalah Perpadi. Yang tadi pagi mungkin Pak Ketua sudah ketemu. Next. Di sini kita pakai yang keterangan perhitungan Januari sampai Oktober. Di kebutuhan rata-rata kita 2,5 juta, memang di bulan November dan Desember ini kalau ditotalkan hanya sekitar 3,2 juta. Jadi kalau ada penggiling padi atau siapapun yang hari ini memang mencari gabah memang rebutan. Tapi yang saya maksud tentunya dengan Kementerian Pertanian itu ada data, ada panen yang di carry over dari sebelumnya lebih begitu ya. Jadi sebenarnya total yang disampaikan Pak Mentan tadi memang akan surplus sekitar 1,7 juta Pak, melihat dari data yang ada. Ya, ini kita satu data, jadi tidak ada untuk tahun 2022 ini bersama Menteri Pertanian dan BPS. Jadi ini saya klarifikasi, kalau ada yang menyampaikan berbeda, tidak. Yang berbeda adalah yang stok di carry over dari tahun lalu. Sehingga nanti 31 Desember 2022 ini kita sama-sama lagi ya. Izin ya Pak Mentan, nanti akan demikian. Kemudian, yang Anda katakan sama nggak dengan waktu LDP lalu? Gimana Pak? Yang Anda katakan sekarang ini? Iya. Sama dengan yang Anda lakukan waktu LDP lalu? Sama Pak, ini kan informasinya sama. Data ini semua sama. Sama Pak? Sama? Sama? Sama. Oh, ya silahkan, saya hanya memastikan aja. Sama Pak? Saya kan punya data. Iya, ya, jadi silakan. Kalau data yang ini sama, cuma pada waktu itu data konsumsi ada selisih 700.000 yang saya harus sampaikan. Itu yang berbeda, betul ya Bu? Iya, yang itu berbeda. Tapi kita semua dalam rapat itu sepakat menggunakan data BPS sehingga saya koreksi di sini. Karena kalau enggak nanti nggak ketemu. Nah nanti mengenai data BPS mungkin Pak Margo bisa sama-sama juga untuk jelaskan. Jadi data ini sama Pak. Kalau waktu itu dengan Pak Wandi ada selisih
itu karena Pak Wandi di Januari dan September menggunakan datanya, saya menggunakannya Januari Oktober. Tapi terakhir kita akan sepakat menggunakan yang sama. Jadi 2,2 produksi di November dan 1,06 produksi di Desember. Gitu Ketua. Berikutnya. Ini yang kami maksud akan sinkronisasi dengan teman-teman di BPS dan Kementerian Pertanian. Jadi produksi beras berdasarkan kerangka sampel area dari BPS. Kemudian kebutuhan beras rumah tangga berdasarkan dasarnya adalah data Susenas 2022 yang terbaru. Kemudian kebutuhan beras dari luar rumah tangga berdasarkan data perkiraan jumlah penduduk per kabupaten kota yang dihitung BPS. Sehingga nanti ada pembentukan tim satu data beras untuk menjamin diperolehnya satu data kebutuhan beras dalam merencanakan metode perhitungan prognosa neraca pangan 2023. Ini yang harus kita sampaikan kepada Ketua. Berikutnya. Ini kurang lebih sama, jadi di data kami 6,9 karena tadi izin ada perbedaan di stok akhir Desember 2021. Itu saja Ketua. Berikutnya. Next. Next, ini kedelai tidak perlu kita bahas. Next. Nah ini yang satu ini adalah, sekali lagi Ketua, saya memohon kalau bisa keterlibatan BUMN di bidang pangan itu kita tingkatkan lagi supaya stok-stok ini bisa dimiliki oleh BUMN di bidang pangan. Kalau stok ini tidak dimiliki BUMN di bidang pangan, maka agak sulit untuk kita melakukan intervensi. Demikian juga dengan teman-teman di Kementerian Pertanian, karena Pak Presiden menugaskannya produksi Pak Mentan, kemudian Pak Erik, BUMN diminta untuk membantu penyerapan. Tapi untuk menyerap ini diperlukan anggaran Ketua, dan juga teman-teman di ID Food dan Bulog, karena sudah ada Perpres untuk Badan Pangan Nasional, Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah, kita membaginya beras, jagung, kedelai kepada Bulog, sisanya ada di teman kita ID Food, ya, RNI beserta anak perusahaannya. Tapi sekali lagi Ketua, izin kami sedang coba bagaimana mekanisme pendanaannya, sehingga sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan 153 tahun 2022 mengenai pendanaan dengan dana murah. Ya. Ini berprogres, yang sedang dikerjakan oleh teman ID Food dan Bulog adalah B2B-nya dengan Himbara. Berikutnya. Pak Buas izin mengupdate juga, ini dari teman-teman Bulog. Ya. Sebenarnya stok CBP kita itu sekarang tinggal 295.000 ton. Ya. Ini adalah CBP di luar komersial, betul, yang milik Bulog. Betul. Kemudian karena kemarin kita semua sepakat untuk mendorong stok komersial di Bulog, jadi Pak Buas dan tim itu sudah bisa mentop up sekitar totalnya adalah 198.000 ton. Jadi komposisinya sudah di 40% ya Pak Buas. Sehingga izin Ketua, untuk stabilisasi yang tersisa 295.000, kemarin kami juga bersurat semacam mendorong untuk yang stok komersial 198.000 ton itu bisa dikonversi untuk menjadi CBP Pak, untuk melakukan intervensi. Berikutnya. Jadi yang waktu 6 hari 600.000 ton nggak ada dong? Izin, boleh jawab izin Bapak Menteri? Ya. Hasil pendataan kami di 2.200 penggilingan sanggup memasok 600.000 ton lebih Pak. Enggak, Dan sekarang yang saya tanya dalam 6 hari bisa nggak? Tadi Pak Padi ngomong, nggak mungkin 1 hari 100.000. Ketua Pepadi ngomong. Baik Pak, jadi 6 hari loh. Izin saya lapor. Itu yang ngisi Anda loh. Anda sama Sekjen berdua loh. Siap, saya jawab Bapak izin. Ya. Izin Pak Menteri. Waktu kami data
kami menanyakan stok hari ini berapa, satu. Yang kedua, rencana giling sampai Desember berapa, ketemu. Terus dari rencana giling sampai Desember berapa yang dijual ke pasar, berapa yang sanggup dipasok ke Bulog. Nah, itu yang kami data dan datanya sudah kami sampaikan. Yang sanggup dipasok ke Bulog dari data yang kami hitung ada 600.000 ton lebih dan datanya lengkap tebel itu, Bapak. Siap itu. Saya ada laporan, pengecekan. Di penggilingan tersebut ada katakan 100.000. Nyatanya nggak ada 100.000. Bahkan saya bilang sama Badan Pangan Nasional, pada Bulog, tolong pengecekan membawa TNI, Polri, dan pemerintah provinsi maupun kabupaten, supaya datanya valid. Waktu itu yang isi kan Anda ini, 600.000 dan 6 hari. Ini udah lebih dari 6 hari loh. Jadi Anda nggak usah tarik-tarik ke Desember, yang saya tanyakan ada nggak 600.000? Ada Bapak, dan itu pengecekan kami dengan dinas ke lapangan, ada yang lewat virtual dan pendataannya kami lakukan dan dinas pakai stempel semua bukti bahwa itu Oke, otentik nanti dan nomor kita lihat teleponnya ada, Bapak. yang dari Bulog. Terima kasih, apa Bapak. jawabannya. Lanjutan Pak Bib. Berarti yang Anda katakan tidak valid benar di sini ya. Ini Anda yang buat loh. Waktu itu kan saya memberikan kesempatan kepada Sekjen maupun Dirjen Tanaman Pangan. Anda isi maunya apa? Silakan Pak Habib, lanjutkan. Terima kasih Ketua. Izin, ini beberapa adalah informasi tambahan yang kami catat bahwa memang harga GKP, GKG, beras medium, dan beras premium medium ini memang mengalami peningkatan. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini sudah stabil tapi tinggi, masih tinggi untuk beras. Kemudian berikutnya, dalam persiapan untuk Nataru, kemarin juga dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian kalau Kementan dengan Pak Anton, Dirjen Horti, Kementerian Perdagangan, ini item-item yang memang harus kita persiapkan dengan lebih baik. Yang pertama adalah beras, kemudian kedelai. Kedelai ini harga bergerak naik juga, kemudian rawit dan telur ayam ras. Ya, ini treatmentnya berbeda-beda Pak. Kalau yang namanya beras, saya minta tolong dengan Bulog supaya bisa tetap intervensi dengan stok yang ada saat ini untuk intervensi. Pak Ketua, interupsi dong. Ya. Ini soal term aja Pak, diksi aja. Sudah stabil tapi masih tinggi. Itu maksudnya gimana ya? Mohon pencerahan Pak, karena supaya jangan kontradiksi interminis nih. Stabil tinggi itu artinya harganya flat tapi tinggi Pak. Jadi flat, tetap coba lihat grafiknya. Ya, ini Pak. Jadi angkanya itu datar, tetapi angkanya tinggi. Coba di beras premium. Beras premium. Ya, ini angkanya Pak. Jadi di atas terus gitu. Ini yang saya maksud tadi. Begitu Pak Ansi. Nah, dengan kondisi hari ini beras seperti yang telah disampaikan tadi, apabila November Desember ini kebutuhan rata-ratanya jadi total 2 bulan itu 5 juta Pak Ansi Lema, kemudian produksinya memang di November Desember itu juga memang di bawah selisih 2 juta tadi, sehingga rebutan gabah. Jadi pastinya begitu rebutan gabah harga akan tinggi di GKP-nya, kemudian di atasnya tinggi. Nah, harusnya di waktu November, Desember, dan Januari sampai dengan panen raya, disitulah fungsi stabilisasi Bulog melakukan intervensi dengan beras-beras yang dikuasai pada waktu panen raya. Itu penjelasan saya Ketua. Berikutnya, langsung ke halaman 16. Apa yang kita lakukan bersama-sama tentunya pasar induk beras Cipinang yang menjadi barometer pangan nasional, ini kita harus penuhi. Tapi memang untuk memenuhi 100%, nanti mungkin Bulog bisa
menyampaikan permintaannya 3.000, apakah bisa 3.000 atau baru 20-30%-nya, nanti Pak Yamto bisa menjelaskan. Karena stok di pasar induk beras Cipinang ini ya levelnya memang harus dijaga, kalau boleh di atas 35.000 sampai 40.000 ton begitu. Karena dari sini yang 30%-nya itu dikirimkan juga ke upcountry, ke luar kota. Yang 60-70% adalah Jabodetabek. Kemudian berikutnya lagi, pelaksanaan KPSH yang dilakukan oleh teman kita Bulog, totalnya sudah 1 juta ton lebih ya Pak Buas. Ya. Jadi artinya harga yang terbentuk hari ini itu pun sudah ada intervensi stok Bulog, ya, totalnya sekitar 1.074. Ini pergerakan harganya, totalnya 1,74. Di Januari itu harga beras medium 10,9, kemudian berikutnya adalah 11.300. Nah, untuk di Oktober itu 160.000 ton, di November 219.000 ton. Tinggal Desember, Januari kita tergantung Pak Buas akan melepas berapa. Kalau dilepasnya rata-rata 200.000 ton, berarti akan 400.000 ton. Berarti harus mengkonversi stok Bulog komersial menjadi CBP. Demikian Ketua. Berikutnya, saya rasa cukup Ketua, mungkin nanti beberapa hal yang lainnya adalah kita saat ini melakukan mobilisasi stok, tetap melakukan mobilisasi stok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Karena ada beberapa daerah yang memang belum bisa menyiapkan produk itu dekat di daerahnya sendiri, sehingga memang perlu dimobilisasi stoknya dari daerah lain. Terima kasih Ketua. Pertanyaan saya untuk ID Food. Kira-kira hari ini sampai dengan sekarang ini stok beras di pasar induk Cipinang berapa? Tahu nggak? Terima kasih Pak Ketua, selamat siang Bapak Ibu semua anggota Komisi 4 yang kami hormati. Saat ini update untuk stok di pasar induk Cipinang Jakarta itu sekitar 34.000 ton Pak. Yang kalau kita lihat ini untuk kebutuhan Jakarta sendiri akan bisa bertahan, untuk kebutuhan bisa mengcover 2 minggu Pak. Terima kasih. Tadi Pak Slamet dengar berapa? 20, paling tinggi 25.000 ton. Yang biasanya satu hari bisa ratusan truk kol diesel masuk, tetapi hanya 5 kol diesel. Izin Ketua, saya jelaskan. Jadi saya berkomunikasi dengan teman-teman di pengelola pasar induk beras Cipinang. 6 Desember itu 31.637 ton. 7 Desember sampai dengan pukul 7 pagi 33.948 ton. Tadi yang menjawab ketua koperasinya, pasar induk Cipinang. Kalau ini datanya pasti valid, jadi boleh di. Oh, berarti yang koperasi tidak valid? Tidak valid, karena yang itu bukan koperasi tetapi. Jadi tolong nanti media ditulis ya, bahwa data yang disampaikan oleh ketua koperasi pasar induk Cipinang tidak valid. Iya, saya pastikan Ketua. Nah, supaya clear. Karena ini pastikan. tadi waktu itu pun kami semua, saya bilang semua dicatat setiap perkataan. Baik. Jadi saya sampaikan ya Pak Ketua. Data pemasukan beras tanggal 6 Desember 2022 itu sebanyak 239 truk. Jumlah beras 3.092 ton. Pemasukan beras sampai dengan pukul 00 dari 00 sampai pukul 7 tanggal 7 Desember jumlah kendaraan 205 truk. Jumlah beras 2.311 ton. Jadi datanya valid dan ini dari Food Station, di mana pada waktu itu saya juga di Root Food Station Pak yang membuat ini semua. Jadi ini stoknya, last stoknya itu ada 31.000. Ini live ya Pak, ini kami buat, jadi nggak akan bohong. Ya, ini live. Beginning stoknya 31.000, incoming stoknya berapa, out stoknya berapa. Nah ini live Pak. Terima kasih Ketua. Saya nggak mengatakan Anda bohong loh. Cuman keterangannya tadi seperti itu. Saya sampaikan data ini yang nggak bohong Ketua, maksudnya ini live. Iya, saya nggak mengatakan Anda bohong kan. Ya udah, silakan Dirut Bulog, apa yang mau dijelaskan
masalah data-data dan lain-lain kalau bisa ditampilkan supaya clear. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, yang saya hormati Pak Menteri Pertanian beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajarannya, Kepala Badan Statistik beserta seluruh jajarannya, dan Pak Dirut ID Food. Perlu kami sampaikan Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI bahwa kami juga berpedoman pada data BPS, Bapak Ibu sekalian. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa perkembangan harga beras berdasarkan data BPS dapat kami sampaikan, yaitu harga beras medium di penggilingan untuk bulan November 2022 itu sebesar Rp10.112 per kilonya. Harga beras premium di penggilingan sebesar Rp10.512 per kilonya, dan harga GKG di penggilingan sebesar Rp5.900 per kilonya. Berkaitan dengan perkembangan harga tersebut dapat kami sampaikan, realisasi pengadaan gabah atau beras perumbulok sampai dengan 5 Desember 2022 sebesar 954.462 ton. Pengadaan ini termasuk realisasi pengadaan dengan fleksibilitas harga yang waktu itu ditentukan 8.800 yang hanya sampai dari tanggal 5 sampai 17 Oktober, di mana pada tanggal itu pada waktu itu kita bisa menyerap sebesar 44.997 ton. Realisasi pengadaan setara beras setelah pencabutan, ya, karena mohon izin kami waktu itu menyarankan untuk dicabut fleksibilitas, Pak, setelah ternyata fleksibilitas itu justru mengerek harga beras dan kita juga akhirnya tidak bisa menyerap beras yang kita butuhkan di lapangan, sehingga waktu itu dicabut. Hingga kita sikapi dengan harga komersial, Pak. Tentunya perlu kami sampaikan, komersial ini bukan berarti terus harga di lapangan berapapun kita beli, Pak, karena ada batasannya. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh data di BPS tadi. Ini yang pedomani kita semua. Sampai tanggal 5 Desember, kita bisa menyerap dengan komersial tadi, Pak, itu 166.000 ton, Pak. Ini yang bisa kita lakukan penyerapannya, Pak. Dari Kementan terkait dengan penggilingan yang di 24 provinsi yang tadi disampaikan tadi, Pak, yang lebih dari 600.000 ton itu yang diberikan. Kalau datanya ini 100% bahwa 1000% sama, Pak, dengan data yang ada di Bulog. Ini yang perlu digarisbawahi. Sama persis, Pak. Tapi ada tapinya, Pak. Ya, dan kita terus terang karena saya ini juga mantan polisi biar jelek-jelek gini, Pak. Dan bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan atau tugaskan pada saya. Artinya pada saat itu kesempatan bukan saya di store data, Pak. Di store data dari kemarin juga udah ada, Pak. Ini yang di store beras, Pak. Jadi ya, tapi ya sudahlah, terlanjur udah data ya kita ikuti. Tapi saya cek di lapangan, Pak. Nanti karena tim pengecekan ini saya melibatkan Satgas Pangan, TNI, Dinas, dan ya seluruhnya lah masyarakat yang berkaitan dengan bahkan kelompok tani. Itu juga kita ajak, Pak, supaya ini clear gitu. Jadi saya juga tidak mau bermain-main, Pak, dengan masalah beras ini. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, Pak, tapi ini adalah pertanggungjawaban saya sebagai Dirut Bulog mendapatkan amanah perintah. Perintahnya dari mana, Pak? Dari Rakortas, Pak. Ya, jadi saya berdoa pada Rakortas, di mana saya harus akhir tahun 2022 ini harus punya minimal 1 juta ton, Pak. Ya, sedangkan tadi tambahan yang bisa kita adakan tadi, Pak, dengan segala cara yang dari fleksibilitas sampai kita komersil di dalam itu
ya cuman 166.000 Pak. Mohon izin nanti hasil pengecekan Pak, nanti kalau saya yang... Jadi nggak sampai 600.000 ton? Tidak Pak, tidak ada Pak. Jadi nanti gini. Nanti tolong alasannya di... Baik Pak. Sesuai Baik, dengan data nanti Kementan, akan bahwa penggilingan padi ini ada stok sekian, tolong nanti saya nggak mau hanya bicara, tetapi saya perlukan data. Baik, Silakan Pak. lanjutkan. Interupsi pimpinan, sedikit minta Ya. penjelasan. Pengecekan atau pembelian Pak, Kabulok? Tentunya saya sebenarnya sudah kontrak Pak dengan beberapa yang ada di data itu Pak. Jadi pengecekan itu yang kita dapat data yang banyak itu, tapi sementara dia itu tidak berani kontrak sebanyak itu dengan kita, dengan Bulog Pak. Jadi kita cek ulang, tapi kita hadirkan semua, siapa tahu itu memang dia yang bohong gitu loh Pak. Maka di sini ada Satgas Pangan Pak terlibat. Karena dia sudah kontrak Pak, sebagian besar itu mereka sudah kontrak sama Bulog untuk mensuplai Pak. Ya, terkait dengan harga gimana? Artinya kan, izin Pak Ketua ya. Baik Pak. Ya, enggak, bisi saya salah persepsi. Tugas Bapak kan menyerap, Betul, bukan Pak. mengecek. Betul. Ya. Setelah kemudian ada, intinya barangnya setelah ditawari dengan harga pasar, ada enggak? Jangan sampai nanti dicek, ya, tugasnya kan membeli Pak, bukan menyerap, bukan mengecek. Terima Justru kasih. itu Pak, mohon maaf Pak, justru itu kan saya maunya beli beras Pak. Terima beras, bukan terima data Pak. Karena terima data harus saya cek Pak, berasnya ada apa enggak ini. Kan gitu Pak. Kecuali berasnya itu dikirim ke saya. Ini kan berasnya di data Pak. Jadi kan saya harus datangi Pak. Nanti Pak kalau saya yang cerita dikira nanti saya lagi yang cari pembenaran. Nanti tim pengecekan ini langsung dibawa kendali atau dipimpin langsung oleh bagian direktur pengadaan Pak. Dan kita rekam Pak. Kita rekam nanti random Pak. Nanti ada semua kalau kita rekam ditayangkan nanti semuanya Pak. Wah ini lama Pak. Karena satu-satu Pak. Saya terus terang di wilayah satu-satu saya perintahkan untuk direkam, ya kan, terus didengarkan, ditanya Pak, ditugasi, didengarkan sendiri. Bahkan harganya juga nggak masuk akal Pak, karena di situ mereka penggilingan-penggilingan itu ditanya, loh kamu kan kontrak sama kita, kemarin harganya 10.200, hari ini kenapa 11.000? Perintah Pak, disuruh menaikkan harga itu. Nah ini fakta Bapak Ibu sekalian ya, jadi saya bukan ngarang-ngarang. Yang nyuruh siapa? Ya nanti aja Pak, kalau memang ada Pak nanti lebih baik itu disikapi dengan hukum. Saya bilang itu lebih baik, karena Satgas Pangan sudah mencatat Pak. Rekaman itu sudah ada Satgas Pangan. Dan saya minta ini diselesaikan secara hukum Pak. Karena Pak, jangan pembohongan ini, pembohongan publik yang seenaknya aja Pak. Ini menyangkut masalah perut masyarakat Indonesia. Jadi saya nggak berani bermain-main Pak. Nanti kalau saya yang cerita, dikira karena saya ini mantan kabar eskrim terus semau-maunya, tidak. Ya, lebih fair kalau itu bukan saya Pak. Jadi nanti biar dijelaskan oleh Pak Suyanto yang langsung ikut memonitor dan memimpin langsung Pak di lapangan. Jadi yang tadinya Pak katanya ada 30.000 ton, padahal orang ini kontrak sama kita itu hanya adanya 3.000 ton Pak. Tapi dalam data yang diberikan kepada kita, dia memiliki 30.000 ton. Kontrak sama kita, itu harganya 10.200 Pak. Begitu yang 30.000 ton itu, dia mintanya 11.000. Dicek di lapangan barangnya tidak ada Pak, sebanyak itu. Ini bukan kata saya Pak, karena dia yang menyaksikan juga Satgas Pangan, dan itu direkam, kita lakukan betul-betul investigasi di lapangan. Jadi sekali lagi bukan mencari kesalahan Pak, tapi ini untuk kebaikan dan kebenaran gitu. Jadi bukan untuk saya cari kesalahan, karena ini saya kira pengalaman saya jadi dirut Bulog Pak. Dulu juga habis RDP saya ingat sekali, waktu itu menteri saya adalah Bu Rini, habis RDP ini dinyatakan ada jagung surplus di Garut. Bulog yang tidak mau beli Pak. Pulang dari RDP ini saya berangkat Pak ke Garut. Ya sampai di Garut jam 1 malam. Yang ditunjuk area itu tidak ada sama sekali Pak. Ya, ini fakta. Tapi kalau terus didiamkan, saya bilang dengan tidak secara hukum, ini akan diulangi lagi Pak. Percaya sama saya, ini akan diulangi lagi Pak. Dan ini juga jangan sampai nanti Pak, ini menjadi masalah terus Pak, yang berlarut-larut gitu. Jadi
saya sampaikan ini, Pak, faktanya hari ini seperti itu. Jadi kalau saya bilang 600.000 ton dari mana gitu, Pak? Ya, karena barangnya emang nggak ada gitu, Pak. Kalau ada kan saya beli, Pak. Gitu. Nah sampai hari ini dengan kontrak kita tadi, Pak, yang sampai Desember dengan para penggilingan yang tadi sebagian besar ada datanya sama persis, Pak, 1000% sama. Itu hanya 166.000 ton, Pak, yang kita dapat. Mungkin akhir ini dapat ini ya, mungkin tambahannya sedikit, Pak. Nah, kemudian, Pak, ini juga menjadi permasalahan, maka saya juga harus membatasi, Pak Arif, karena bukan kita operasi pasar, tadi datanya kan 119.000. Biasanya kita rata-rata per bulan, Pak. Nah, sebenarnya, Pak, kalau kita berhitung, ini bisa seperti tadi Pak Arif sampaikan, prediksi kita bisa mengeluarkan lagi beras itu untuk sampai Desember ini kurang lebih sekitar 200.000, Pak. Paling minimal. Jadi nanti sisa kita, Pak, plus tadi tambah yang 166, paling enggak tinggal 300.000, Pak. 300.000 itu CBP apa sama komersial? Ini CBP, Pak, karena komersil itu nanti seperti tadi Pak Arif sampaikan, Pak, kita mau minta dialihkan menjadi CBP, Pak. Selisihnya nanti Kementerian Keuangan yang nombok? Ya, Pak, itu sudah kami komunikasikan, Pak. Nanti akan diaudit oleh BPKP, Pak, BPK, Pak. Baru akan disetujui, Pak. Kalau disetujui, Pak, itu, Pak. Kalau nggak setujuin? Ya kita jual ya, Pak, dengan komersil, Pak. Ya konsekuensinya ya. CBP kosong dong? Kurang, Pak, jadi kurang. CBP lebih kurang lagi, Pak. Gitu, Pak. Jadi bisa hanya 200.000, Pak. Gitu, Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau dengan 200.000 itu, Pak, sisa, berarti targetnya Bulog itu yang 1 juta tidak tercapai, Pak, untuk CBP. Karena ini kan perintah dari negara, Pak, kita harus punya 1 juta. Dan kita sudah upayakan, Pak. Waktu itu, ya kita, waktu ada Rakortas, Pak, itu disepakati. Putusan Rakortas itu adalah diupayakan secara maksimal dalam negeri. Saya setuju dan memang harus, Pak. 500.000 dari dalam negeri, Pak, dicadangkan untuk didatangkan 500.000 dari impor. Itu, Pak, putusan dari Rakortas. Nah, saya perlu sampaikan juga, Bapak Ibu sekalian, bahwa mengimpor beras itu tidak mudah hari ini. Tidak gampang. Dengan situasi yang sekarang, Pak, beberapa negara perlu sampaikan menutup dari ekspor mereka tentang beras. Kita harus pakai upaya-upaya khusus kalau untuk mendapatkan. Nah, belum lagi ya, mohon maaf, ini prosedur-prosedur kita ini kadang-kadang, Pak, saya juga tidak mengerti. Begitu putusan rapat, kita kadang-kadang, Pak, mengurus surat-surat itu, Pak, persyaratan sebagai kita mengimpor, itu bila mana dilakukan oleh Bulog, itu akan waktunya lama, Pak. Ini jelas, saya harus terus terang, ada faktanya kok, ya. Nah, ini kan udah perintah Rakortas. Lama dan pernah jam 1 malam baru ditandatanganin SPI-nya ya? Ya begitulah kurang lebih, Pak. SPI-nya ditandatanganin jam 1 malam ya? Betul, Pak, dan itu harus dijemput, Pak, ke rumahnya. Kalau enggak ditandatangan, Pak. Luar biasa menterinya itu memang. Itu, Pak. Nah, itu memang faktanya begitu. Harusnya kan tidak seperti itu, karena ini perintahnya udah Rakortas, Pak. Perintah, jadi kita hanya melaksanakan saja, Pak. Nah, kalau toh kita nih, Pak, kan rawan kalau hanya ada maksimal 250.000 ton akhir tahun, Pak, CBP itu. Maka kalau ini udah pasti, Pak, tidak akan dapat. Karena saya yakin, Pak, kalau saya paksakan untuk penggilingan-penggilingan itu menyetor kepada saya, sebagian sudah ada, Pak, pengusaha yang besar. Tapi dia juga pening, Pak, setelah itu. Kenapa? Ini hanya memindahkan stoknya dia aja, jualan dia, Pak. Karena apa? Ya sebenarnya itu sudah ada untuk pasarnya dia. Begitu kita ambil Bulog, dia juga kebingungan, Pak, untuk menutupi pasarnya dia ini.
Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, Pak. Kalau kita paksakan penggilingan ini tidak ada, Pak, terus kita paksakan dia harus setor ke Bulog, berarti ada kekurangan. Lebih parah lagi karena tidak dikeluarkan untuk kepentingan komersil, tapi untuk kepentingan CBP, Pak. Nah, kemudian dari itu, Pak, maka saya dalam kesempatan ini izin juga menyampaikan bahwa saya kira komitmen kita ini bukan untuk import atau tidak import, Pak, tapi untuk kecukupan, ya, kebutuhan masyarakat kita. Kan seperti yang lainnya juga, Pak, kalau kita kedelai kurang juga kita import kekurangannya. Tapi ya saya justru Pak Menteri Pertanian selalu berusaha untuk memenuhi produksi dalam negeri, ya, dan itu selalu dilakukan. Persoalannya kan bila mana memang ternyata kurang kan tidak bisa juga kita paksakan harus ambil dari dalam negeri, ya, termasuk dengan anomali cuaca kondisi, karena kemarin juga di Lampung Selatan juga kebanjiran, gagal panen. Jawa Timur juga, bahkan di Sulawesi juga di beberapa wilayah juga gagal panen, Pak. Ini juga mengurangi daripada produksi itu sendiri, Pak. Jadi memang banyak hal, Pak, yang mempengaruhi daripada permasalahan beras ini. Persoalan sekarang, Pak, kalau kita tadi memenuhi dari import pun, ini juga belum tentu ada kepastian sesuai dengan tadi tugas Bulog 1 juta, Pak. Karena kalau seandainya, saya tidak tahu ini sampai berapa minggu lagi ini kita bisa memenuhi nggak, Pak, untuk yang tugas 500.000. Katakanlah bisa 100.000 atau 200.000 seandainya, Pak. Ini juga tidak mencapai target tugas Bulog. Berarti kalau kita tambahnya 200, Pak, akhir tahun kita hanya punya stok 500, Pak. Plus kita harus mengurangi lagi, Pak, Januari, Februari itu masih operasi pasar tinggi, Pak. Jadi kita akan mengeluarkan 300.000 ton lagi. Jadi punya 500, Pak, itu dikurangi 300. Jadi kembali lagi 200 lagi, Pak. Nah, ini yang menjadi prediksi kami, Pak. Jadi memang seharusnya, Pak, ya kita tidak boleh juga, Pak, mendatangkan import pada saat panen. Itu juga akan melukai para petani, Pak, produksi kita. Tapi di saat seperti sekarang ini memang tidak ada. Kita harus segera mendatangkan, Pak. Kalau toh nanti Januari, Februari kita bisa melakukan, karena memang produksinya belum ada, Pak, ya kita tambah. Tapi ya bagaimana ceritanya supaya jangan sampai mengganggu produksi dari pertanian kita, Pak. Ini penting, Pak, karena ini yang dilakukan adalah CBP, Pak, cadangan beras pemerintah. Tadi Pak Arief sampaikan bahwa kita intervensi, Pak, untuk stabilisasi harga. Kita sudah lakukan tadi, Pak Arief, besar-besaran untuk bulan-bulan ini ke belakang juga kita lakukan, ke depan masih kita lakukan, Pak. Tapi kalau pada saat kita ini sekarang operasi pasar, Pak, dibarengi dengan kita menyerap, Pak, saya khawatir, Pak, saya khawatir beras yang kita keluarkan balik lagi, Pak. Nah, itu yang berbahaya di situ, Pak. Saya agak kurang paham, coba maksudnya gimana sih terus balik lagi? Jadi ini, Pak, kalau kita keluarkan kan ke tangan para di operasi pasar. Operasi pasar, Pak, kan dibeli, Pak. Dibeli oleh pedagang atau ibu rumah tangga misalnya. Kalau atau tengkulak atau apalah ya, gitu. kalau tengkulak, Pak, kalau pedagang kan dia jual, Pak, di oplos dijual untuk nanti pasar mereka. Tapi mereka juga masukkan lagi, Pak, karena kita berbarengan dengan kita menyerap, Pak. Jadi itu sisa jualnya masuk lagi, Pak, ke Bulog ditawarkan, gitu, Pak. Ini juga berbahaya, Pak. Maka saya bilang, dikala kita operasi pasar, maka sebenarnya kita tidak menyerap, Pak. Supaya tidak kembali lagi di beras jadi kan. Ya karena memang kita masih masih pengawasannya masih konvensional gitu, Pak. Kalau next nanti yang sedang kita bangun, Pak, kita bisa tahu berasnya dari mana, kapan, berapa panen, itu waktu penyimpanan berapa lama. Next bisa, Pak, Bulog. Tapi hari ini memang belum, Pak. Sistem sedang kita perbaiki, kita bangun, Pak. Insya Allah ke depan itu akan terjadi, Pak. Nah, satu-satunya dari sekarang memang kita berharap untuk
sebagian saja Pak. Untuk memenuhi cadangan ini ya kita harus impor Pak. Prediksi kami Pak, karena sebagian ini sekarang kebanyakan baru mulai tanam Pak. Kebanyakan mereka tanam, sudah 2 minggu, 3 minggu mereka tanam Pak. Otomatis mulai panen itu bulan Maret Pak. Awal-awal Maret Pak. Nah, dikala Maret, April, Mei, Juni, ini kan panen raya Pak. Nah, kita akan beli di situ Pak. Kesempatan di situ Bulog untuk memenuhi daripada atau penyerapan semaksimal mungkin untuk kepentingan CBP itu. Jadi kalau seandainya Pak, hitungan kami tadi kita dapat 200 tahun ini, terus next dapat 300, kita tuh hanya punya kekuatan maksimal sampai bulan Februari itu sekitar 600-an Pak. Nah kalau 600-an berarti kalau 1 juta Pak, pada panen raya itu kita masih punya kesempatan menyerap 600.000 ton dari produksi dalam negeri Pak. Ini Pak, jadi itu baru aman Pak untuk kita nanti. Nah mudah-mudahan Pak ya cuaca mendukung, produksinya juga mendukung sehingga next kita penuhi untuk Maret, Februari, Maret, April, Mei itu kita serap sebanyak mungkin tidak sehingga kita terpenuhi untuk tugas kita yang 1 sampai 1,2 juta ton. Ini juga dari Badan Pangan juga sudah menugaskan kami untuk stok negara harus segitu CBP-nya Pak. Ya saya kira itu Pak, tapi mohon izin supaya lebih jelas, saya mohon izin nanti diberi kesempatan Pak Yamto untuk menayangkan Pak, supaya jelas nanti jangan ada fitnah, jangan dikira saya ini ngarang-ngarang, nanti tolong kalau diizinkan Pak Yamto akan jelaskan bagaimana kita pengecekan di lapangan dan bagaimana hasil investigasi kita dengan Satgas Pangan, dan kemarin sebenarnya saya minta Satgas Pangan ini menindaklanjuti secara hukum karena Pak ini udah penipuan Pak. Jadi tidak perlu ada yang lapor, jadi dibuat laporan polisi model A. Jadi temuan atas temuan polisi, bisa Pak. Nah itu sudah saya komunikasikan. Jadi saya bilang ini harus, karena ini nggak bisa. Ini kan pembohongan yang penipuan yang luar biasa karena menyangkut masalah pangan. Jadi tidak main-main Pak. Saya kira itu Pak, mohon izin kalau diizinkan Pak Yanto bisa Pak menjelaskan. Ketua, saya boleh tanya sedikit Pak? Ya. Pak Dirut, idealnya sekarang dari penjelasan Pak Dirut itu fasenya adalah fase intervensi pasar, Ya. bukan fase menyerap. Betul. Pada saat panen diserap, ya kan? Betul. Nah pertanyaannya kenapa kok bisa hari ini tuh dua-duanya begitu? Ini di mana kusutnya nih Pak? Satu, yang kedua pada saat fase panen itu nyerap nggak Pak? Kalau sudah diserap, barangnya ada di mana Pak? Kalau belum diserap pun, barangnya itu ada di mana Pak? Apakah ada dugaan tertentu dari Pak Kabulok ini terkait dengan ini? Karena mestinya kan polanya terjadi seperti itu Pak. Tapi kok hari ini harus nyerap dan juga harus intervensi pasar? Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini karena situasi Pak, pada itu di dalam Rakortas kan kita harus memenuhi CBP Pak. Nah untuk memenuhi target CBP 1 juta itu Pak, kita kan harus ambil dari penyerapan. Di luar dugaan kami Pak, yang tadinya kita cukup dengan menyerap dalam negeri karena tadinya Pak untuk operasi pasar hanya 30.000 maksimal Pak. Tiba-tiba Agustus itu melonjak dari 214. Terus 196, 160, hari ini November 200. Ini di luar dugaan kita Pak, karena ternyata kita nyerap juga nggak bisa Pak, karena barangnya sudah tidak ada Pak. Di saat kita panen raya Pak, itu kita nyerap banyak Pak. Justru sebenarnya stok kita ini banyak Pak. Tapi dikala mulai Agustus terjadi kelangkaan itu Pak, kekurangan dari serapan kita karena barangnya sudah mulai meningkat, naik Pak. Jadi kita nggak bisa lagi Pak untuk melakukan itu, gitu Pak. Jadi memang kita ini sekarang intervensi Pak, tetap kita lakukan. Tapi karena ada sporadis juga di tempat-tempat tertentu ada yang masih panen Pak, kita upayakan untuk menyerap Pak.
supaya kita tidak mengimpor. Tujuan cuma itu, Pak. Jadi kita ambil, Pak. Tapi kita atur, Pak, di mana yang ada operasi pasar besar, Pak, kita tidak menyerap di situ, Pak. Di daerah-daerah yang defisit, Pak. Kalau daerah surplus, kita tidak ada operasi pasar, Pak. Seperti di Makassar, kita tidak melakukan operasi pasar, Pak. Karena apa? Kalau itu kita lakukan operasi pasar, maka barang itu akan balik lagi ke kita. Itu, Pak. Pak, izin pimpinan. Ya. Bapak mau katakan bahwa kita ada masalah dengan produksi di hulu? Saya mau simpulkan aja nih. Berdasarkan lapangan, Pak. Karena saya bukan harus ngecek data ini benar atau tidak, Pak. Tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, Pak. Kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak yang ada dengan kita, dengan penggilingan, memang barangnya nggak ada, Pak. Itu aja, Pak. Pak Ketua, bisa kita simpulkan artinya? Belum, Pak. Jangan disimpulkan dulu, Pak. Pertanyaan saya akan nyambung dengan Kak Asih. Sabar, sudah selesai ngomongnya. Sedikit aja, saya cuma mau simpulkan supaya benang merahnya ada nih, Pak. Artinya, data dan fakta itu tidak sejalan. Ya. Dari penjelasan itu ya. Ya. Artinya, mohon maaf nih, surplusnya itu di atas kertas berdasarkan data. Surplus itu. Tapi faktanya ada persoalan dari sisi produksi. Itu yang kami simpulkan, Pak. Itu. Terima kasih, saya kembalikan. Singkat. Baik. Saya ingin mendalami dari yang disampaikan Pak Buas. Pertama, terkait dengan pengecekan Bapak. Apakah perusahaan-perusahaan besar yang tidak tergabung dalam Peradi, contohnya Wilmar dan kawan-kawan, ada datanya? Satu. Kalau ada, tampilkan. Yang kedua, Dirjen ini kemarin melalui Setcom memberi data kepada kami kira-kira 87 halaman. Mungkin teman-teman juga dapat. Dari 87 halaman, berapa yang Bapak cek sehingga bisa memastikan bahwa data lapangan tidak? Ini juga penting nanti ya. Jadi artinya boleh dikasih kesempatan saja Pak Ketua, kalau diizinkan, disandingkan saja. Kita ingin clear semuanya gitu loh. 87 halaman yang disampaikan oleh Dirjen TP disandingkan dengan kontrak yang sudah disampaikan, terserap enggak? Kalau dari 87 halaman hanya sekian halaman yang di itu, tentunya kemudian kita tugaskan lagi untuk kemudian itu. Itu pimpinan, terima kasih. Jadi sedikit Pak Ketua. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya kemudian mencoba membaca prognosa pangan ini disampaikan oleh Badan Pangan. Kenapa kemudian ada surplus? Karena memang di awalnya kita menggunakan data perkiraan produksi. Ya, kita menggunakan data perkiraan produksi 31.895.250. Atas dasar inilah kemudian kita ketemu surplusnya itu 6,9 atau pada stok akhirnya perkiraan atas perkiraan produksi. Nah, saya pikir Pak Ketua, ini yang perlu kita ingin mendengar penjelasan dari Kementerian Pertanian, bagaimana realisasi, ini sudah akhir Desember Pak. Jangan lagi menggunakan kata perkiraan produksi. Data faktualnya sampai tanggal 7 hari ini. Nah, sehingga itulah kita benar tidak gitu. Kalau pakai bahasanya pasar induk tadi Pak Ketua, kami tidak butuh data beras. Kami butuh beras itu ada di gudang. Nah, ini kemudian kan kita main matematika saja ini, tambah kurang lebih segala macam ini. Data yang awal kita menggunakan data perkiraan, tapi kemudian kita menyimpulkan ada surplus. Nah, itu satu Pak Ketua. Yang kedua, perbincangan kita ini kan seolah-olah impor itu belum terjadi. Padahal kita sudah sama-sama tahu beritanya bahwa impor itu ada. Sudah sedang terjadi. Ya. Ya kan? Nah,
Bahkan ketika kita rapat RDP kemarin itu menugaskan 6 hari misalnya, kita keluar dari rapat aja impor sudah terjadi kok. Jadi kenapa ini saya sampaikan Pak Ketua, rapat hari ini mohon maaf Pak, ya, bukan saya yang harusnya ngomong seperti ini Pak. Rapat hari ini ingin menjaga nama baik pemerintah ini, yang dengan bangganya mengatakan bahwa 3 tahun terakhir ini tidak ada impor beras. Kalau data-data yang Bapak sampaikan dan yang sudah sampaikan tadi betul-betul terjadi, dan kita betul impor beras Pak, saya ingin katakan bahwa kita semua gagal mengelola beras di negara agraris ini. Nah ini kan pertaruhan kita Pak. Kita bertemu setiap hari berbicara konsen tentang beras ini kan agar tidak ada impor ini. Ya, termasuk saya menolak sebenarnya impor, tapi kan ini sudah terjadi. Nah jangan perbincangan kita seolah-olah ini tidak terjadi, belum terjadi. Ini barang sudah jalan. Ya waktu kita kunjungan kemarin dari Bulog sudah sampaikan ke kita, sudah ada. Di Kompas juga sudah disampaikan. Nah, saya sering mengutip pernyataan Pak Ketua, keberhasilan Mentan, keberhasilan Komisi 4. Maka antitesanya adalah ketika kegagalan pertanian, juga adalah kegagalan Komisi 4. Kita tidak mau ingin menjadi orang gagal di sini, Pak. Nah, bagaimana kemudian pertanggungjawaban kita atas persoalan ini? Nah, mari kita kemudian membuka secara bersama-sama, ya, buka data kita secara benar, gunakan rasa nasionalisme kita gunakan pertanggungjawaban publik kita, dan yang tidak lebih penting adalah bahwa Pak Panil, aparat pemerintah itu menjaga nama baik Pak Presiden yang selalu mengatakan bahwa tidak ada impor beras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalau Pak Johan nggak mau dibilang gagal, kalau gagal nanti nggak balik lagi ke Komisi 4. Silakan tadi, siapa yang mau menjelaskan dari Bulog mengenai data? Saya tidak mau hanya bicara saja, tetapi faktanya. Silakan. Sebelum Pak Yanto mungkin saya nyampaikan dari Pak Slamet. Jadi perusahaan yang besar-besar itu kami sudah juga minta Pak, udah jauh hari Pak, karena mereka punya stok. Nah, Wilmart pun akhirnya bersedia juga Pak, tapi sebagian besar mereka nggak kasih Pak. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan untuk kontinuitas pasar mereka Pak, ngisi pasar mereka. Jadi kondisinya mereka tidak berlebihan juga Pak. Itu sudah kita cek Pak, kita datain, bahkan kita minta bersama Satgas Pangan Pak. Bahkan waktu kita di beberapa wilayah juga Pak Gubernur setempat juga kita hadirkan Pak, supaya ikut merayu supaya mau memberikan pada kita. Tapi ya tidak Pak sampai hari. Nanti secara detail Pak datanya akan disampaikan Pak Siamto Pak. Ya Pak. Gitu Pak. Saya kira itu Pak. Kalau mohon izin Pak, kalau import itu kita sekarang baru upayakan Pak, karena SI-nya juga izin impornya belum keluar Pak, baru kemarin kita upayakan Pak, karena ada kendala dari neraca pangannya, jadi tidak keluar di situ Pak. Ya, sedangkan kita akhirnya ada beberapa negara yang harus kita batalkan Pak, sudah siap tapi tidak bisa Pak, karena persyaratannya tidak terpenuhi. Jadi itu Pak kendalanya. Jadi bukan, ya Pak, ya saya tidak tahu Pak, tapi ya, faktanya seperti itu. Ya tidak mudah Pak. Belum lagi di negara itu juga terbatas Pak, karena dia ada aturan-aturan yang sudah mengatur bahwa tidak bisa diekspor khusus beras Pak, untuk kepentingan negaranya. Jadi seperti hal itu Pak. Jadi kami juga kerjasama sama duta besar di negara itu Pak, supaya membantu supaya bisa memberikan kepada kita Pak. Nah ini yang kita lakukan Pak. Terus mohon izin kemarin juga bukan saya bilang Bulog sudah impor, belum Pak. Tapi Pak mohon izin waktu itu yang saya sampaikan Pak, itu memang kita sudah ada pendekatan Pak kepada beberapa negara untuk kita bisa impor Pak, karena ada penugasan dari Rakortas Pak. Nah saya jawab itu, ditulis di media itu, karena juga supaya tidak ada panik buying Pak. Karena pada saat itu, Wakil Perpadi itu kan nyampaikan Pak, di Cipinang itu tinggal bertahan 2 minggu. Pak itu langsung banyak telepon ke saya Pak.
ibu-ibu terutama. Minta, Pak Dirut Bulog, itu betul tidak berita itu? Wah Pak, langsung saya jawab, jangan khawatir gitu. Saya udah siapkan dari impor, jadi jangan khawatir itu Pak. Supaya tidak ada panik buying Pak. Kalau itu tadi tidak saya jawab Pak, saya yakin pasti beras itu hilang, gitu. Makin menghilang Pak. Nah ini hanya upaya-upaya Pak. Tapi saya hari ini Pak, ini masih mengupayakan. Yang mudah-mudahan Pak, tadi walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, adalah tambahan Pak dari impor Pak, sebagai tambahan. Bukan kita harus Pak. Karena untuk kepentingan CBP ini nggak bisa kita paksakan kalau memang nggak ada gitu Pak. Saya kira itu Pak. Mohon izin Pak, biar kalau diizinkan ya, Pak. silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Kepala BPS, Bapak Ibu semuanya, izin kami menyampaikan pertama metodologi yang kami lakukan Pak. Tadi menjawab pertanyaan Pak Slamet. Jadi begitu kami menerima data Kementan, kami perintahkan ke Kanwil yang pertama cek dengan melibatkan Satgas Pangan, kemudian TNI dan Dinas Pertanian setempat. Kemudian setelah dicek, apabila stoknya ada dan harganya sesuai, kita langsung buka PO Pak, pengadaan. Artinya harga kemarin kita tetapkan medium itu 97, premium 102. Artinya kalau harganya sesuai dengan itu kita langsung buka PO pengadaan. Kemudian melihat perkembangan harga dan rilis BPS kemarin, harga di penggilingan adalah sekitar 10.120, sehingga itu kita jadikan sebagai acuan pembelian Pak. Karena nanti pada saat ini akan dialihkan, akan dinilai kewajaran harganya Pak. Jadi kita gunakan harga BPS untuk menetapkan harga pembelian kita di gudang Bulog. Ini kami sampaikan beberapa temuan kami di lapangan Pak. Next, yang pertama kita lihat di Buyung Putra Pangan Pak. Ini memang salah satu pemain termasuk 5 besar nasional. Ini dia punya merek topi koki Pak. Jadi kesanggupan Kementan itu 6.000 Pak. Kita cek memang betul itu 6.000. Stok di sana itu 21.000 Pak. Tadi disampaikan Pak Dirut, stok ini sebenarnya adalah untuk kebutuhan konsumen mereka Pak. Tapi mereka minta harga 11.000. Ini terus terang tidak bisa kita lakukan. Jadi ini hanya sebagai catatan dan kita tidak bisa beli karena harganya 11.000. Next. Ini juga kita melibatkan ada Satgas Pangan, ini Blitang Panen Raya. Ini juga salah satu pemain besar, kesanggupan mereka Kementan itu 6.000, kemudian kesanggupan setelah kita datang itu 2.000 Pak. Dia punya stok 4.200, permintaan harga mereka 10.200. Ini dengan penyesuaian harga baru, nanti ini akan segera kita eksekusi. Next. Tunggu, saya tanya dulu, berarti itu ada perbedaan data. Coba sebelum ini tadi. Iya Pak. Yang data Kementan 6.000, stoknya cuman 4.200. Betul Pak. Gitu? Iya. Yang dikontrak sama Bulog 2.000. Betul Pak. Ya lanjut. Next. Lanjut Pak, ini Pak. Saya mengacunya kepada data kemarin FDP yang diberikan oleh Dirjen Tanaman Pangan, bukan yang lain. Jadi ya, kalau yang katanya tadi ada berapa puluh ribu penggilingan, saya nggak butuh. Yang saya butuhkan data yang diberikan kemarin bahwa ini ada segini. Itu yang saya mintakan. Jadi nggak usah ngomong-ngomong yang lain lagi. Siap. Kami lanjutkan pengecekan di Kerawang Pak. Ini lumbung padi. Dia kesanggupan dengan Kementan itu 50.000 Pak. Data yang kami kemarin terima 50.000. Kita cek itu kebetulan ini saya juga turun sendiri. Kemudian foto di atasnya itu juga Satgas Pangan Pusat Pak. Stoknya kita lihat hanya 20 ton gabah. Ini Pak ada tanda, ini nanti bisa dikonfirmasi ke Satgas Pangan Pusat langsung turun Pak. Kita tanya kenapa bersedia 50.000. Dia minta harganya 11.500 medium Pak. Medium. Kenapa tidak punya stok sanggup?
Karena kalau Bulog beli ke dia 11.500 itu medium, sementara harga medium sekarang ada 10.000, semuanya akan masuk ke dia dan masuk ke gudang Bulog. Itu Pak, sehingga ini memang tidak bisa kita tindak lanjuti dengan kontrak karena permintaan harga mereka tidak wajar. Tapi di gudang penggilingan dia nggak ada stok, hanya 20 ton gabah. 20 ton gabah. Ya, lanjut. Next, ini di Grobogan Pak, ada juga CV Sinar Bangun Samudra. Dia janji di datanya kita terima dari Kementan 10.000 ton. Kita cek gabahnya 3.000 Pak. Apa stoknya 3.000? Catatan di bawahnya 3.000 itu sebagian ada di penggilingan-penggilingan mitra mereka. Itu Pak, dan mereka mintanya juga 11.000, sama penjelasannya kalau di 11.000 dia akan beli ke penggilingan lain. Next. Ini di Demak Pak, mitra ini sudah kontrak dengan Bulog, jadi kesanggupannya 2.000, kemudian stoknya masih 1.500, ini karena sudah memang berkontrak dengan Bulog Pak, jadi kontraknya 2.000, dan sisa pemasukannya ini akan diselesaikan oleh mitra ini Pak. Jadi ini ada selisih 3.000 ya, 3.000 ton ya? Iya Pak, jadi kesanggupan dengan Kementan itu 3.000, kita 5.000 izin, kemudian 2.000 ini sudah kontrak kita dengan mereka untuk pengadaan premium harganya 10.200 Pak. Jadi mereka komitmen untuk menyelesaikan kontrak 2.000 yang sudah ditandai dengan Bulog. Next. Ini di Sragen Pak. Sragen ini 45.000 Pak. Kita cek ini juga Satgas Pangan Pusat juga turun. Itu stoknya hanya sekitar 1.000, mereka sanggup 1.000 Pak. Mitra ini juga sudah kontrak dengan Bulog 3.000 ton. Pemasukan mereka sampai dengan kemarin itu sekitar 900 ton, saat ini sedang berjalan untuk menyelesaikan sisa kontrak yang ada di Bulog. Data yang dari Kementan 45.000 ya? Berarti Betul, ada Pak. selisih 44.000. Ya. Betul Pak. Ya, lanjut aja. Next, lanjut aja. Ini di Jatim Pak, jadi terus, Bapak saya ini di Parepare Pak, ini luar biasa stoknya, kesanggupan data sesuai dengan Kementan itu 73.000 Pak. Kita cek stoknya itu 12.000 dan mereka sanggup menyerahkan sejumlah 12.000. Harganya tapi mintanya 11.700 Pak. Dibeli nggak dengan harga segitu? Tidak bisa Pak, karena acuan kita adalah acuan data harga beras premium di penggilingan Pak, sekitar 10.500. Next, lanjut. Ini yang di Sidrap Pak. Sidrap kesanggupannya 63.500, stok kesanggupan sesuai dengan data Kementan 63.500, kemudian kesanggupan sesuai dengan survei dengan kita adalah 400, stoknya itu cuma 500 Pak, dan kita sudah ini bisa kita eksekusi lanjutkan dengan kontrak pengadaan Pak. Dari 63 kita kontrak dengan mereka 500 Pak. Kemudian lanjut, ini sama masih di Sidrap 15.000 Pak. Kita mencoba menanyakan kepada mereka data 63.000 itu dari mana Pak? Dan 15.000 itu dari mana? Ternyata setelah kita cek, itu adalah data pada saat kami semua rapat dengan Pak Gubernur, Kepala Badan Pangan juga hadir Pak. Next, lanjut. Nah ini Pak, jadi data tadi 63 dengan 15 adalah data penjumlahan ini Pak. Yang kami berkomitmen pada saat itu dengan Pak Gubernur 20.000 Pak. Jadi data itu di copy paste
dimasukkan sebagai kesanggupan, Pak. Ini apa? Temuan-temuan kami oleh tim kami yang datang di ngecek ke lapangan, Pak. Terus ini ada di Bolang Mongodo, Pak. Kalau ini dari mereka yang tercatat di Kementan itu 15.410 ton, ternyata setelah cek salah satuan, Pak. Harusnya ton, harusnya kilo ditulis ton, Pak. Itu, Pak. Lanjut. Terus satu terakhir ini di NTT, Pak. Di NTT lanjut di Pak Ansin di NTT, Pak. Di NTT itu ada 3 mitra penggilingan besar masing-masing 5.000, Pak. Kita cek lokasinya ternyata hanya toko kecil lah, mereka yang tidak punya stok, Pak. Ini ada tanda tangannya semua di Pak Ansi NTT ini, Pak. Iya. Itu, Pak, kira-kira beberapa secara garis besar hasil checking kami di lapangan. Tentu saja kami melibatkan dari Satgas Pangan dan TNI. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian saya berikan kesempatan kepada BPS untuk menjabarkan metode apa yang dipakai. Izin Pak Ketua. Silakan. Izin Pak Ketua. Mau ngomong? Ya. Ya, sebentar Pak. Pak mungkin Kepala Badan. Mungkin sebelum BPS, biar kita bisa mengklarifikasi. Mungkin kita minta Kementan tanda kutip untuk membantah apa yang disampaikan oleh Bulog, Pak Ketua. Boleh nggak BPS dulu Pak Johan sebentar? Enggak, maksudnya ini kan biar nyambung saja Pak Ketua. Enggak, saya mau BPS dulu aja sebentar aja. Siap, Pak Ketua. Karena metodenya, saya mau metodenya apa? Apakah di dalam rumah tangga itu ada metode khusus atau apa? Dan pelaporannya dari mana? Saya tahu di daerah di provinsi itu semua punya BPS. Ya kan? Siap, Pak Ketua. Jangan-jangan nanti BPS-nya cuma mengambil data dari penyuluh. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Kepala Bappenas beserta jajaran, Pak Dirut Bulog beserta jajaran, dan juga dari Dirut RNI beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya pada rapat kerja pada hari ini. Izinkan BPS memberikan pandangan kepada kita semua terkait dengan data beras. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian kepada Pak Mentan, kepada Kepala Bappenas, lalu juga Dirut Bulog yang telah menggunakan data BPS sebagai acuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan di sini bahwa terkait dengan data produksi, kita ini sudah sepakat Bapak Ibu, ya, baik Mentan, baik di Bappenas maupun di Bulog, ya, itu sudah mengacu kepada data-data BPS gitu ya. Jadi isu mengenai data produksi harusnya sudah tidak ada gitu ya. Namun demikian Bapak Ibu, saya izin menyampaikan sudut pandang ya dari BPS ya mengenai bagaimana cerita tentang beras ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tentang produksi padi ya, jadi tadi Pak Dirut Bulog menyampaikan ya bahwa kita ini memiliki pola panen gitu ya. Jadi pola panen yang itu dari tahun ke tahun polanya sama. Ya. Begitu juga izin Bapak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, terkait juga dengan produk-produk hortikultura ya, seperti cabai, bawang merah itu juga mempunyai pola musiman gitu. Artinya, yang pertama saya ingin memberikan pandangan bahwa kalau kita melihat pola musiman, pola produksinya, kita bisa mengetahui kira-kira kapan kita itu harus menyerap
di saat panen raya dan kemudian menyalurkan saat paceklik gitu. Jadi kuncinya adalah kita mempelajari pola panen, ya, kemudian situlah kita tahu surplus itu terbesar di sana, dan situlah seharusnya kita menyerap surplus yang terjadi saat-saat panen ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat data yang tadi juga disampaikan oleh Pak Mentan, ya, Kepala Bappenas gitu ya. Kalau kita melihat data 2022, ya, yang grafik warna merah ini, ya, maupun yang grafik warna hijau tahun 2021, ini adalah produksi padi secara bulanan. Yang di sini menceritakan bahwa pada fase Maret dan April, itulah masa panen kita, masa puncak kita. Artinya, Bapak Ibu sekalian, saya sepakat sekali dengan Pak Dirut Bulog, saat panen raya itulah kita harusnya menyerap sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, saat-saat tidak panen raya atau paceklik, disitulah saatnya intervensi oleh pemerintah gitu. Ya, jadi saat panen raya maksimalkan penyerapan, saat tidak panen raya maksimalkan intervensinya supaya harga itu bisa terkendali gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hormati Bapak Pimpinan, melihat grafik ini, maka juga mungkin ke depan, tadi Pak Dirut Bulog juga menyampaikan, kalau November-Desember ini, itu adalah masa tanam. Nanti kita akan panen raya itu di Maret-April. Artinya, Maret-April itulah kesempatan emas untuk kita melakukan penyerapan. Nah, sebaliknya nanti saat-saat tidak panen, baru dilakukan intervensi. Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya hormati, kalau lihat grafik ini, di November dan Desember ini kan produksinya sedang menurun. Ya, artinya tidak panen raya. Tadi Pak Dirut Bulog menyampaikan sedang masa tanam. Ya. Pertama karena pengaruh cuaca, juga karena pola tanamnya. Ya. Seharusnya yang kita bicarakan November-Desember ini adalah intervensi, Bapak, bukan melakukan penyerapan. Kalau kita cari penyerapannya, harusnya di periode Maret dan April saat panen raya, begitu. Nah, ini yang pertama ingin saya sampaikan, Bapak Pimpinan. Yang kedua, kenapa kita perlu diskusi penting mengenai beras? Nanti saya sampaikan beberapa catatan dari BPS ya. Yang kedua, next slide ya. Kita juga punya tantangan, Bapak Pimpinan. Kalau bicara, izin kita mendengarkan aja, Bapak Pimpinan, sebentar. Boleh lanjutkan, Bapak Pimpinan? Ya. Nah, kalau kita lihat kembali, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu saya hormati, ya, kita punya tantangan di dalam produksi padi dan atau beras ini gitu ya. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa tidak semua provinsi itu memiliki produksi yang cukup. Ya, kita berfokus kepada 7 provinsi, terbesar itu ada di Jawa Timur, Jawa Barat sampai dengan Sumatera Utara. Itulah produksi beras nasional itu sudah 75% dari 7 provinsi ini. Artinya Bapak Ibu sekalian kalau sentra produksi di sana, berarti provinsi-provinsi lain itu tantangannya adalah bagaimana pendistribusiannya dari sentra produksi kepada daerah-daerah yang tidak sentra produksi. Nah, kalau bicara tentang distribusi, nanti kita jelaskan pada slide berikutnya, kita juga punya tantangan di sana, terutama saat ada kenaikan BBM, karena itu menyangkut ongkos daripada biaya distribusi dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau data ini, tantangan yang kedua adalah kita memiliki produksi beras yang terfokus ke 7 provinsi gitu ya. Dan kalau lihat capaiannya, Bapak Pimpinan saya hormati, ya, ini Jawa Barat bagus dibanding tahun lalu ada kenaikan, Sumatera Selatan juga demikian, Sulsel ada kenaikan. Ini kenaikan tertinggi ya di 2022. Dan yang warna merah itu adalah penurunan yang tertinggi pada 2022 gitu ya. Nah, jadi poin kedua, kita punya tantangan mengenai distribusi dari beras ini karena berfokus di 7 provinsi. Nah, next slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi kita diskusikan sama-sama Bapak. Ini sebagai penjelasan saja. Jadi, kalau yang grafik warna hijau itu adalah produksi, yang tadi diacu oleh Pak Mentan, diacu juga oleh Kepala Bappenas, ya, yang sudah satu data beras gitu ya. Jadi kalau saya melakukan estimasi mengenai konsumsinya, yang garis lurus itu Bapak Pimpinan, ya, tadi dengan metode tertentu sudah disampaikan, ya,
itu adalah konsumsi kurang lebih kenaikannya tipis seperti itu, artinya kita mempunyai surplus itu di Maret dan April karena grafik warna hijaunya itu jauh lebih tinggi dari grafik yang warna konsumsi yang warna abu-abu tadi gitu ya. Jadi sekali lagi disitulah periode untuk menyerap sebenarnya. Sebaliknya kita lihat akhir tahun nih, Oktober, November, dan Desember, itu antara konsumsi sama produksi, itu tinggian konsumsi Bapak Pimpinan. Artinya, waktu menyerap di Maret dan April, itu kita taruh, kita intervensi di Oktober, November, Desember itu harusnya cukup. Karena secara hitungan selama setahun, ya antara produksi dan konsumsi, kita masih surplus 1,70 ton. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita menyerap di Maret dan April itu, di mana produksi sangat tinggi dan konsumsinya itu flat seperti garis yang ada di sana. Nah, jadi persoalan di sana Bapak Ibu yang saya hormati, ya bagaimana kita kapan menyerap, kapan melakukan intervensi. Tapi tidak semua periode tidak panen raya itu kita melakukan penyerapan, menyari beras, nggak ketemu Bapak, karena memang tidak sedang panen raya. Gitu. Nah berikutnya, next slide supaya menjelaskan kenapa harga ini tinggi Bapak, gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya. Jadi memang pemerintah ini sedang konsen sekali mengenai inflasi. Kita tahu kalau bicara di global, ya, tekanan inflasi begitu kuat, daya beli sangat tergerus, ya, dan banyak pengangguran, kemiskinan semakin tinggi. Sehingga pemerintah sangat concern kepada pergerakan inflasi. Nah, beras juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu barang esensial, barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau lihat grafik ini, Bapak, ya tadi Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan, kita lihat ya, grafik yang warna kuning itu adalah grafik perkembangan produksi beras, yang warna biru itu adalah perkembangan harga. Dalam hukum ekonomi Bapak, saat produksi tinggi, itu biasanya harga rendah. Jadi maksudnya Kepala Badan ini supply demand masih berlaku? Masih berlaku, oh, masih iya. sangat berlaku Bapak. Iya. Saat supply banyak, biasanya harga itu rendah, sebaliknya saat supply itu terbatas, harga pasti tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk melihat kecukupan, sinyal itu adalah harga. Jadi harga itu menjadi pegangan kita. Itulah yang harus kita warning. Artinya kalau harga itu terus terjadi kenaikan, ada inflasi, kita harus was-was kepada supply, kepada penyediaan. Karena permintaan lebih tinggi daripada supply-nya. Gitu. Nah, jadi Bapak sekalian mengenai beras, tadi karena Oktober dan November tidak sedang panen raya, harga tinggi Bapak. Itu di grafik yang warna biru. Pertama tinggi karena memang sedang produksi menurun. Yang kedua Bapak izin, di September yang lalu pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Yang ini menyebabkan ongkos distribusi dan juga ongkos produksi yang terkait dengan bagaimana mengangkut berasnya itu ada tambahan biaya di transportasi. Sehingga kenaikan harga mulai September, Oktober, November yang kita takutkan itu Bapak, itu ada dua hal. Satu, karena memang sedang tidak panen. Kedua, ada penyesuaian harga BBM sehingga distribusinya ke semua daerah itu menjadi lebih mahal. Jadi berapa persen tidak panen atau dengan kenaikan harga BBM? Berapa persen masing-masing? Supaya nanti saya bisa hitung. Ya Bapak. Kira-kira saja Pak. Ya. Izin Bapak melanjutkan Bapak ya. Jadi intinya Bapak, kenaikan September, Oktober, November ini bukan semata hanya produksi, tapi ada efek kenaikan BBM. Itu yang saya sampaikan. Nah grafik sebelah kanan Bapak, kita bandingkan Bapak, yang sebelah kiri tahun 2021 kita tidak ada kenaikan BBM. Yang sebelah kanan tahun 2022 kita ada kenaikan BBM. Nah Bapak lihat sekarang, izin Bapak ya. Kalau di sebelah kiri, yang warna merah itu ada kenaikan harga Bapak, ada inflasi. Yang warna biru, yang warna hijau, mohon maaf, itu deflasi Bapak. Artinya ada penurunan harga. Ya. Nah, kita lihat sekarang, ya, pada waktu 2021 Bapak Ibu saya hormati, ya, kita ya
kalau kita hitung-hitung, kita surplus Bapak. Ya, meskipun di Oktober, November, Desember produksi kurang, tapi tidak ada kenaikan harga yang begitu signifikan. Hanya misalkan di Desember itu yang hanya naik 0,33. Bahkan di November itu hanya naik berasnya 0,03 Bapak. Bahkan di Oktober yang tidak panen pun itu bahkan beras itu turun 0,10. Nah sekarang Bapak Ibu saya hormati, di 2022 agak berbeda Bapak suasananya karena ada penyesuaian harga BBM oleh pemerintah begitu. Nah sehingga di bulan Agustus, mulai Agustus, terutama di September begitu pemerintah melakukan penyesuaian BBM dan Oktober dan November Bapak, September itu beras mengalami kenaikan 1,44%. Kemudian Oktober itu sudah mulai melandai Bapak, naiknya hanya 1,13%. Dan November itu hanya naik 0,37% Bapak. Jadi sekarang kenaikan beras itu Bapak, meskipun kita suplai terbatas, itu sudah mulai landai. Ya, jadi November ini hanya 0,37% Bapak kenaikannya dibanding bulan yang sebelumnya. Artinya Bapak Ibu sekalian hormati, harga ini adalah sinyal daripada kecukupan. Jadi kalau harganya naiknya yang tipis-tipis gitu ya, kita tuh tidak terlalu worry. Begitu melihatnya, ya orang harga relatif ini kok nggak terlalu worry kita. Karena itu yang kita terima. Kecuali kalau inflasi tinggi Bapak. Saat inflasi tinggi itulah kita perlu takut. Karena kita perlu bagaimana menyiapkan suplai, kalau enggak daya beli terbatas. Nah ini karena kenaikannya hanya 0,37%. Itu sangat tipis. Artinya secara makro itu cukup Bapak. Tipis karena juga ada kenaikan BBM tadi, faktor diantara penyebabnya gitu. Nah ini Bapak yang mungkin perlu penjelasan kenapa harga itu cenderung tinggi dan kita tidak perlu khawatir naiknya hanya 0,37%. Pimpinan. Ya. Pak Kepala BPS, sebenarnya dari antara semua mitra yang datang hari ini yang saya harapkan dari Bapak datanya. Karena walaupun Bapak nggak hadir di sini secara fisik, data Bapak selalu dipakai oleh mitra. Pertama. Kedua, saya ingin mengetahui persis pengambilan data Bapak, ini sistemnya seperti apa. Kemudian, kalau memang kita saya mungkin tidak tahu membaca data Pak, tapi setelah Bapak menekankan bahwa kenaikan ini hanya 0,37% itu, berdasarkan data yang dari Agustus, September, Oktober kah? Atau 0,37 ini dari data 1,13%. Kalau naik 0,37 dari data yang sebelumnya, berarti sudah naik banyak Pak. Mungkin saya kurang tahu, kurang paham data. Tapi basic pengukuran penaikan dan turun, satu angkanya itu harus berdasarkan data sebelum naik. Tapi kalau berdasarkan data yang sudah naik dan data yang ditambahkan lagi, mohon maaf saya tambah jadi bingung. Gitu Pak. Ini kan kita live Pak, nanti mungkin orang akan melihat. Kemudian, Pak Kepala BPS, memang tadi alhamdulillah Pak Arief sudah menyampaikan bahwa data konsumsi sudah yang lebih dari 700 beliau sudah menyampaikan bahwa tidak sesuai, tidak benar. Tapi Pak Kepala BPS, saya harapkan bahwa data sebenarnya tahu nggak Pak, sebelum kami rapat hari ini memang tadi kami sudah rapat bersama dengan penggilingan terpadi. Dan berdasarkan data juga BPS, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog pun memakai itu. Tapi Pak, selisihnya suka ada. Ataukah mungkin pembacaan data dari misalkan Januari ke Maret kah, atau Maret ke bulan September ada yang pembacaan datanya sampai Oktober, itu mungkin ada perbedaan. Pak, semua ini
akan bergantung dari data Bapak. Saya mohon dengan sangat. Tadi Pak Bulog sudah menyampaikan koreksi data by person, by company, by perusahaan, itu sungguh sangat luar biasa. Tapi di sini quote by quote juga, pertanian pun pasti juga melakukan pengecekan data seperti itu. Dan tidak bisa juga kita salahkan pertanian dan tidak bisa juga kita salahkan Bulog. Karena pasti setiap data yang disampaikan itu berdasarkan hasil temuan di lapangan ataupun mungkin hanya penyampaian by phone kah, by report kah. Makanya Pak, mohon dengan sangat, data yang Bapak dapat ini dan rilis di PPS ini berdasarkan cek data, cek lapangan, cek perusahaan, cek produksi, cek petani, cek sawah, cek pupuk yang digunakan. Misalkan seperti itu. Karena Pak, mohon maaf, saya sangat miris Pak. Sangat miris banget kalau memang CBP kita hanya 200.000 ton. Bahaya kita. Kemarin saya diserang netizen, seolah-olah saya tidak mementingkan jalan, padahal dipotong apa yang saya sampaikan. Di saat kita krisis, perut yang perlu diutamakan. Kita punya jalan, oke, tapi kalau nggak bisa makan, wassalam. Mohon Pak, kita juga lihat berita-berita di luar bahwa terjadinya resesi di semua negara. Jangan sampai negara yang kita andalkan tadi Pak Buas sudah sampaikan bahwa ada negara-negara juga yang membatasi impor. Hati-hati. Disinilah pemerintah harus hadir. Ketua, satu kali lagi. Cukup. Kalau memang pangan ini penting untuk bangsa Indonesia, harus hadir pemerintah di sini. Anggaran untuk pangan kita aja nggak cukup kok. Kita harus lihat itu. Terima kasih pimpinan. Maksudnya anggaran nggak cukup? Maksudnya kecil Pak. Dikasih besar pun percuma, dikasih kecil juga sama hasilnya. Ya. Nanti saya tayangkan, maka Anda harus belajar daripada yang lama. Ya. Yang lama itu siapa? 2018 23 triliun. Hasilnya 59,4. Dengan 14 triliun pun 54 juta juga. Ini ada datanya, saya ada datanya. Kok nanti kalau perlu saya tayangkan, saya tayangkan. Itu ketika BBM belum naik, Pak Tua. Hah? Ketika BBM belum naik. Ya, maka tadi kan saya tanyakan sama Kepala Badan, berapa persen kenaikan dari kurangnya stok dan kenaikan harga BBM. Itu yang saya tanyakan, itu kan yang belum dijawab. Maka saya itu perlu data itu, Pak. Maka dari itu akan saya kalkulasi kembali. Ya, lanjutkan Pak. Pak Ketua. Sedikit nambah pertanyaan Mas. Ya. Mumpung belum dilanjut biar nggak salah persepsi. Boleh Pak Ketua? Boleh. Yuk, terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak Kepala Badan Statistik. Melihat ini, apakah harga naik itu erat kaitannya dengan supply demand atau memang pengaruh kenaikan BBM ini cukup dominan Pak? Terima kasih Pak. Pak Ketua, lanjut dikit. Dikit ya. Sedikit Pak Ketua. Pertama, ada tadi grafik ya, yang soal produksi meningkat di Maret April. Ya. Nah, saya bertanya kepada Bulog, apakah ketika produksi kita tinggi tadi itu, kita nyerap apa tidak? Ya. Kalau misalnya tidak nyerap, tanya ke pertanian, di mana barang itu? Nah, itu satu Pak. Yang kedua, Pak Ketua mohon maaf, saya ingin menenangkan hati saja soal karena saya termasuk yang menolak kenaikan BBM kemarin itu. Jadi ini ternyata saya paham, Pak. Ya, itu saya mau tanya, itu mempengaruhi produksi atau kemudian mempengaruhi daya beli atau itu? Ya. Ya, stoknya ada apa tidak gitu. Sebab tadi kan dicoba di hasilnya tadi kan tinggi kita di Maret April. Nah, terus Pak Buas tadi bilang menjelang Agustus kita ada sesuatu turbulensi yang apa itu.
Nah, jadi mungkin itu dua hal yang saya sampaikan. Turbulensi seperti kemarin maksudnya. Siap Sydney, Ansy, Jakarta. 1 menit. Ya, saya mau menegaskan lagi. Saya mau tanya di Pak Dirut Bulog ini. Ya benar tadi. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Kan penjelasan Pak BPS, polanya itu pada saat panen raya Maret, April itu harus diserap. Kita ingin tahu Bulog nyerap nggak waktu itu? Nanti jawabannya nanti. Setelah BPS dulu. Oh, ada, iya. Biar nanti kita jangan hanya menjawab, tetapi harus tampilkan datanya. Berapa serapannya? Yang kedua untuk dari Januari sampai September, sampai iya. November. Yang kedua untuk Pak Kepala BPS, Bapak tadi menyebut kenaikan BBM. Kalau dibuat skala, Pak, angka 0 sampai 10, faktor kenaikan BBM itu... Tadi Pak Ansy itu sudah saya tanyakan. Di breakdown antara demand, supply dengan kenaikan BBM itu berapa persen? Tadi sudah saya tanyakan, cuman belum dijawab. Ya. Iya, konkretnya Pak, maksud saya kontribusi terhadap kenaikan BBM terhadap yang kita bahas ini dari skala 0 sampai 10 itu ada di angka berapa? Apakah kontribusinya sangat besar, sedang, atau kecil? Nah, dan Bapak nggak boleh jawab, mohon maaf, secara kualitatif nih Pak. Bapak harus jawab secara kuantitatif angkanya. Saya tadi minta berapa persen, bukan menengah, kecil, besar nggak, persenannya Bapak. Silakan, lanjutkan Mbak. Izin Bapak Pimpinan melanjutkan supaya nanti dapat gambaran utuh, melanjutkan beberapa hal kalau diizinkan sampai selesai, sekaligus nanti di bagian akhir saya berupaya menjawab atas pertanyaan Bapak. Ya, dilanjutkan sampai selesai dulu, nanti baru kita tanyakan balik. Nah, jadi pada slide ini Bapak, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkembangan sebelah kiri ya, grafik sebelah kiri, yang warna coklat itu adalah perkembangan produksinya. Ya, sekali lagi perkembangan produksi itu warna coklat, yang warna biru itu adalah perkembangan harganya. Nah, pada grafik yang warna coklat, pada 2 tahun berturut-turut, kita mempunyai pola panen yang sama. Pada Maret dan April ini kurang lebih panen raya itu sama gitu. Nah, tadi saya sampaikan, ya, kalau saat panen raya terjadi, disitulah saatnya kita melakukan penyerapan semaksimal mungkin, agar yang kita serap itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi saat paceklik seperti September, Oktober, dan November. Jadi September, Oktober, November ini itu adalah bukan periode untuk menyerap harusnya, periode untuk diintervensi karena produksi sedang turun, begitu. Poin pertama di sana. Nah, ini terjelaskan dengan perkembangan harganya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang warna biru itu adalah perkembangan harga dari bulan ke bulan. Nah, di bulan September, Oktober, dan November, ini kalau di grafik memang kenaikannya terlihat tinggi Bapak Ibu. Ya. Jadi, misalkan di Oktober, di Agustus itu hanya 11.555. Kemudian September naik harganya 11.837. Dan November naiknya 11.000 menjadi 11.877. Naiknya sangat tipis Bapak Ibu. Ya, dari besaran angka sekitar 11.500 gitu. Artinya dengan adanya kenaikan BBM yang tadi saya katakan, izin Pak Pimpinan, kami tidak bisa membreakdown mana-mana itu disebabkan karena kenaikan BBM atau kenaikan dari sisi keterbatasan daripada supply. Yang kami catat hanya harga yang terjadi di pasar itu berapa dari 90 kota inflasi yang kami catat gitu. Nah, itu yang kita tanya kepada penjual di pasar di 90 kota yang kita catat inflasinya. Tapi kenaikannya apakah karena harga atau kelangkaan produksi, itu kami tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, jadi maksudnya nggak bisa di-split gitu? Nggak bisa, Bapak. Ya. Bapak dengan demikian, kalau lihat kenaikan harga September, Oktober, November yang hanya tipis seperti itu, ya Agustus 11.555 sampai dengan November 11.877, di mana di sana ada unsur kenaikan BBM, saya katakan kita tidak perlu worry sebenarnya di tahun 2022 saya katakan. Tidak terlalu worry, karena kenaikan masih tipis. Gitu, ya, meskipun saat produksi itu sedang turun. Artinya kita di pasaran itu cukup Bapak.
sampai tahun 2020 nggak ada masalah, karena indikasi harga itu tidak bisa bohong. Gitu. Dan kenaikan itu sangat tipis Bapak kalau lihat dari harga yang warna biru itu sepanjang tahun 2022. Nah yang kedua Bapak, ingin saya jelaskan juga, coba kita lihat, mohon izin sekali, di tabel sebelah kanan, grafik sebelah kanan, di tahun 2021. Kita lihat di sana, ya, tahun 2021 ini sama juga, Oktober, November, Desember itu tidak panen raya, tapi harga juga malah turun Pak. Artinya memang beras itu cukup di pasaran. Buktinya harga turun 0,10%. Dia hanya naik tipis 0,03% di bulan November. Dan Desember hanya naik 0,33% saja. Itu kondisi normal, tidak ada kenaikan BBM. Hanya berbeda di saat 2022 ada tekanan harga BBM, kenaikannya memang lebih tinggi sedikit Bapak, tapi tidak terlalu banyak. Artinya bahwa harga di pasar itu memberikan sinyal kesediaan beras kita tuh cukup sepanjang tahun 2022 gitu ya. Pimpinan, Pak Kepala BPS, saya mau menegaskan saja, kita di sini hadirkan untuk ketersediaan pangan atau kesiapan pangan. Saya mau tanya, sesuai dengan pemahaman Bapak, pengetahuan Bapak, apakah stok beras kita selama dari Januari sampai Desember ini cukup atau tidak? Saya mau tanya itu aja. Terima kasih. Karena kalau memang sesuai data BPS kita harusnya ada surplus 1,7 juta. Di manakah barang ini? Terima kasih. Itu kata 1,7 kata BPS. Kalau kata eselon 2-nya Wandi 8 juta ton itu. Coba lihat di media itu. Yang nggak punya hak tapi ikut ngomong di media itu, ya. Saya ingatkan itu. Jangan sembarangan ngomong. Ya, izin melanjutkan Bu menjawab ya Pak. Ya jadi tadi saya katakan kalau kita kalkulasi antara produksi dan konsumsi sepanjang 2022 kita surplus 1,7 juta ton Pak. Data kita harus sama Bapak Ibu dengan Bappenas maupun dengan Kementan gitu ya. Nah persoalannya adalah ya tadi kalau Ibu menanyakan tentang stok gitu ya. Tadi saya katakan Ibu ya. Kalau kalkulasi setahun, kan kita panennya di Maret April. Kuncinya adalah Maret April itu mampu menyerap berapa? Itu yang kita belum tahu. Nah, kalau lihat dari survei kita bersama dengan Kementan waktu melakukan survei cadangan beras, kami menginformasikan Bapak Ibu tadi Pak Mentan juga sudah menyampaikan. Tolong slide tentang survei cadangan beras. Nah, jadi izin Bapak Pimpinan, ini yang kami lakukan survei saat panen raya di Maret, April, dan akhir Juni. Ternyata, Bapak Ibu ya, dari kondisi surplus itu kita lihat, ya kita survei baik yang di rumah tangga, pedagang, di penggilingan, dan adik yang ada di Bulog pada kondisi 31 Maret, komposisinya adalah ternyata ya padi dalam gabah kering itu 65,78% itu ada di petani, Bapak. Dan di pedagang hanya 12,40%, dan di penggilingan itu 10,42%, dan di bulognya itu ada sekitar 9%. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya, kita memang memiliki budaya. Ya, di kampung saya izin Bapak Pimpinan gitu ya, kalau panen raya itu ditaruh di dapur. Itulah gambaran ya stok yang ada di kita, yang di Maret, kemudian di April dan di akhir Juni. Ternyata sebagian besar itu disimpan di rumah tangga, di produsen petani. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana mengelola itu. Kan begitu, karena tersebar di seluruh rumah tangga petani. Gitu. Nah, demikian juga di bulan April maupun bulan Juni. Kurang lebih komposisinya sebagian besar itu memang disimpan di rumah tangga petani, Bapak. Gitu. Itu Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kira-kira kalau ditanya gitu ya, dari surplus itu yang pertama ya sepakati dulu bahwa surplus itu adanya terserap di bulan Maret April. Nah kita survei di sana kondisinya itu ada di sebagian besar rumah tangga. Nah pertanyaannya, apakah itu mampu diserap atau tidak di bulan Maret April?
kalau tidak mampu diserap di Maret April, maka kebutuhan yang saat tidak panen ini, saat konsumsi lebih tinggi dari produksi, bisa saja kita kekurangan stok di ujung. Nah, jadi kuncinya adalah menyerap di bulan Maret dan April. Karena kalau secara kalkulasi tahunannya cukup, Bapak. Gitu. Kita kan sudah panjang berbicara tadi, kemudian menemukan satu angka bahwa ada stok atau surplus 1,7. Kan gitu Pak Ketua. Ya kan, ada stok 1,7. Nah, persoalannya Bulog ingin menyerap ini 1,7 ini. Tapi setelah dicek di lapangan, itu kan barangnya itu jauh tidak ada. Nah, itu kenapa tadi Pak Ketua, saya meminta sebelum BPS tadi itu, Bulog sudah menyampaikan datanya. Kami sudah cek, oh dari data 45 hanya ada 1000. Salah satuan, 1000 ditulis ton. Sehingga terjadilah bias data di situ. Nah, saya meminta Pak Ketua, mohon maaf, izin, agar Kementan mengklarifikasi data Bulog ini. Gitu, agar ya kalau misalnya bisa kita buktikan bahwa ada 1,7, di mana dia biar Bulog serap. Nah, kan gitu dia Pak Ketua. Di rumah tangga 67%. Nah, kalau misalnya betul di rumah tangga kita, ya Pak Ketua, ya untuk apa kita melakukan pencadangan beras pemerintah? Kalau hanya untuk kepentingan pedagang. Ya kan? Toh beras itu ada di rumah tangga kita. Nah, jangan sampai karena kita kemudian alibi menyimpan atau menyembunyikan bahwa beras itu ada di rumah tangga kita, lantas kemudian kita melakukan impor. Nah, kan itu persoalannya Pak Ketua. Terima kasih. Jadi lanjutkan dulu. Ketua, enggak sedikit, Ketua. Supaya proporsional. Ya, Ketua silakan. Katakanlah ada di rumah tangga. Pertama, bagaimana saudara dari statistik mengatakan 67%? Rata-rata kepemilikan tanah itu 3.000 meter. Kalau dia tanam padi, untuk 3 bulan itu nggak cukup. Kapan dia menyimpan? Itu sebabnya rata-rata petani sudah ditebas. Ya, belum panen sudah ditebas, sudah dijual. Nah, kok bisa 67%? Saya kira cara pandangnya perlu diperbaiki. Yang kedua, ini persoalannya mungkin karena cek and recheck tidak dilakukan oleh Kementan ya. Tadi kan 45.000, ternyata hanya 20.000. 45.000 ton, ternyata hanya 45.000 kilo. Ya, saya kasihan juga Kementan dikasih data seperti itu. Nah, perlukah ditelusuri bahwa orang yang memberikan data ini rencana dia subversif. Ini bisa subversif ini. Kalau rame-rame kayak gitu, mungkin Pak Buas lebih paham itu bagaimana menelusuri itu. Ini bisa subversif ini, mereka itu. Ya, memberikan data. Jangan-jangan mereka itu perusahaan-perusahaan itu ada yang koordinir pula. Ya, supaya kaos soal pangan kita. Begitu kaos pangan kita, mereka dapat keuntungan yang luar biasa. Diberikan data yang bohong sekarang ini. Ya, jadi ya kasihan juga nih Kementan nggak punya alat untuk check and recheck begitu itu ya. Terima kasih, itu catatan saya seperti itu. Ya, lanjutkan Mbak. Pak Ansi mau ngomong? Sudah cukup? Ya, lanjutkan Mbak. Enggak, saya nggak paham ini metodenya seperti apa. Nalar saya ini, ya kalau Pak Mindo 5 periode, saya 3 periode. Cuman saya masih nalar saya nggak bisa nangkep. Entah saya yang kurang pinter, atau saya yang gagal paham. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya. Izin Bapak Pimpinan melanjutkan. Jadi mungkin ini dilanjutkan slide-nya. Jadi yang pertama Bapak, mengenai metode, tadi sampai ada pertanyaan juga, yang menyampaikan kalau bicara tentang produksi, ya kami sudah berkolaborasi Bapak dengan BRIN, ya dengan beberapa kementerian lain, ya untuk menyepakati termasuk ATR, menyepakati luas panen dan juga menggunakan metode KSA yang disampaikan oleh Pak Mentan, itu Pak yang kita sepakati secara nasional. Artinya kita melakukan survei pengukuran, ya kita petugas datang ke sawah itu memoto masa
masa periode dari pertumbuhan dari padi. Apakah dia masa vegetatif, awal atau akhir, yang itu bisa menentukan kapan panen gitu. Sehingga Bapak... Moto siapa Pak? Petugas kita Bapak. Petugas Bapak ada berapa juta se-Indonesia? Nah, kerangka sampel area Bapak kalau bicara statistik, kalau kita ingin mengukur populasi, izin Bapak, kita tidak perlu Bapak melakukan pengumpulan data seluruh daripada sawah kita. Tapi dengan metode statistik, kita bisa memilih sampel-sampel yang kita anggap itu merepresentasikan dari populasi, itu yang kita ukur Bapak. Kemudian dengan metode statistik yang tadi dengan ATR, dengan BPPT, dulu sekarang BRIN, kita sudah melakukan uji kelayakan dari metode yang kita gunakan. Contoh tadi yang saya katakan, di Lampung Tengah ada luasan sawah dilaporkan oleh kabupaten provinsi 16.000 hektar. Nyatanya cuma ada 4.000. Metode apa yang Bapak pakai? Ya, itu ada dirjennya tuh, dia dengar langsung tuh. Ya, kita memang tidak menggunakan data itu Bapak. Kita betul-betul melakukan pemotretan yang ada di lapangan setiap akhir bulan oleh petugas kita yang tersebar di seluruh provinsi. Kira-kira samplingnya berapa persen? Izin nanti Bapak, saya minta Pak Deputi menjelaskan tentang sampelnya, saya lupa Bapak. Jadi yang jelas Bapak izin, next Bapak, itu tadi Mas yang slide sudah ya Mas. Jadi Bapak bikin izin ya. Jadi metode KSA itu melakukan amatan di akhir bulan. Jadi misalkan saat petugas datang ke sawah untuk moto dengan HP-nya Bapak, misalkan pada saat itu dideteksi dia masih vegetatif awal, maka kita bisa memprediksi bahwa panennya itu adalah di T+3. Tapi saat petugas datang memoto kondisi padinya dalam kondisi vegetatif akhir, maka panennya 2 bulan ke depan. Dan seterusnya, kalau dia masuk ke fase generatif, pasti dipastikan bulan depan itu panen gitu. Jadi dengan demikian Bapak, setiap foto kita di setiap titik amatan itu, kita bisa memprediksi kapan itu panennya Bapak. Kalau dulu nggak bisa Bapak. Kalau dulu BPS tidak bisa melakukan memprediksi kapan itu panen. Tetapi begitu dibantu oleh BRIN yang dulu BPPT, dengan juga luas baku sawahnya dari Menteri ATR gitu, kita pakai itu sebagai metode baru. Sekarang kita bisa memprediksi Bapak. Tadi Pak Dirut Bulog menyampaikan, Desember ini adalah kita foto di lapangan, hampir semua sawah dari sampel kita itu masa tanam Bapak, masa vegetatif awal. Makanya nanti di 3 bulan ke depan, itulah masa panen kita. Nah itu kita lakukan pengamatan setiap bulan, kita turun ke lapangan Bapak gitu. Nah metode itu Bapak secara teknis ya mohon izin tidak bisa dijelaskan di sini Bapak, tapi itulah metode terbaik yang kita miliki sekarang. Tentu saja ke depan BPS juga siap kolaborasi ke depan, misalkan dengan menggunakan citra satelit dan lain sebagainya, ini juga perlu dipikirkan ke depan Bapak. Yang jelas saat ini Bapak, dengan metode ini memungkinkan melakukan Bukankah tadi dari Kementan udah bicara pakai citra satelit? Ya Bapak izin. Jadi kalau ini karena kita harus memotret seluruh provinsi, ya pasti mempunyai kelebihan Bapak, karena kita motretnya jarak dekat. Kalau citra satelit Bapak tergantung dari kondisi awan. Nah, kita kan negara kepulauan Bapak, tidak semua provinsi kita tuh mampu dipetakan dengan baik oleh citra satelit. Misalkan Bapak izin, ya waktu dibaca citra satelit, dia berupa misalkan padi seperti padi begitu ya. Tapi bisa saja Bapak begitu kita dalami di lapangan paling bawah, dia berupa alang-alang Bapak. Nah, kita kelebihannya memang masih seperti setengah manual, tetapi otentik kita melakukan pemotretan dengan jarak dekat Bapak. Petugas memoto titik amatan yang konsisten dari waktu ke waktu kita potret. Saya paham apa yang Bapak maksudkan dengan citra satelit tadi. Kalau orang tanam padi, pasti tumbuh rumput. Tapi kalau tanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi. Itu metode yang paling betul, Pak. Jadi saya ini sampai Bapak menjelaskan ini saya masih tidak paham. Maka tadi saya tanyakan Bapak, petugasnya ada berapa juta? Penyuluh aja satu desa, ya ini cita-cita pemerintah nih. Satu desa satu penyuluh. Kalau desanya di Jawa itu gampang dijangkau. Kalau desanya di Kalimantan jangkaunya itu Pak setengah mati. Sekarang ini keluhan para penyuluh adalah untuk transportasi aja kagak punya. Itu loh. Untuk transportasi aja tidak ada sarana prasarana dari pemerintah.
BOP-nya 1 bulan, alhamdulillah masih dapat 300.000. Gitu. Lanjutkan, Pak. Ya. Pak Ketua, sebentar interupsi. Ya. Pak Kepala BPS, ini Bapak bicara soal metodologi pengambilan data ya. Jadi kesimpulannya ini kan bukan sensus, tetapi ini adalah survei. Sampling ya. Kalau sampling berarti kan ada respondennya. Ya. Ada margin of error-nya. Pertanyaan kami, sampelnya berapa banyak? 1, Pak. Yang kedua, margin of error-nya nih berapa metodologinya? Yang ketiga, kalau kita tarik ke konteks Bapak katakan tadi, bahkan di bulan paceklik pun masih surplus 1,7, dan survei ini dilakukan di 34 provinsi, Pak. Mestinya tergambar 1,7. 33 provinsi, karena di DKI tidak ada yang tanam padi. Ya, itulah berapalah, Pak. 1,7 itu, Pak, kalau dari survei ini, Pak, tergambar betul. Itu ada di mana aja kantong-kantong 1,7 itu, Pak. Ini sama kayak survei kami, survei elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas partai politik ini, Pak. Persis sama, Pak. Seperti ini. Nah, saya ingin tahu, Pak, metodologi yang Bapak pakai ini samplingnya berapa banyak, respondennya maksudnya, sebarannya seperti apa, margin of error-nya berapa, dan saya ingin tahu 1,7 itu Bapak, itu ada di provinsi mana aja. Harusnya terbaca itu. Terima kasih. Boleh Bapak, izin ya. Coba kembali slide sebelumnya, teman-teman. Jumlah petugas tadi. Nah, izin Bapak menjawab satu persatu Bapak ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah survei Bapak, memang betul Bapak, karena tidak mungkin kita menghitung luas panen itu setiap bulan Bapak, nggak mungkin. Pasti negara biaya sangat mahal. Di negara manapun Bapak itu melakukan survei untuk menghitung produksi bulanannya. Tidak ada satupun yang sensus setiap bulan. Maka statistiklah lahir di sana sebagai metode untuk melakukan estimasi atas produksi data bulanan. Nah Bapak izin menjawab, yang pertama kita petugas yang terlibat itu adalah setiap bulan itu 6.223 petugas Bapak, yang kita amati sebanyak 229.437 titik di seluruh Indonesia. Itu yang kita foto Bapak setiap bulan untuk mengamati fase pertumbuhan daripada padi. Mengenai metode Bapak, itu ada foto yang sebelah atas, itu sudah kesepakatan secara nasional. Itu yang sebelah siapa tuh yang Pak Luhut, sebelahnya lagi itu adalah Pak Kepala BPS yang lama, itu menyepakati Bapak ya bahwa metode KSA itu adalah yang terbaik yang dimiliki kita sekarang. Dan ini juga sudah dicek oleh FAO dan seterusnya. Jadi kalau bicara teknik metodologi Bapak, karena itu pertama dari BRIN, kita melakukan diskusi dengan BRIN, kita pakai metode KSA itu dengan melakukan amatan terhadap 229.437 titik Bapak setiap tahun. Setiap akhir bulan untuk melakukan estimasi dari luas panennya. Nah, mengenai surplus defisitnya Bapak, izin slide berikutnya, Mas. Slide berikut tadi yang per provinsi. Ini Bapak, ini adalah 1,7 juta ton tadi, itu adalah surplus selama setahun Bapak. Ya, juta ton itu selama setahun, bukan pada bulan yang paceklik. Nah, datanya adalah sebarannya ini Bapak. Ya, pada selama setahun 2022 Sulawesi Selatan itu surplus, tapi sebaliknya DKI Jakarta itu dia defisit ya 1,32 juta ton. Demikian juga Jawa Barat itu defisit Bapak. Ya, selama dan ini kalau dijumlah itu 1,7 juta ton. Nah, pertanyaan tadi kan begitu Bapak ya. Kalau 1,7 juta ton itu kan sepanjang tahun. Tadi saya katakan, kalau itu digunakan sebagai ukuran kecukupan, tergantung penyerapannya saat di Maret-April. Kalau Maret-Aprilnya menyerap maksimal, maka angka ini bisa kita bagi kepada saat-saat paceklik. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah Maret-April itu kita mampu menyerap secara optimal untuk kita pergunakan di bulan-bulan yang memang tidak sedang panen raya. Itu yang pertama catatan saya Bapak. Yang kedua Bapak, tadi saya katakan, indikasi dari kecukupan itu sebenarnya dari harga. Itu nggak bisa bohong Bapak.
Kalau harganya tidak begitu naik tinggi, artinya di pasar itu tersedia barang. Itu hukum supply demand seperti Bapak pimpinan sampaikan tadi. Kalau harga tinggi, pasti barang itu langka, Bapak. Nah, dari catatan BPS tadi saya sampaikan, meskipun sedang tidak panen raya, harga itu memang ada kenaikan, tapi masih tipis, dan itu ada unsur, meskipun saya tidak bisa memisahkan karena BBM atau karena stok yang tidak tersedia, tapi kenaikan tipis di sana memang. Tapi harga masih dalam kondisi rentang yang wajar menurut saya. Dan itu mengindikasikan bahwa di pasaran ini sampai dengan November, barang itu cukup Bapak ada. Itu dari sinyal harga. Tapi kalau ditanya stoknya ada berapa, kami nggak bisa jawab Bapak. Tergantung di Maret, April tadi. Itu BPS tidak melakukan penyerapan di sana. BPS hanya memotret tentang produksinya saja gitu. Tergantung dari bagaimana penyerapan di bulan Maret, April Bapak gitu ya. Nah, izin Bapak saya lanjutkan sedikit saja. Interupsi pimpinan, sedikit mumpung belum lupa. Sehingga nanti di akhir BPS ini menyampaikan, Pak Ketua izin dari Bulog menyampaikan penyerapan dari Januari sampai November sekarang. Sehingga itu kita akan konfirmasi apa yang disampaikan oleh itu nanti akan terlihat. Terima kasih Pak Ketua. Ya, Bapak itu yang yang mengenai beras, saya juga mengingatkan kembali Bapak ya. Ini kita menghadapi bulan Desember. Lagi-lagi BPS hanya mencatat Bapak, tidak berfungsi untuk menyampaikan yang lain. Ada pembelajaran dari beberapa bulan Desember. Tadi Pak Pimpinan menyampaikan supply demand. Di Desember ini demand-nya pasti naik Bapak. Karena ada di situ liburan dan Natal Tahun Baru. Pasti permintaan tinggi. Dan kalau kita lihat tentang pangan, hati-hati Bapak, ini catatan kami di BPS ya, selama periode-periode sebelumnya. Di Desember tahun 2019 kita ya ada kenaikan harga tentang telur ayam ras, ada bawang merah, minyak goreng dan transportasi baik udara maupun angkutan kereta api. Wajar Bapak karena mobilitas tinggi, tarif angkutan menaikkan harganya. Itu ada inflasi di sana. Di bulan Desember juga tahun 2020 ada lagi Bapak ya cabai merah, telur ayam ras masih keluar juga, cabai rawit, tarif angkutan, dan daging ayam ras. Kemudian di tahun 2021 di Desember juga ada kenaikan cabai rawit, minyak goreng, tarif angkutan, dan juga daging ayam ras. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini yang perlu diantisipasi di bulan Desember di bulan Desember ini. Kalau kita berbicara mengenai inflasi, kita bisa belajar mana-mana komoditas yang selalu keluar kenaikan harganya di bulan Desember karena kenaikan permintaan, karena pola musiman, karena kenaikan permintaan Bapak, bukan semata karena suplai, karena permintaan yang berlipat di bulan Desember ini gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara inflasi, bicara daya beli, maka Desember ini kita bisa belajar dari sejarah tahun-tahun lalu. Disitulah kita perlu melakukan intervensi di beberapa komoditas yang bisa menyebabkan inflasi di bulan Desember gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di 3 tahun berturut-turut itu tidak keluar beras juga Bapak di sana. Tapi tadi sinyalnya memang beras naik. Tapi naiknya sekali lagi saya simpulkan masih dalam rentang kendali yang itu menandakan bahwa ketersediaan itu, supply itu masih cukup. Karena harga itu terkendali. Itu bicara 2022 Bapak. Saya tidak bicara tahun depan seperti apa karena banyak hal bisa berpengaruh iklim dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak sekalian ya, kalau bicara inflasi secara umum Bapak, kita itu masih bagus Bapak dibanding negara-negara lain. Jadi kalau Pak Presiden itu mempunyai kekhawatiran wajar karena negara-negara lain yang sedang inflasinya tinggi, porak-poranda, kita masih dalam taraf yang sangat baik Bapak. Pemerintah sangat bagus menjaga harga-harga pangan kita. Masih bagus Bapak, karena harga-harga pangan kita itu yang naik itu hanya harga yang musiman Bapak. Cabai merah, cabai rawit, itu yang menyebabkan inflasi kita, yang itu pola musiman. Tantangannya adalah apa? Sama seperti beras. Kalau dia musiman, tantangannya adalah bagaimana saat panen raya itu disimpan, mempunyai gudang yang cukup, mempunyai stok untuk menyimpan cabai itu supaya nggak busuk. Bawang merah juga supaya nggak busuk, tahan lama itu bagaimana penyimpanannya saat panen raya gitu. Ini harus dilakukan, pengelolaan
penyimpangan-penyimpangan saat tidak panen raya. Gitu. Artinya kalau secara nasional cukup, hanya dia terpengaruh karena musiman. Musiman yang itu tidak bisa kita prediksi karena cuaca dan sebagainya. Itu karena alam, itu menyebabkan harga kadang-kadang tinggi. Tapi kalau inflasi Pak secara umum, kita dalam tataran yang sangat baik Bapak, dibanding negara-negara lain. Jadi aman Bapak, kondisi 2022 Pak, saya kata aman. Pertumbuhan ekonomi kita sangat bagus Pak. Inflasi kita itu nomor 2 di bawah Jepang Bapak, di G20. Artinya apa? Kalau inflasinya rendah, kondisi pangan kita 2012 itu aman. Nggak ada isu di sana. Kalaupun ada inflasi karena beberapa komoditas itu karena musiman. Gejolak karena musiman, saat banjir, saat itu saja Bapak gitu. Tapi normal seharusnya kita dalam kondisi aman Bapak. Hanya perlu waspada memang kalau saya terakhir coba lagi Mas, yang impor Mas. Nah, yang perlu tantangan Bapak. Tadi Pak Dirut Bulog menyampaikan, sekarang supply chain itu mulai terganggu secara global. Negara-negara yang punya pangan sudah melakukan restriksi tentang pangan. Kita perlu hati-hati kepada yang impor, Bapak. Ini mulai ya data kami Pak impor ekspor itu Bapak bisa klarifikasi Pak ke bea cukai. Satu pun tidak ada yang beda karena kita sudah satu data mengenai ekspor impor dengan bea cukai. Sudah ada MOU dengan sana. Jadi kita betul-betul merefer data di sana. Ini sahih Bapak datanya, bisa bertanggungjawabkan gitu ya. Dan ini yang perlu mendapatkan catatan untuk bagaimana mengantisipasi kepada inflasi untuk barang-barang impor. Misalkan gandum, ya Bapak Presiden dan Pak Mentan sudah mulai memikirkan bagaimana diversifikasi produk pangan itu menggantikan gandum. Itu sangat bagus Bapak. Tapi nyatanya kita masih makan roti, makan apa dan sebagainya itu karena gandum itu hati-hati. Kalau negara pengimpor melakukan restriksi terhadap gandum, itu pasti harganya akan tinggi dan itu inflasi akan tinggi Bapak. Jadi selain ini Bapak, sebenarnya kita cukup. Hanya ini yang perlu diwaspadai kalau bicara global. Karena negara-negara sedang melakukan strategi untuk mengamankan stok dalam negerinya, ya, untuk merestriksi beberapa produk unggulannya. Dan kita perlu hati-hati kepada beberapa yang memiliki impor yang sangat tinggi. Tetapi yang lain tadi saya katakan Bapak, kita dalam kondisi aman. Indikasinya adalah harga yang masih dalam tentang kendali yang wajar. Mungkin itu Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan mohon maaf kalau penyampaiannya terlalu semangat karena ini adalah forum yang sangat baik ya, BPS untuk menyampaikan apa adanya. Kami tidak memihak pada siapapun Bapak, kami independen, bagus kami katakan bagus, jelek kita katakan jelek. Ya. Saat pandemi kita kemarin kolab Bapak, resesi, tapi negara, pemerintah melakukan pemulihan, kita pertumbuhan ekonomi kita bagus Bapak, di 3 triwulan belakangan ini sangat bagus. Gitu ya. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Tadi ada teman-teman yang bertanya, Dirjen TP menjawab, yang tadi Bulog itu omongan dia benar, apa omongan Anda yang benar? Ya, jangan ngaco-ngaco, tadi sudah memberikan sekian puluh ribu penggiling, saya nggak butuh. Yang saya butuhkan waktu LDP Anda memberikan bahan ini, jumlahnya sekian, maka Bulog ngecek. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, izin Bapak Menteri, Bulog dan Bapak Nas. Bulog tampilkan yang tadi. Ya, izin tentang hama penyakit dulu Bapak, banjir. Enggak usah. Anda selama ini tidak pernah bicara penyakit. Waktu LDP Anda tidak bicara hama, tidak bicara banjir. Sekarang kok tiba-tiba mau banjir, mau penyakit. Oke. Jangan begitulah, yang konsekuen kalau bicara. Ya. Terima kasih Bapak. Izin data yang NTT. Coba dia tampilkan dulu tadi. Yang NTT. Yang coba. Bulog, tampilkan. Yang sudah dicek tadi, mana yang benar? Mulai dari NTT, silakan. Tadi yang daerah NTT sekian ribu ton. Habis itu Sulut yang tadi kilo jadi ton. NTT dulu Bapak. Mana? Manggarai. Jadi betul Bapak, untuk wilayah NTT
ini kesanggupan penggilingan masuk Bulog tidak ribuan ton, tapi 593 ton saja. Ada data ya Pak Sum, izin Pak Suyanto, ada di detailnya di penggilingan dan totalnya 593 ton, kecil Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua di atasnya sebelum itu Sulawesi Utara. Tadi Sulawesi Utara mengundur Bolmong, ini datanya semula 15441 itu kilo Pak, diralat oleh dinas, ada suratnya, dan per tanggal 30 tinggal 113 ton, di surat yang tanggal 30 November Bapak Suyanto, izin. Ya benar ya, sudah terima yang lembar ini, yang 113 ton saja untuk Sulawesi Utara. 113 itu Bapak Ketua izin yang dapat kami laporkan. Yang berikutnya untuk Sidrap ya. Nah, Sidrap itu ada 2 penggilingan yang 63.000 ton dan 15.000 ton. 15 sebelumnya 63, nah ini kedua. Izin itu memang data kesepakatan waktu rapat Bulog dengan semua tim di gubernur itu, dan itu merupakan gabungan tadinya Pak. Menurut cerita dia beberapa penggilingan gabung menjadi 2 itu senilai itu, sehingga perlu dikonfirmasi lagi. Kemudian yang pare-pare apa yang dikonfirmasi lagi? Orang sudah ada berita acara kok. Gimana Anda ini jawabnya? Berarti data Pak Yanto nggak benar ini loh. Coba balik lagi tadi, yang 63.000. Iya. Kalau mau dikonfirmasi, apalagi mau dikonfirmasi, berarti ada yang nggak benar nih. Silakan. Ini kami tunggu dulu. Siap Bapak, kita lihat di BA, itu ada tantangan Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap. Kemudian ada TNI, ada Polri Pak. Itu kan semuanya sudah sama-sama turun ke lapangan mengecek stoknya Pak. Kalau tadi disampaikan bahwa angka kesepakatan itu angka kesepakatan di bulan Oktober Pak. Jadi angka itu yang kami sudah laksanakan kesepakatannya, dan ternyata mitranya juga tidak bisa memenuhi itu kan dimunculkan lagi Pak. Itu kan data 20 Oktober Pak. Demikian Bapak. Paham Pak Dirjen? Paham Pak, dan ini sudah konfirmasi dengan dinas, memang betul begitu. Sanggup dia memenuhi sebanyak. Jadi Anda cuma konfirmasi Bapak. ke dinas kan? Iya, ke dinas kan ke penggilingannya Bapak. Loh. Dinasnya kan koordinasi dengan penggilingan, itu sama Pak. Tim kami juga turun. Pak Ketua, ya, barangnya ada enggak yang disanggup itu Pak Dirjen? Barangnya ada, dia sanggup memasok ke Bulog. Ini lo berita acaranya tadi lo. Mana tadi? Tolong jangan dibalik-balik dulu. Ini berita acaranya lo. 63.500 ton. Data dari Kementan, Dirjen Tanaman Pangan. Kesanggupan 400 ton. Stoknya cuma 500 ton. Lanjutkan. Izin Bapak, lanjut. Jadi penggilingan sanggup memasok, untuk dealnya dia punya usulan, yang nggak ketemu adalah harga Pak. Ini sudah ada harga 10.000. Itu yang disanggupi Pak, segitu karena harganya. Biasanya dia mempunyai usulan nggak ketemu, sehingga kalau Pak Yanto jawab. Cukup. Yang Sidrap ini dulu. Baik, nggak, kita bahas satu-satu. Jadi izin bahwa kami mengecek pada saat kondisi saat itu Pak. Jadi kondisi ini tanggal 1 Desember Pak. Jadi kan kami terima data Kementan, itu kan akhir November. Setelah itu kami cek ini data real kondisi saat itu Pak. Ya terkait angka 63.000 itu dari mana, ternyata kami telusuri, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga bahwa itu adalah data kesepakatan dulu pada saat dengan Bapak Gubernur, dan itu sudah kita laksanakan. Mitranya memang tidak sanggup memenuhi sebanyak itu Pak. Bukan harga, seperti yang dikatakan Dirjen tadi. Bukan Pak, bukan Pak. Ini kan 63.000 ini kan sudah kami pada saat kesepakatan dulu tanggal 20 Pak, sekali lagi tanggal 20 Pak. Sulsel Pak, harga itu. Jadi awal kesepakatan dulu pada saat kita Bapak Gubernur harganya adalah 8.800 Pak. Kemudian seiring dengan kenaikan harga itu kita naikkan 9.000.
kemudian harga pasar naik lagi, kita naikkan lagi 9.500. Jadi begitu kita menaikkan harga, otomatis di pasar harga naik lagi. Saat ini kita naikkan harga menjadi 10.000. Demikian, Pak. Oke, lanjut. Siap, Bapak. Pimpinan. Ya. Saya, sebentar Pak Dirjen Tanaman Pangan. Yang Bapak sampaikan ini data untuk dari sidrap itu penggilingannya hanya satu penggilingan atau beberapa penggilingan untuk untuk menyanggupi angka tersebut, dan apakah harga yang diberikan oleh penggilingan itu dengan angka yang bisa disanggupi oleh Bulog itu 10.000, apakah di angka yang lebih? Karena kita ingin mengetahui apakah beras itu ada apa tidak di penggilingan. Terima kasih, Pimpinan. Silakan Pak Yamto jawab dulu ini. Pertanyaan Mbak Alin. Sebetulnya sini sudah jelas. Harganya cuma 10.000. Jadi harga 10.000 itu harga permintaan atau harga pembelian dari Bulog? Baik Pak, jadi kalau kita lihat data dari Kementan itu 10.000 juga Pak. Jadi harganya juga 10.000 Pak. Jadi sebenarnya memang kemarin tadi saya sampaikan bahwa harga itu kan kita mengikuti perkembangan harga pasar Pak. Jadi intinya barangnya nggak ada. Jawab aja tegas. Barang tanggal cuma 400. Ya, tanggal 1/12/2002 stoknya hanya 500. Itu. Oke, terima kasih. Izin Bapak Ketua, izin Bapak Menteri, itu yang 63.000 itu dia punya usulan harganya 10.375. Usulan Pak, harga usul dari penggilingan. Ini kan beberapa penggilingan Pak, kalau sebanyak puluhan ribu ton itu, kayak konsorsium atau bareng-bareng. Nggak mungkin kerja sendiri sebanyak itu dalam waktu sebulan menyiapkan Pak. Sehingga ini data yang gede-gede, ini beberapa penggilingan kecuali yang Sumsel Topi Koki memang stoknya besar. Sehingga ini dia mengusulkan harganya adalah 10.375. Kami sanggup Pak mengejar 600.000 ton, yang penting ada duit kita turun bareng Bapak. Kami usul situ saja Bapak. Ah kamu banyak omong aja Wandi. Itu kan usulan dari harga kamu 10.000 kemarin. Kan kamu yang kasih data 10.000 dan 63.000. Betul ya Pak Yamto yang ngomong tadi? Tolong Dirjen. Pak Yamto ngomong Anda dengarkan. Tadi Bulog mengatakan 63.000 ton itu data dari Anda. Harga 10.000 pun data dari Anda. Iya toh? Harga yang diusulkan di tunggu dulu. Ya. Sabar. Tadi Pak Yamto yang mengatakan, berarti Pak Yamto yang nggak benar kalau gitu kan? Coba jawab Pak Yamto. Yang harga 10.000. Ya Pak, baik kita. Baik Pak, saya salah Pak. Jadi harganya permintaan mereka 10.375. 10.375. Kira-kira kalau Anda beli masuk nggak harganya segitu? Nggak masuk Pak. Nggak masuk? Karena harga rata-rata BPS untuk beras medium adalah 10.000 Pak. Oke. Kemudian yang kedua yang penting lagi bahwa stoknya kan tidak ada Pak. Sekali lagi kalau kita baca lagi di suratnya Kementan, 63.000 adalah punya UD Pak, satu perusahaan. Ya itu UD apa itu? UD Latapareng. Iya Pak. Harusnya kalau Anda menyajikan data itu, Dirjen, UD Tapareng beserta mitra lainnya. Jadi itu kami jelas itu gabungan. Jadi nggak mungkin kamu punya penggilingan padi, produksi kamu 5.000, kamu paksa saya harus jual dengan kamu dengan harga segini. Kan nggak mungkin, betul Pak Menteri? Makanya ditulisnya UD Latapareng dan mitranya. Jadi itu tidak ada harga di 10.000. Terserah saya mau jual berapa masuk ke UD. Lanjutkan yang lain. Saya minta juga dulu, Pak dari Ketua. Bulog, Pak Ketua, ya, harus teliti dalam hal ini. Karena ini bukan masalah apa. Saya tidak mencari salahnya siapapun. Saya ingin semuanya terang benderang. Semua ini kan kita punya semangat yang sama.
agar tidak terjadi masalah pembebasan di Indonesia. Ya Ketua, Pak Johan. Saya ingin memisahkan dulu antara ketersediaan dengan harga Pak Ketua. Saya ingin kita pastikan saja Pak Wandi, 63.000 itu barangnya ada ya? Siap, ada Bapak. Oke. Pak Yanto, ada barang? Menurut saya dipanggil aja Pak, yang tanda tangan di situ Pak. Yanto ini ada barangnya? Enggak ada? Sesuai hasil survei kami bersama dinas itu tidak ada. Barangnya hanya 500 Pak. Itu di berita acara sudah jelas tertuang. Kenapa saya tanya ini Pak Ketua? Agar kita tahu persoalan kita di produksi atau memang di kita tidak punya uang. Kan gitu dia. Ya. Tapi jangan sampai juga nanti kita tidak punya uang untuk menyerap beras petani kita, tapi kita punya uang untuk impor. Itu aja poin saya. Nah, jadi perjelas dulu bahwa barang ini ada atau tidak. Izin Ketua sedikit. Jadi begini, Bapak pernah ke pasar induk Cipinang sama saya Pak? Baik, stoknya itu hari ini kan 33.000. Enggak Pak, 30. Gini loh Pak, saya punya datanya dari Food Session. Tadi mendengar Pak, mengundang langsung di sini. Tunggu Pak Johan. Tadi ditanyakan ke Ketua Koperasi. Iya. Stok kamu ada berapa hari ini di pasar induk Cipinang? Antara 20 sampai 25.000 ton. Iya. Iya toh? Iya. Maka tadi Pak Johan mendengarkan, langsung dia respon. Baik. Kalau Anda bilang ada 33.000 ton, Ya, dan itu resmi di resmi, webnya mereka. Kira-kira baik. Satu hari berapa ton keluarnya nanti? 2.500 sampai 3.000 ton. Nah, berarti izin 10 hari Bapak, dong. Maksud saya begini Bapak, yang kaitannya sama angka ini, saya tadi diskusi juga dengan Pak Mentan. Kalau satu kan mungkin nggak mungkin. Pasti ada beberapa. Tadi Pak Wandi bilang konsorsium ya Pak ya. Jadi cuma menegaskan Saya satu, paham Pak. Bapak nggak perlu ngajarin saya. Iya, Maka yang tadi kan 63. saya bilang, Iya. iya kan, harusnya UD Lataparing itu buka kurung beserta mitra lainnya. Betul. Itu saya paham. Baik. Maka tadi kan saya sudah jelaskan. Yang saya mau sampaikan izin Ketua, 63, kebayang ya, pasar induk Cipinang yang sebesar itu, stoknya taruhlah misalnya 30.000, berarti 2 kali stoknya pasar induk Cipinang. Apakah mungkin atau enggak? Ini yang mau saya sampaikan, gitu. Pasar induk Cipinang tuh misalnya 30.000 ton segitu gede, ya, gudangnya segitu banyak. 63.000 ton ini banyak. Ya saya mau sampaikan. Itu yang mau saya sampaikan Ketua, izin. Lanjut yang setelah Sidap siapa lagi tuh? Ya, sudah, terima kasih Bapak. Tadi ditambah itu ada penjelasan konsorsium. Terima kasih Pak Ketua masukannya. Hal yang lain kondisinya hampir sama kayak gitu. Yang gede-gede adalah konsorsium. Coba setelah ini apa lagi? Masuk. Mana yang ini operatornya ini? Tolong. Nah ini. Itu sama Bapak, untuk seluruh pare-pare yang kami data ada 6 penggilingan, yang 2 itu Sari Jasa, sama satu laginya PD Agro, itu 73.000, yang satunya 2.000 ton. Tetapi dia usul harganya betul 11.700 Pak, sanggupnya segitu. Jadi itu kondisi yang benar, harganya sesuai usulan, segitu Bapak. Saya nggak bicara harga, saya bicara Pak Yamto ada nggak stok barangnya? Sesuai dengan itu? Sesuai dengan BAP? Betul Pak, 12.000 Pak stoknya Pak. Setelah ini apa lagi, coba lanjutkan. Kita lihat stoknya 15.000. Hasil dari Kementan. Harganya saya rasa masih masuk dengan 9.700. Lanjut. Lanjut. Nah ini Seragen. 45.000. Data dari Dirjen Tanaman Pangan. Kesanggupannya 1.000, stoknya cuma ada 1.000.
Jadi saya minta tolong kalau nuliskan data itu yang jelas. Kalau kayak tadi kan rancu, masa ada satu penggilingan punya 63.000. Nah, udah rata pereng buka kurung dan kawan-kawan dan kawan-kawan-kawan-kawannya. Tuh jadi banyak. Lanjut. Izin Pak, yang tadi barusan UD Makmur Barokah itu Pak Dodik Pak, yang mengelola konsorsium dia sanggup angka itu dengan harga tabel saya 10.600. Usulannya sebegitu. Katakan ya, terima kasih. Dirjen, pisahkan antara kesanggupan ada barangnya dengan harga. Ya, itu loh. Itu dipisahkan dulu. Ya. Oke, silakan anggota kalau ada yang mau bertanya. Izin Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Saya Pak. Oh iya. Mungkin supaya lebih jelas, ini ada rekamannya Pak. Kita setel aja Pak, bagaimana mendapatkan data itu Pak. Nanti aja di akhir aja. Nanti di akhir. Anggota dulu bertanya. Mbak Dwita, silakan. Pak Ketua, saya minta Pak Dirut Bulog jawab dulu. Yang tadi saya punya tanya tadi itu. Apa itu? Loh, pada saat surplus tadi itu nyerap apa enggak? Nanti berapa nyerapnya? Nanti gini, setelah pertanyaan saya nggak mau dijawab kalau nggak ada data. Saya perlu data. Nanti dijawabnya tampilkan data. Paham? Ya, sekarang Mbak Dwita, silakan dari tadi gantian kita ngomong. Sebentar izin sedikit Pak Ketua. Artinya kita minta data setahun. Ya, paham. Dari Januari sampai November. Terima kasih. Serapannya Bulog berapa aja per bulan. Dan kalau perlu wilayahnya mana aja. Yang Mbak Dwita silakan. Ya, terima kasih pimpinan, anggota dan bapak-bapak yang hadir. Saya izin mewakili Partai Gerindra ingin memberikan tanggapan dan masukan dari beberapa diskusi yang disampaikan. Saya hanya ringkas saja terkait tadi tidak sinkronnya data antara penyerapan yang dilakukan Bulog oleh data Kementan. Kesiapan penggilingan di 24 provinsi yang memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton sampai akhir Desember. Nah, kami meminta data agar ada perbandingan berapa real yang bisa diserap oleh Bulog dan berapa yang disajikan oleh Kementan. Nanti seperti tadi dijawab nanti selesai itu. Supaya tidak ada saling menyalahkan Pak ya di sini. Kemudian dari masukan-masukan dan permasalahan yang ada ini, kami Partai Gerindra meminta untuk menyiapkan satu data, jadi one single data, neraca beras nasional terintegrasi, memuat data produksi, data konsumsi, stok tahunan, perkiraan panen, luas areal tanam untuk 11 komoditi potensial yang ada. Dan kami juga meminta agar menghilangkan kepentingan sektoral yang menjadi penghambat koordinasi lintas kementerian dan fokus membenahi masalah krusial, apalagi beras ini sangat rentan memicu kenaikan harga dan juga gejolak ekonomi. Nah, untuk BPS Pak, meminta penjelasan kepada BPS bagaimana untuk menyajikan data 3 tahun terakhir rata-rata produksi beras yang tertera di sini 31,3 juta ton per tahun. Saya punya data bahwa surplus itu dari tahun 2018 sekitar 4,37, surplus di 2019 2,38, tahun 2020 2,13, 2021 1,31 juta ton, dan 2022 1,70 juta ton. Nah, ini data tadi kami dapat dari internal dengan Pradi tadi. Nah, apakah stok di tahun 2021 ini, surplusnya Pak, maksudnya surplus di 2021 ini menjadi stok awal di 2022. Nah, saya ini agak awam juga. Kalau kita katakan menjadi stok awal di data di data halaman 2, Pak Pranoksa Neraca, ini stok awal berasnya 7.030. Jadi saya nggak tahu nih masuknya gimana, saya juga agak awam ini. Nah, kalaupun ini menjadi surplus, dibawa kemana Pak? Apakah tadi seperti yang disampaikan bahwa surplus ini kalau diserap seluruhnya oleh Bulog menjadi pertanda bahwa kita tidak perlu impor.
kalau terserap ketika panen sedang berlimpah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Pak, seperti apa surplus ini, apakah menjadi data awal tahun berikutnya, ataukah itu tadi data ada di rumah tangga dan sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui sebagai acuan kita. Apakah ini diakumulatif dari tahun yang lalu sampai sekarang ini, data surplus ini? Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, Gerindra juga meminta Bappenas, Bulog dan BUMN Pangan mampu memenuhi target penyerapan gabah dan beras dari petani untuk stok cadangan beras pemerintah. Nah, ini memang situasi yang memang harus kita lakukan agar kenaikan harga juga tidak menjadi gejolak. Mungkin itu saja, Pak. Yang lainnya nanti akan saya serahkan secara tertulis kepada pimpinan dan juga kepada kementerian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria. Selanjutnya Pak Dr. Hewan Slamet. Hari ini pakai baju hijau, Pak. Biar sama dengan Bu Ketua. Saya hitam padahal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah banyak diskusi, hanya ini mewakili saja. Saya kembali menegaskan Bapak-Bapak sekalian, di ruang ini Bapak-Bapak di hadapan kami adalah mewakili satu lembaga, mewakili Pak Presiden, Pak. Ya. Jangan sampai carut-marut data yang kemudian Bapak silang pendapat di sini memberikan cerminan bahwa terjadi ya mohon maaf kalau kemudian kita barangkali di sebagian rakyat kita nanti akan menyimpulkan lemahnya leadership nasional kita. Ini bagi kami ini sangat-sangat ya harus kemudian kita evaluasi terus lah ya. Jadi di satu ruangan pemerintah kemudian di depan kami ada, walaupun tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas bahwa data sudah sinkron. Sehingga dengan data yang sudah sinkron, apa yang disampaikan BPS kita berarti benar. Dengan demikian, apa alasan Bapak kalau kemudian kita paksakan tetap melakukan impor? Ini juga harus menjadi jelas. Bukan kami anti impor, bukan. Tapi pikirkan dulu rakyat, nasib para petani kita. Harga beras mahal saja, kita yakini mereka tidak mendapatkan manfaat dari mahalnya beras hari ini. Yang mendapatkan manfaat adalah distribusinya, penjualnya, pembelinya. Distribusinya nggak dapat, Pak. Apalagi kalau digerojok dengan impor. Makanya satu kata yang tadi saya ambil dari Pak Bappenas bahwa data ini sudah sinkron. Oleh karena itu, apa alasan nanti kalau kemudian Bulog tetap lakukan impor? Yang berikutnya, Pak Menteri, tolong ini dicatat bahwa validasi untuk data yang masuk harus dilakukan secara pasti. Saya melihat setiap mata anggaran ada tuh validasi. Ya, validasi ada, bahkan di dirjen tertentu hitungan kita untuk validasi sampai 150 miliaran, walaupun tidak terkait dengan tahanan pangan. Sehingga ini menjadi pertanggungjawaban dari Bapak sekalian. Kalau bagaimana cara mengumpulkan kemudian tidak ada validasi, bahkan kalau kita cek nanti ada data anggaran validasi, ternyata datanya tidak validasi, kemana anggaran ini? Nah ini sehingga perlu perbaikan untuk kemudian collecting datanya, validasinya, kevalitan dari data ini kemudian perlu kita pertanggungjawaban. Itu dan yang ke Pak Bulog, ya jangan sampai Pak kasus kemudian pemusnahan dengan alasan turunnya mutu ini terulang lagi kalau kemudian kita terus impor. Terlepas dari alasannya dulu dengan adanya perubahan dari Raskin menjadi BPNT dan lain-lain, tapi ini harus menjadi catatan kita. Berapa miliar uang yang dibakar dengan pemusnahan beras itu? Setiap tahun itu kan kejadian berulang. Kalau ini impor terjadi, kita lihat nanti. Kalau terjadi pemusnahan lagi, berarti ini memang niatnya impor, bukan karena ingin untuk memenuhi beras cadangan pemerintah, CBP. Itu mungkin dari kami, Pak, dari PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alimus, silakan. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya langsung aja karena sudah sore. Semuanya yang saya hormati dan semua yang saya sayangi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Arief, sesuai dengan ketentuan Perpres 125 tahun 2022 tentang pangan, Bapak juga harus mempresentasikan ada bukan hanya minyak goreng aja, tapi bagaimana dengan ikan yang sudah masuk dalam 11 bahan pokok untuk ketahanan pangan. Tadi saya melihat BPS tadi ada penjabaran soal ikan beku, tapi kalau untuk di pangan belum ada data tentang ketersediaan ikan, tapi ayam dan sebagainya sudah masuk. Saya cuma mau diinikan situ dulu. Terus karena kita berbicara tentang kesiapan ketahanan pangan kita, sangat disayangkan dan sudah kita berpanjang lebar kita bicara, dan saya sangat miris kalau seandainya maksimal CBP kita di akhir tahun ini hanya 200.000. Bicara tentang stok, bicara tentang kesediaan, mau tidak mau import harus dilakukan. Tapi juga tidak juga kita mengabaikan stok beras kita atau hasil produksi petani kita itu tidak mencapai dengan target atau tidak. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala BPS, 1,70 juta ton dari Januari sampai Desember itu kita punya surplus. Tadi saya tanya datanya, pengambilan samplingnya seperti apa, dan sampai pan pun saya insya Allah kalau bicara tentang BPS itu data berarti kita berbicara dengan kuantitatif yang errornya sedikit. Beda dengan kualitatif yang mungkin agak mengarang-arang indah. Kemudian saya ingin Pak, ya kemarin Pak Dirjen Tanaman Pangan kita udah rapat beserta Bappenas dan juga Bulog. Sangat disayangkan kalau memang itu ada konsorsium tapi tidak diterangkan ke situ. Karena akhirnya datanya simpang siur dan saling menuduh antara satu dan satu. Tapi saya percaya yang di depan kita semua ini mau mempersiapkan dirinya untuk membela bangsa dan negara ini agar tidak lapar. Kemudian pimpinan, saya berterima kasih banget tadi sudah dipanggil Perpadi. Walaupun data juga yang disampaikan Pak Arief dengan yang disampaikan Perpadi agak berbeda, tapi ini kita betul-betul mewakili dari pemerintah, tolong dengan sangat data ini harus betul-betul konkret. Kita perlu respek kepada Bulog yang berani menyampaikan ke kami data, cross-check, bukan hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 orang yang menjadi saksi. Tapi di sana mereka juga menghadirkan tanda tangan dan cap. Saya yakin dan percaya pertanian pun melakukan hal yang sama dengan mengkoordinasikan dinas provinsi, dinas pertanian kabupaten kota. Tapi Pak Menteri izinkan, memang data validasi itu setiap dirjen pasti ada untuk turun monitoring di lapangan. Saya harapkan Pak Menteri ke depannya apabila ada monitoring hasil produksi, tolong dengan sangat diberikan bukti, cap, mungkin sekarang adalah sistem digital live streaming. Sehingga tidak ada lagi manipulatif data, walaupun kita tahu BPS adalah data yang harus dipakai oleh semua mitra atau semua pemerintah. Tapi mohon maaf Pak, kalau memang stok beras itu memang termasuk dari datanya sini kan ada di rumah tangga. Mohon maaf Pak, sebenarnya yang kami inginkan adalah data yang betul-betul diketahui oleh pemerintah by penyerapan by address Pak. Karena kalau udah bilang masuk di rumah tangga, bagaimana cara pola pengukuran stok beras kita. Misalkan, kalau seandainya Bulog punya uang tapi tidak ada barang, misalkan ada barang tapi tidak sanggup. Ya beli tadi yang di rumah tangga punya, dibeli lagi. Ini dia Pak Ketua, yang menjadi simpang siur yang harus kita luruskan.
Karena tadi bapak-bapak tanya sama saya, Bu Alin di rumah stok beras ada berapa? Tapi saya bilang saya bukan petani beras, kalau tanya petani beras saya nggak bisa jawab. Nah, Pak Ketua mohon maaf, saya mau menyampaikan bahwa di beberapa provinsi daerah ini kan terdapat bencana. Saya yakin dan percaya Bulog pun pasti ikut serta turun memberikan bantuan. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memberikan bantuan juga itu mengambil dari CBP kita atau seperti apa? Nah, ini maksudnya saya cuma tanya aja sehingga kita tahu persis stok cadangan beras kita walaupun dalam keadaan bangsa ini di beberapa provinsi daerah mengalami musibah alam, berarti kita masih punya stok yang bisa menggarantikan kita tetap hidup. Kemudian saya ingin menyampaikan Ketua, kalau seandainya terbukti bahwa 1,70 juta ton itu memang betul ada stoknya dan tidak bisa diserap karena harganya, marilah kita clearkan di sini agar tidak saling tuduh-menuduh. Itu saja Ketua, kalau memang perlu import kita import, kalau memang tidak perlu import jangan import. Terima kasih. Ya, si Pak Sutisno singkat, kalau yang sudah ditanyakan tolong jangan ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, rekan-rekan anggota, Pak Menteri beserta jajaran, Pak Parnas beserta jajaran, para direksi BUMN Pangan, Kepala BPS, hadirin berbahagia. Saya konsentrasi pada masalah beras nih Pak. Kalau bicara beras tentunya hubungannya nanti pada untuk produksi dengan Menteri Pertanian, untuk penyediaan tentunya dengan Bapak Parnas dengan jajaran BUMN Pangannya. Tadi udah bicara dengan Peparbi, kemudian pedagang beras dan juga penggilingan. Saya ingin menyampaikan, mereka menyampaikan bahwa stok beras dari penggilingan menipis, sehingga mohon itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mereka tidak sepakat diserap oleh Bulog. Bulog tentunya menyerap sebagaimana disampaikan pada saat panen raya, waktunya menyerap oleh Bulog. Pada saat sekarang lagi tipis stoknya adalah waktunya Bulog melakukan operasi pasar. Namun demikian, mereka tidak bawa data, tapi ada data. Banyuwangi tadi 7.500 ton awalnya, sekarang sisanya katanya 2.500 ton. Kurang lebih 30%. Kediri 7.000 ton, sisanya 3.100 ton, lebih dari 30%. Sulawesi Tenggara, awalnya 420 ton, sekarang ada 21.000 ton. Dari data ini menunjukkan bahwa stok beras ada. Persoalannya ada di mana? Persoalannya yang diserap oleh BUMN atas tanggung jawab Baparnas, yang diserap oleh para penggilingan padi, yang ada di pedagang, yang ada di rumah tangga untuk konsumsi, yang ada di para petani. Nah, oleh karena itu, tadi disampaikan oleh BPS, kalau saya sih berterima kasih itu Pak. Ya, tanpa ada data itu, pemerintah tidak akan bisa mengambil kebijakan. Ya. Apalagi beras itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan agar rakyat bisa melanjutkan hidup. Kewajiban pemerintah di sisi lain ya juga harus memperhatikan petani, jadi tidak serta-merta harus impor, tapi juga beras tingkat pengaruh inflasinya sangat tinggi. Ya. Saya sangat paham apa yang disampaikan sama Pak BPS. Saya satu alumni Pak, saya juga dari AIS. Ya. Nah, tadi itu kan prognosa, ya, prognosa tentu dengan perhitungan tingkat kekeliruannya. Ya. Maka di dalam data yang halaman 7 di Pak Menteri Pertanian, itu kan posisi kalau benar, dari hasil perhitungan itu sampai hari ini benar, seterus paribus apa yang dihitung oleh Pak BPS sampai hari ini tidak ada perubahan, mestinya benar. 8.727.752 ton persediaan beras kita sampai dengan akhir tahun 2022. Surplus.
posisinya, yaitu dari posisi yang 1.700.000 ton di 22 dan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi disampaikan oleh rapat sebelumnya, memang ada 8 bulan itu defisit. Tapi kalau dari data ini, sesungguhnya tidak perlu khawatir. Ya, defisit di bulan Januari Februari ditutupi dari stok yang sebelumnya. Defisit di 8 bulan ditutupi dari stok bulan Maret dan April. Persoalannya adalah berapa serapan yang telah dilakukan oleh Kabulog untuk memprediksi manakala ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, diantaranya adalah untuk penanganan bencana. Bulog sekarang fungsinya 2, untuk menyiapkan cadangan beras pemerintah, menyiapkan beras untuk operasi pengendalian harga di pasaran. Pertanyaannya adalah berapa stok beras yang dimiliki oleh Bulog, baik itu untuk cadangan beras pemerintah, baik maju untuk operasi pasar sesuai dengan bisnisnya, sebagaimana juga dilakukan oleh BUMN pangan yang lainnya. Termasuk juga ID Food juga berapa punya beras. Ya, sehingga kita mengetahui berapa sesungguhnya dan perlukah kita akan impor. Itu persoalannya. Karena manakala impor perlu juga diperhatikan petaninya. Itu yang paling utama tentunya data ini, ya, karena ini prognosa, kewajiban Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi untuk mengecek berapa sebenarnya setelah produksi itu terjadi, bukan hanya berdasarkan pada prognosa saja. Untuk itu bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah otonom, bisa bekerja sama juga dengan aparat, berapa sesungguhnya hasil yang sebenarnya. Manakala ini tidak terjadi apa-apa, pasti prediksi yang diperhitungkan oleh BPS itu bisa dinyatakan benar. Itu tadi saya katakan, kecuali ada hal yang cukup Pak Sutisno. Ya, terima kasih Pak. Ya, sudah di stop. Pak Johan masih mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, 1 menit. Siap Pak. Tadi saya dapat statementnya Pak Kepala Bulog bahwa impor itu belum dilakukan. Ya, saya berharap agar itu tidak terjadi. Ya, karena ya agak saya pakai data BPS bahwa stok itu ada, ya. Dan kalaupun itu dilakukan waktu itu memalukan, seperti Pak Ketua bilang bahwa kalau produksi pertanian kita lemah, pertanian tidak berhasil, Komisi 4 juga tidak berhasil. Nah, karenanya Pak Ketua, saya juga minta agar Kepala Bulog memberikan kepada kita data serapannya. Data serapannya, karena kan tadi sudah dibuka kita sama BPS tuh, ketika Maret, kita ingin lihat apakah di Maret April Bulog nyerap atau tidak. Nah, biar kita lihat. Jadi sekali lagi Pak Ketua, walaupun saya sering saya ingin menegaskan saja bahwa Pak Kepala Bulog, Menteri Pertanian, Bapak Nas, ini adalah pertaruhan bahwa Pak saudara-saudara sekalian terhadap kredibilitas pemerintahan saat ini. Kalau terjadi impor beras saat ini, itu memalukan kita sebagai bangsa negara agraris ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng terus. Demokrat. Dari Demokrat. Tadi ada permintaan data Bulog. Coba ditampilkan dulu berapa serapannya tahun 2022 Januari sampai November. Supaya Pak Ansi Lema bisa tidur. Karena sudah mendengar nuntutnya dari tadi realisasi pengadaan gabah dan beras. Silakan. Baik, izin Pak Ketua, slide 1 dulu, naik ke atas slide 3. Bapak sekalian, jadi pertama kami sampaikan bahwa Bulog tidak pernah menghentikan pengadaan. Bulog melakukan pengadaan sesuai dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 8.300, GKP-nya 4.200. 8.300 itu fix atau masih fleksibel? Itu fix. HPP Pak, sebelum ada kebijakan fleksibilitas kita menyerap dengan harga 8.300. Setelah 8.300 ada di bulan Oktober ada kebijakan ada fleksibilitas. Jadi 8.800. Izin nanti kami jelaskan Pak. Bapak sekalian, sekarang kita coba lihat data BPS Pak. Kita akan sama-sama. Sebentar Pak Ketua, yang kita minta itu data serapannya bukan harga. Kita ini bukan Komisi 6. Siap. Izin. Desrapnya Pak. Betul, data serapannya dulu bicara, bukan harga, bukan. Izin Pak,
Maksudnya apa ngomong gitu? Bapak maksudnya apa ngomong gitu? Karena lebih baik ke Komisi 6 gitu, Bulog. Gitu. Oh, yang itu urusannya Pak Salim yang ngomong. Baik Pak, izin Pak. Jadi ini ada kaitannya Pak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa selama tahun 2022 harga selalu di atas HPP. Ini catatannya. Selama tahun 2022 kalau kita data itu terendah itu adalah 4.300 Pak. Memang ini adalah angka nasional. Di beberapa daerah ada yang di bawah, di situ kita bisa menyerap. Poinnya bahwa harga sekarang selama tahun 2022 di atas HPP harga beli Perum Bulog. Next kami lanjutkan, ini terkait dengan posisi serapan. Bapak sekalian, stok kita di awal Januari itu adalah 1 juta. Kemudian tadi disampaikan bahwa panen itu ada di raya di bulan Maret, April. Kita melakukan penyerapan di semester 1 dengan tadi kondisi harga yang di atas HPP itu adalah 512.000 ton. Jadi kita melakukan penyerapan di semester 1 ada 512.180 ton Pak. Ini yang kita lakukan. Jadi bukan Bulog itu tidak menyerap. Kita maksimal menyerap, tapi karena harganya di atas HPP, maka yang bisa kita serap adalah 512. Kemudian kita lihat di bulan Juli. Tadi semua sepakat bahwa di bulan Juli itu harga mulai naik, Pak. Puncaknya di bulan Agustus. Tadi pagi saya ikuti dari Perpadi menyampaikan bahwa kenaikan harga signifikan itu dimulai di bulan Agustus. Karena di bulan Agustus itu ada 2 kali penyaluran alokasi kartu sembako. Ini yang meningkatkan harga. Pola panennya, Bapak sekalian, kita menyerap ada 2. Pertama adalah di panen rendeng, 1, kemudian panen gadu yang biasanya mulai di bulan Agustus. Kita lihat di bulan Agustus, harga semuanya sudah di atas HPP. Sehingga memang di panen gadu itu kita tidak bisa melakukan penyerapan, Pak. Jadi kita semester 1 menyerap 512, di bulan Agustus karena harga tinggi, justru yang biasanya panen gadu kita bisa menyerap, kita malah operasi pasarnya tinggi, Pak. Kita lihat di bulan Agustus itu penyaluran kita adalah 222.000. Kemudian di September itu 195.000. Biasanya di bulan-bulan ini kita masih bisa mampu untuk menyerap, tapi tahun 2022 tidak bisa menyerap. Kemudian kami kaitkan juga dengan kebijakan fleksibilitas harga, Pak. Jadi pada saat bulan Agustus, September itu kita pantau panen, Pak. Tadi Pak BPS menyampaikan bahwa surplus di Sulsel. Memang sasaran kita adalah di Sulsel, Pak. Pada kita tunggu di Agustus, September, harga Sulsel itu tidak pernah turun dari sampai ke 83. Terakhir di awal Oktober, Sulsel itu bertahan harganya adalah 84-85. Sehingga pada saat itu di bulan Oktober pemerintah memberikan kebijakan fleksibilitas harga menjadi 88. Namun tadi sebagai disampaikan Pak Dirut, begitu Bulog menaikkan harga menjadi 88, pasar naik di atas 88. Jadi sekali lagi kita memang dari awal tidak pernah berhenti untuk melakukan penyerapan, namun memang di semester 1 tidak maksimal karena harga di atas HPP, kemudian di panen di gadu juga harganya semakin tinggi. Kita tidak bisa menyerap, malah untuk operasi pasar kita keluar stok dalam jumlah yang sangat besar, Pak. Demikian, Pak Ketua. Pak Ketua, saya boleh langsung respon? Izin. Ya. Ya, terima kasih. Pak, terima kasih penjelasannya. Kalau dari data ini saya lihat Maret, April itu mestinya nyerapnya besar ya, Pak ya. Tapi di sini saya simpulkan nyerapnya kecil, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, nyerapnya kecil ini apakah karena Bulog tidak ada uang dalam kaitannya pinjaman berupa bunga komersil, atau ada penjelasan lain supaya kita bisa menelusuri satu persatu sebab nih. Kalau dengan demikian berarti ini masalahnya bisa saja tidak ada di Bulog, tidak ada juga di Kementan, tetapi ada di pihak luar. Tetapi dampaknya kena ke mitra-mitra kita ini, Pak. Kita kan berharap Maret April itu serapannya besar. Tadi kan
Pak Kepala BPS juga menganjurkan seperti itu. Tetapi kenapa kok serapannya kecil? Ini apa pangkal persoalannya? Tolong itu dijawab dulu, Pak. Izin Ketua, sebelum dijawab, ada sambungan. Ya. Sama pertanyaannya, Pak. Ada sambungan. Jadi pada saat panen raya, ya, HPP itu 5.300 untuk gabah. Pasaran di petani 4.000 dan sampai dengan 4.200. Itu di tempat Bapak kali enggak secara nasional. Nah, ini harga HPP nasional 53 itu. Di pasaran di petani itu hanya 4.000 sampai 4.200. Saya minta tolong serap, tidak bisa diserap. Makasih Pak Ketua. Ya, dijawab dulu supaya cepat. Setelah itu nanti yang lain minta. Baik, terima kasih Pak. Jadi mohon izin, kita ini kan dibatasi dengan harga Pak, dengan kadar air dan macam-macam Pak, sehingga kita tidak bisa dengan leluasa di atas itu Pak, menyerapnya. Jadi pada saat panen raya, begitu kita mau ambil, harganya naik di atas itu Pak, kita tidak bisa menyerap Pak. Itu persoalannya. Kalau uang ada Pak, kita walaupun utang, bunganya komersil. Karena ini kan perintahnya negara Pak. Kita penugasan ini kita nggak bisa, oh ini bisa menyerap 3 juta terus Bulog ambil 3 juta. Tidak Pak, kita ditentukan dari Rakortas bahwa CBP yang disimpan oleh Bulog atas perintah negara untuk negara Pak, itu ditentukan Pak. Sekarang kemarin 1 juta sampai 1,2 Pak. Itu yang masalah pertamanya Pak. Izin Pak Ketua, dalam soal HPP ini Pak, apa keterlibatan Bulog atau Kementerian Pertanian untuk melindungi petani kita? Nah, jangan sampai kemudian ketika kita menentukan harga itu kita seolah-olah berhitung-hitung sama petani kita, ya kan? Nanti kalau sudah habis stok, baru oh kita punya uang, barangnya tidak ada gitu. Tapi ketikanya barang ada, kita tidak punya uang. Nah, itu yang saya bilang. Nah, setelah saya lihat datanya kan, saya sering kritik bahwa anggaran kita pertanian rendah. Dijawab sama Menteri Keuangan, untuk ketahanan pangan di APBN kita ini 95 triliun. Saya minta elaborasinya. Ternyata ada 3 triliun untuk dana pengadaan beras. Nah, betul ya? Kan gitu. Jadi gimana Pak, tolong jelaskan kepada kami itu agar kita ini tidak berspekulasi soal begini Pak. Ini kita sedang berbicara bagaimana melindungi petani kita, karena di APBN juga pemerintah ini sudah menyampaikan bahwa targetnya selain penyerapan segala macam itu, intinya adalah meningkatkan NTP ke 104. Itu masuk dalam kerangka ekonomi makro kita. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Baik Pak. Jadi kan ada Permendak Pak yang mengatur kita membeli itu Pak. Karena itu stabilisasi harga itu ya dengan kita operasi pasar itu ditentukan oleh Permendak Pak. Jadi ya itu tadi Pak. Karena kalau kita tergantung pemerintah Pak, kita diperintahkan untuk beli dengan harga berapa Pak. Jadi nanti kan itu akan selisih harganya atau begitu kita menyalurkan kan dibayar oleh pemerintah baru Pak. Nah ini memang seperti itu Pak. Jadi CBP sekali lagi Pak, yang jadi permasalahan ini kan CBP Pak, berasnya pemerintah. Kalau komersilnya Pak, Bulog itu ngikuti pasar Pak. Maka sekarang saya bilang daripada kita nggak bisa beli dengan harga untuk CBP, kita siasati dengan komersil Pak. Harga komersil tadi kita tetap berpatokan pada harga di lapangan dengan ketentuan BPS tadi Pak. Karena apa Pak? Kalau harga komersil ini habis kita beli Pak, seyogianya kita alihkan menjadi CBP Pak. Nanti selisih harganya kan kita mintakan penggantian dari Menteri Keuangan Pak. Itu Pak, ini yang menyiasati kami supaya tetap kita bisa menyerap dari lokalan Pak dan berpihak kepada petani tadi Pak. Hanya kembali lagi Pak, kita kan ada HPP-nya Pak, batasannya, head-nya juga. Jadi nggak bisa juga Pak, kita itu di situ karena Bulog itu kalau untuk CBP sedemikian Pak. Ya, jadi itu yang kita lakukan selama ini Pak. Jadi bukan salahnya juga tadi dari BPS sudah betul surplus Pak. Mungkin dari Kementan juga ada gitu. Tapi
Kita nggak bisa Pak, membeli dengan harga yang tadi 11.000, itu nanti kita dipersalahkan oleh BPK Pak. Dan tidak bisa dialihkan kepada CBP Pak. Terus kita jualnya kemana Pak? Kan jadi masalah juga kalau itu tetap komersial dengan harga mahal Pak. Ini yang menjadi persoalan Pak. Saya kira itu Pak. Interupsi pimpinan. Ya, 1 menit. Ya. Karena sebelum maghrib kita sudah selesaikan saya pikir ini ini. satu momen yang pas Pak. Saya justru sekarang ingin menanyakan tentang keberadaan Bappenas. Dan saya sangat berharap keberadaan Bappenas ini menjadi betul-betul badan yang bisa memang mengkoordinasi itu. Kalau tadi yang menentukan HPP selama ini kan memang tahu gitu ya. Di kementerian yang memang tidak ada kaitannya dengan bapak-bapak ini. Nah, kira-kira dengan dibukanya kelonggaran ini, saya pikir ini satu keleluasan yang sangat baik. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah memang tupoksi Pak Bappenas nanti sampai ke situ. Ini kan saya pikir lompatan yang luar biasa. Kita apresiasi lah kalau memang itu dilakukan sehingga oke, kemarin ada kejadian begitu. Kita tidak ingin nanti Februari, Maret, April saat puncak panen, data Bulog dengan kemudian sudah dibuka relaksasi seperti itu akan menunjukkan data yang sama. Sehingga mungkin asumsinya, ya, bagaimana kemudian Bappenas sekarang berpikir keras tidak impor karena memang ada jaminan dari data yang disampaikan oleh BPS. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan. Dari saya belum bicara. Demokrat. Tadi bukan udah bicara? Belum. Oh, belum? Ya, sedikit. Jadi juga bicara? Iya. Jadi ya, 1 menit ya. Oke, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan hormati Pak Menteri, Ibu Bapak semua. Setelah mendengarkan dan menyimak apa yang terjadi hari ini, perdebatan silang pendapat soal data, kaitan data pangan, khusus komoditas beras. Ini tentu kami menilai ini sangat miris. Tata kelola di pemerintah kita sektor pangan ini sangat jelek sekali. Tentu dari tahun ke tahun Kementerian Pertanian yang memiliki peranan tugas dari sisi hulu untuk meningkatkan produksi. Setiap kami mendengarkan selalu memiliki surplus kaitan komoditas beras tiap tahun. Ternyata begitu diintegrasikan dengan Bulog tadi disampaikan, ini di luar kondisi real yang nyata. Tentunya kalau kami inginkan misalkan perbandingan terbalik terhadap data-data yang disampaikan, jadi jangan bicaranya 2022. Coba kita perspektif balik ke belakang tentang Kementerian Pertanian menyampaikan surplus beras tiap tahunnya. Semenjak kami dilantik 2019, 2020 sampai 2022, Pak Menteri menyampaikan surplus beras. Bahkan beberapa bulan yang lalu Pak Menteri menyampaikan, baik di media, di forum, di DPR juga menyampaikan akan melakukan ekspor beras. Nah ini kan berbanding terbalik. Yang kemarin kok perubahannya gejolaknya cepat banget gitu. Cuma berapa bulan dari rapat pertemuan kemarin dengan kami, sekarang posisi Desember sudah menyatakan bahwa keadaan KBP beras kami itu menipis gitu. Nah, sinkronisasi ini tolong dijelaskan Pak Menteri. Tidak bisa ini menjawab seperti ini, data ini seperti ini. Terus yang kedua, kami tidak mau urusan impor beras bagaimana nanti ke depannya ya. Jangan sampai menjadi keputusan bahwa oh benar yang Bulog sampaikan cadangan beras pemerintah sudah menipis. Kita akan melakukan impor beras secara besar-besaran 500 juta ton ke depan. Kami nggak tidak mungkin 500 juta. Berapa mohon maaf? Semangat 500, santai aja ngomongnya. Ya, jadi nggak salah ngomong. 500.000 mohon maaf, 500.000 ton. Jangan sampai ya rencana impor beras ini dibuat by design sehingga data-data yang Bapak Ibu sampaikan tadi hanya sebatas data pendukung saja, sehingga membuat kami DPR selaku mitra Komisi 4 juga berpikir yang sama. Mohon maaf. Adapun kalau langkah berikutnya impor, ya, ini saya juga berpesan bahwa hati-hati, jangan sampai di saat petani kita panen. Ini alasan lagi, Bulog juga dengan kondisi kualitas ini sebagainya tidak mampu menyerap juga. Nah, ada hal yang lain Pak Ketua.
jangan-jangan ya, dengan data Bulog yang sampaikan, kalau saya lihat perusahaan-perusahaan yang memang di-tracking oleh Bulog dan tim pangan nasional kita, itu kan perusahaan-perusahaan kelas kecil-kecil. Apakah Pak Bulog ini sudah memeriksa juga terhadap perusahaan besar, tadi yang disampaikan Pak Selamat, Wilmar, yang memiliki gudang yang besar, tiap daerah juga bergerilya memberikan harga-harga yang tinggi. Apa Pak Bulog juga sudah melakukan cek ke sana? Harus berani. Kita juga, masa iya Bulog sebagai plat merah kalah saing harga dengan perusahaan-perusahaan korporat besar? Yang terakhir buat BPS, walaupun tadi Pak mohon maaf 1,7 aman ketersediaan beras, 0,3 terhadap kenaikan inflasi aman, belum terlalu tinggi. Jangan khawatir kata Bapak. Oke lah, statement Bapak itu menenangkan hati rakyat seluruh Indonesia sebagai bagian pemerintah tentu. Tapi tidak membuat kami aman Pak. 0,3% itu diukur dari apa? Walaupun saat ini 0,3 tidak berpengaruh terhadap kenaikan inflasi, tetapi kalau pemerintah tidak melakukan action dan memberikan dorongan support terhadap pangan nasional kita, ini tidak menutup kemungkinan Cukup ya, Mbak. komoditas beras Udah menjadi inflasi lebih dari 5 nasional menit. kita. Terima kasih. Silakan Bulog mau menjawab lagi, kita satu-satu. Tunggu Pak, nanti nggak habis-habis ini. Bulog menjawab, kemudian tadi katanya mau apa, tadi mau diputar video yang tadi, supaya Bulog selesai, baru kita ke LNI, ke Bappenas, baru nanti Kementan, BPS terakhir. Singkat aja. Baik, jadi kami langsung saja tadi Pak memutarkan video yang Sragen Pak. Tadi supaya Bulog selesai, baru kita ke LNI, ke Bappenas, baru nanti Kementan. Oh, enggak kelihatan. Jadi kami langsung saja tadi Pak memutarkan video yang Sragen Pak. Jadi intinya kan Sragen itu kan diminta untuk 45.000 Pak, tapi 45.000 itu tidak diberikan batas waktu sampai kapan. Artinya dia sampaikan bahwa ya bisa 45.000 kalau misalnya 2 atau 3 tahun. Itu saja Pak sebenarnya. Terima kasih Pak. Ya, cukup ya Bulog. LNI tadi ada yang mau sampaikan, singkat. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang kami hormati, Pak Menteri beserta jajarannya, Pak Kepala Bulog, Kepala BPS, Kepala Bappenas. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan, karena kami kira kami sudah diundang, kami juga harus memberikan beberapa pendapat dan poin pikiran update dari ID Food. Pertama Pak, kami harus menjelaskan posisi ID Food dan Bulog dalam ekosistem pangan pemerintah yang penting, yang sudah pernah juga disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pangan pada saat pertama kali diundang oleh Komisi 4. Dalam ekosistem pangan pemerintah, ada ID Food dan Bulog selaku BUMN Pangan, yang dari Kementerian BUMN kami sudah diberikan tupoksi dan pembagian tugas yang jelas dan clear sehingga tidak ada tumpang tindih antara ID Food dan Bulog. Kami sedikit mengulang bahwa ID Food ditugaskan untuk pangan yang sifatnya komersil, kemudian penugasan non-subsidi. Artinya kami pun diberikan kesempatan penugasan selama tidak subsidi dan tidak rugi. Kemudian Bulog fokusnya adalah stabilisasi harga, kemudian penugasan baik subsidi dan non-subsidi. Nah, dalam hal karena itu kami juga menjelaskan, sehingga dalam hal beras yang kita bahas hari ini, kami memang tidak banyak melakukan karena agar tidak tumpang tindih dengan teman-teman Bulog. Dan salah satu anak perusahaan kami SAS juga lebih fokus kepada bisnis benih, terutama di beras. Namun dalam hal ini untuk bicara stabilisasi, kami lebih banyak untuk yang non berasnya, seperti kami rutin tiap tahun mendapat penugasan dalam stabilisasi daging sapi maupun gula. Gula baik impor ataupun kami melakukan stabilisasi penyerapan dari para petani tebu kita dengan membeli harga gula mereka dengan harga HPP
minimum Membeli dari komoditas petani itu 4.500. gula atau tebunya digiling atau gimana supaya jelas? Baik. Karena petani nggak mungkin punya pabrik gula. Betul Pak, jadi sekarang 70% skema dengan petani kami adalah dengan bagi hasil. Jadi bahan baku tebunya dari para petani, kami giling di pabrik milik RNI, kemudian bagi hasil 34-64% Pak. Rendemennya berapa kalau 34 dengan tadi? Saat ini rendemen memang di bawah karena kondisi cuaca. Tahun ini secara nasional rendemen di bawah 7% Pak. Enggak di bawah 7%, 4% juga di bawah 7% loh. Ya, Saya masih ingat Anda dulu ngomong apa. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh para pejabat ini saya dalam pikiran saya langsung ingat, oh ini pernah ngomong ini pernah ngomong ini. Kalau nggak salah Anda dulu ngomong cuma 6%-an. Ya, saat ini kondisi terakhir Ya, tahu, betul kan? September 6,7 Pak. 6,7 bisa? Iya, bisa. Bisa. Harusnya itu pun sudah turun dalam 2 tahun berturut-turut Pak. Tahun Bisa lalu 6,7. Bisa, Anda Pak. jamin? Bisa Pak. Pabrik modern aja cuma 7,3 paling tinggi. Ayo. Lampung paling tinggi itu bisa 9 Pak. Nggak bisa. Coba tunjukkan pabrik mana yang bisa 9. Ini pabrik di kampung ibu ini nih. Baik, mungkin nanti Ini dapilnya datanya ini, kami pabrik terbaru. Mungkin investasinya ya cukup besar lah di atas angka sekian triliun. Itu aja benar-benar cuma 7,3. Baik Pak, kami Ya, sampaikan. ini Pak. ini saya koreksi aja. Baik. Jadi apa yang Anda ucapkan berapa waktu lalu masih di ruangan sana saya pasti ingat. Baik. Ya, lanjutkan. Baik Pak Ketua, kami update bahwa tahun lalu rendemen kami 7,3% Pak. Namun tahun ini itu dihadapi oleh semua pabrik gula, ada kondisi cuaca, semua pabrik gula drop. Seperti kami juga mengalami kondisi saat ini 6,6%. Nanti mungkin Pak Ketua dan Bapak Ibu bisa juga compare dengan PTPN dan mungkin juga Bulog mengalami hal yang sama. Kemudian kami sampaikan juga dari pembahasan hari ini mengenai beras, memang ada kami sampaikan pelajaran yang mungkin ya harus kita petik, tidak hanya mengenai beras, tapi juga komoditi pangan lainnya yang perlu kita antisipasi. Dan menurut kami dari pengalaman bahwa tadi juga sudah sampaikan oleh Kepala BPS, bahwa kondisi harga naik turunnya ini sangat tergantung supply demand, juga seasonal, dan yang paling penting menurut kami adalah penguasaan stok pemerintah, berapa persen pemerintah bisa masuk penetrasi dan market share-nya. Oleh karena itu kami menyambung, jika ingin mohon ditampilkan juga, kami bersama Badan Pangan dan Bulog 2-3 bulan lalu, sebenarnya Badan Pangan sudah meluncurkan program yang namanya cadangan pangan pemerintah. Dari sini kita memang belajar bahwa saat ini dalam ekosistem pangan pemerintah kita hanya punya beras yang menjadi cadangan pangan pemerintah. Sehingga di sini program bersama Bulog dan Bappenas kita sepakat bahwa untuk menghadapi krisis stabilisasi pangan dan harga, kita juga perlu punya metode yang sama seperti beras yang kita lakukan ke bahan pokok penting lainnya. Dalam skema ini sudah dibagi juga bahwa Bulog akan fokus kepada beras, jagung, kedelai, sedangkan ID Food akan fokus kepada item di luar beras, jagung, kedelai seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, ayam, telur, dan gula konsumsi. Dan hal ini pun kami sudah bicarakan Kementerian Keuangan untuk melakukan program ini. Dan dari Kementerian Keuangan sudah menyetujukan dan memberikan subsidi bunga sebesar 4,75%, yang artinya kami tetap harus melakukan negosiasi dengan perbankan untuk besarnya bunga pinjaman yang kami lakukan untuk menyerap produk-produk ini untuk kami lakukan buffer stock. Kemudian kami sampaikan bahwa indikasi budget yang sudah kami dapatkan di kurang lebih 1 bulan lalu adalah 3 triliun rupiah, di mana alokasinya 2 triliun untuk ID Food dan 1 triliun untuk Bulog. Kemudian saat ini kami bernegosiasi dengan perbankan untuk mencapai deal berapa bunga yang kami dapatkan. Jika kami dapat 9, maka yang kami bayarkan adalah 9 kurang 4,75%. Jika kami dapat 8,75, artinya kami bayar 8,75 kurang 4,75 kurang lebih 4%. Nah, ini juga dalam rangka persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional yang kita lihat juga maju, yang akan jatuh nanti mulai bulan Maret, yang kita siapkan juga untuk persiapan stabilisasi harga buat Ramadan Lebaran. Target kami di bulan ini negosiasi dengan Himbara seperti BRI, Mandiri, dan BNI, ini kami sudah mencapai kesepakatan untuk kami bisa build buffer stock. Saya kira Bapak Ibu selain
pembahasan hari tentang beras, ini juga metode atau konsep yang kita siapkan ke depan agar peran serta market share, penguasaan stok, pemerintah lewat BUMN ini kita bisa lebih kuat. Karena kadang-kadang ini tidak bicara hanya tentang keberadaan stok. Stok bisa ada, tapi kalau seluruhnya dikuasai oleh swasta, tentunya pemerintah juga akan mengalami kesulitan untuk melakukan intervensi. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat, Pak Ketua, Bapak Ibu semuanya, saya juga mendapat arahan dari Pak Menteri BUMN kemarin bahwa di rapat kabinet yang minggu ini, kami juga dapat update juga dari Pak Mentan dan Pak Kepala Bappenas, bahwa pemerintah juga sedang menyusun program offtake hasil petani peternak untuk menyerap hasil panen mereka, sekaligus juga untuk mempersiapkan kondisi krisis pangan yang di tahun 2023. Dengan skema yang saya diupdate adalah Himbara atau BUMN mendapat pinjaman bunga rendah kurang lebih 1%. Jadi ini juga masih berproses. Harapan kami dengan 2 program dengan Bappenas dan program Presiden ini juga bisa membantu penguasaan stok pemerintah lewat BUMN sehingga kita bisa lebih berpartisipasi dalam stabilisasi harga dan stok terutama untuk tahun depan, sehingga kita bisa mengantisipasi kita tidak tiap tahun mengulangi meeting yang sama dengan topik yang sama. Demikian update dari kami, Pak Ketua, Bapak semua. Terima kasih. Itu saya contoh daging ayam HPP-nya berapa dari Kemendak? 22.000 apa 21.000? 22.000, Pak Ketua. Coba lihat dulu datanya. Ya. Berapa HPP, Dirjen? Berapa HPP? 21 sampai 23, Pak. Nah, 21 sampai 23. Anda tahu sekarang berapa di pasaran harga daging ayam per kilo? Kalau Anda nggak tahu, Anda jangan jadi Dirjen, Bos. Saya aja setiap hari, setiap mau rapat, saya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini saya kasih tahu Anda, ya, yang namanya pemilik kandang lagi nangis. Harganya tidak sampai 18.000, Bos. Tahu? 17.000 sampai 18.000. Harga daging ayamnya lagi hancur. Nah gitu kan udah saya kasih tahu, harga ayam ini akan hancur. Harusnya Anda sebelum rapat, Anda perkirakan dulu, oh HPP-nya berapa, ininya berapa. Jadi waktu rapat jangan Anda nggak tahu dong. Kalau HPP-nya 21 sampai 22.000 kok dari Kemendak. Ya, tolong. Jadi Anda nanti kalau bicara harus jelas. Ya. Pimpinan nggak sampai 1 menit. Ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Frans tentang ketersediaan pencadangan pangan ya oleh BUMN dari beberapa komoditi 11. Tapi saya harapkan di tahun 2023 nggak ada lagi permasalahan minyak goreng kelangkaan. Di situ sudah harus ada juga prediksi, Pak Frans. Mohon maaf, ini kok kadang-kadang kita tidak ada persiapan sejak awal, padahal sudah ada kejadian sebelumnya. Kemudian, tadi saya sudah singgung lagi, ikan itu sudah masuk loh ketersediaan pangan. Bagaimana hadirnya pemerintah dalam hal ini, BUMN pun juga untuk menyerap hasil perikanan. Karena kita berbicara tentang pangan dan ikan udah masuk pangan. Ini yang menjadi atensi. Terima kasih pimpinan. Minyak goreng itu juga harus ada perhitungan. Kalau enggak bahaya juga nanti kalau kejadian kelangkaan minyak goreng kayak kemarin subsidi berapa belas ribu misalkan harga itu bagaimana? Ya cukup. Pak Menteri. Pimpinan dan segenap anggota yang sama kami hormati, Bapak sekalian, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa data BPS data yang akurat dan kami pedomani secara utuh. Saya perjanjikan bahwa faktualisasi, validasi dari data itu sangat clear. Saya tanggung jawab Bapak. Sampai di lapangan. Bahwa ada distorsi harga, kemudian ada kondisi dinamis, ini momentum gitu. Kondisi sesaat yang memang membutuhkan kerja yang sangat kuat kami di antara pemerintah untuk bisa menyelesaikannya. Misalnya saja, dia saat panen
Ya itulah saatnya diserap. Tapi ada dinamika juga di Bulog, anggarannya juga bersoal kan, belum tentu iya. Ya, katakanlah seperti itu. Sehingga kita harus bisa maklum. Kita berkejaran dengan momentum dan kondisi. Dan ini menjadi pengalaman bagi kami insya Allah untuk 2023, 2024 ke besok insya Allah kerja saya dengan Pak Buas, dengan yang lain akan lebih baik Bapak. Tadi itu persoalan adalah salah satunya cuma satu nama mestinya dan mitra lainnya. Nggak mungkin ada satu petani bisa nampung sampai 100.000. 100.000 berapa triliun itu, berapa ratus miliar. Nggak mungkin lah. Tetapi kan nalar kita bisa jalan. Tetapi bukan itu Pak Ketua, izin bahwa ada ketersediaan, ada dinamika, mari kita bisa pahami ini. Saya berharap bahwa produktivitas, saya jamin iya. Pertama, bukan cuma data BPS. Kami pakai standing crop, pakai satelit. Yang beberapa perguruan tinggi atur masuk. Masalah beras kita nggak boleh main-main, Bapak. Kalau Pak Buas bekas polisi, saya ini kan bekas dari bawah gitu, jaga ini negara. Nggak mungkin lah, lillahi ta'ala. Nah gitu, Bapak. Minta maaf. Oleh karena beras nggak boleh main-main gitu. Bahwa ada dinamika, iya. Yang kedua, kalau harga seperti ini, kalau kamu tanya saya sebagai menteri, Pak, minta maaf. Inilah harga yang paling wajar. Karena kos produksi juga lagi naik. Tetapi kan pemerintah harus ada di antaranya. Pemerintah itu ada ID Food, ada Bapak, ada Pak Bulog dan saya gitu. Kita nggak boleh saling salahkan. Memang kita harus ada. Dan tidak boleh ada persoalan. Sangat berbahaya kalau semua beras produktivitas kita yang 1,7 semua pengusaha dan pedagang yang miliki. Dan ini momentum untuk besok. Harus didorong biar bagaimana Pak Buas main. Aku backup. Itu Pak. Dan kalau cuma sedikit beda-beda Ketua, izinkan saya bisa menyelesaikan ini dengan kami yakin Pak. Februari, Maret, April, nggak boleh cuma serap 41.000. Kau kasih saya 6 hari untuk 600 hekton, kau nyerap 3 bulan hanya 41. Nah, tentu ini ada masalah. Bukan nggak ada masalah. Raskinnya harus keluar supaya supply and demand-nya jalan, in out di Bulog juga harus kita jaga gitu. Saya kira itulah aja Ketua. Saya masih sangat yakin dengan produktivitas kita. Saya nggak main-main dengan ini. Bapak boleh tidak percaya, tapi mari kita lihat. Dan semua gubernur bupati menyampaikan nggak ada masalah kalau segitu. Bahwa sekarang ada beras di para pedagang ini tentu juga menjadi bagian-bagian dari namanya. Kurang lebih kalau saya sampaikan begini, saya minta maaf Ketua. Beri saya kesempatan membenahi ini dan kita sama-sama. Bahwa kita tidak boleh nisbikan ada tantangan-tantangan, ya mari kita sama-sama rasional aja melihatnya seperti apa. Kami siap Bapak untuk dikoreksi terus bersama. Saya janjikan kebersamaan dengan Komisi 4 yang terbangun 3 tahun luar biasa. Kan bukan kita yang nilai kita ini, bukan cuma BPS. Ya. Semua lembaga internasional juga menilai kita. Dan itu bukan main-mainan Bapak. Maafkan saya Ketua, saya siap untuk memperbaiki lagi jalan kami bersama. Mungkin tinggal sharing-sharing saya dengan Pak Buas semakin kuat, Pak Buas ya. Dan kita siap kawal. Percayalah kami semua berpikir untuk rakyat dan petani. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami juga sama semua untuk rakyat. Persoalannya dirjennya Bapak ini menggampangkan persoalan. 600.000 ton itu yang nulis dia, yang menunjukkan penggilingan padi dia, yang memberikan waktu 6 hari dia. Saya tidak pernah memberikan keleluasaan kepada mitra untuk silakan isi apa maunya. Nah, jadi jangan pernah menggampangkan persoalan. Di dunia ini nggak ada yang gampang, tapi di dunia ini juga nggak ada yang sulit. Ini loh yang perlu dipahami. Saya tidak menyalahkan menteri. Seperti tadi itu kan data dari kabupaten provinsi. Ini mohon maaf saya juga mengkritik BPS. BPS tidak pernah menghitung apakah benih padinya baik, apakah irigasinya berjalan dengan baik. Irigasi kalau tersier itu tupoksinya Kementerian Pertanian. Tapi kalau sekunder primer itu tupoksinya
PUPR. Kadang-kadang ini kan nggak nyambung. Contoh, di Kabupaten Pringsewu ada waduk bendungan besar sekali. Tetapi rakyat di sana tidak dapat satu tetes pun air. Itu mengalir saja ke kabupaten lain. Ya, di Lampung. Itu. Ini loh yang terjadi. Ya kan? Jadi tolong, kalau bicara data harus konkret 63.000 dan kawan-kawannya. Kan nggak pernah dijelaskan. Iya kan? Saya juga minta Bulog. Maret, begitu panen, harus menyerap sebanyak-banyaknya. Saya juga mengerti. Kalau HPP-nya tidak memungkinkan 8.300. Ya, cuman kalau hanya 8.300, Bulog tidak mampu beli, ya silakan ratas dulu dengan Presiden. Pak Presiden kira-kira bisa nggak ini naik HPP-nya? Tapi konsekuensinya apa? Terjadi inflasi. Kan begitu. Yang untung siapa sih? Kalau HPP 83 juga petani nggak untung-untung amat, nggak bakal jadi kaya. Mohon maaf ini saya ngomong. Yang untung tuh tengkulak rata-rata. Iya kan? Ini loh. Ada yang mau sampaikan lagi? Pak Arif? Izin menambahkan Ketua, jadi nanti Bu Alin setelah ini kami kan akan pilihkan, ikan kan banyak sekali varietasnya, mungkin ada 3 atau 4 varietas yang dominan, misalnya tukato, tuna, cakalang, tongkol gitu ya, nanti kita pilih satu lagi ikan kembung, jadi nanti akan kami perbaiki neracanya Ketua. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan beras, izin Ketua kalau boleh hilirisasinya dikembalikan ke Bulog. Jadi mengenai Raskin Rastra yang sekarang bantuan pangan non tunai, ya, itu mestinya Bulog diminta untuk serap hasilnya Pak Mentan dengan harga yang baik, HAP akan kita review, tapi keluarnya itu juga ada gitu Ketua. Itu yang mengenai catatan hilirisasi. Kemudian ada satu, dengan penugasan sedemikian banyak, diperlukan juga teknologi, artinya kita perlu courtroom. Kalau kita nggak punya courtroom yang banyak, seperti daging, ya kapasitas kita hanya 2,5 bulan, 3 bulan Ketua. Jadi kalau ditanya daging yang kita misalnya sekarang masuk ke frozen, ya frozen condition juga nggak bisa banyak. Kalau orang tanya, ada berapa banyak masuk di frozen, berapa ton? Kapasitasnya berapa yang ID Food punya? Baik. Kita punya tidak lebih dari 3.000 ton dan untuk RK milik sendiri? 3.000, ya. Milik sendiri apa ya, sewa? Milik sendiri dan tapi dan tidak sewa? cukup Pak. Jadi sekarang ini kebanyakan kalau kita dapat penugasan, kita menyimpannya di gudang swasta. Namun kami sudah buat di RKAP di tahun depan untuk kami mulai menambah kapasitas. Bos, yang saya tanya hari ini, ya, Anda bisa nyimpen berapa banyak? Bukan ke swasta. Kalau itu saya udah tahu jawabannya. Saya cuma minta kejujuran Anda. Iya. Gitu loh. Berapa ton? Cuma 2.000 ton, Pak. Oh, 2.000 ton. Kan gitu aja jelas. Yang lainnya saya sewa sama swasta. Betul. Akan datang kalau ada PMN atau ada apa, kami akan bangun cold storage, kan gitu. Betul, Pak. Clear kan? Clear. Ya, Pak Arif? betul Ketua. Jadi ya kan? ini salah Cuman satu. jangan hanya mikirkan daging yang untungnya cukup gede, tapi pikirkan juga Kementerian Pertanian ini hasil cabenya, hasil bawang merahnya, semua, siapa yang akan menyerap? Semua, Pak. Kalau terjadi panen besar. Jangan pada waktu panen, ya mohon maaf ini, mereka untuk kembali modal aja nggak bisa nanam cabai. Dan ini juga kritik untuk Kementerian Pertanian. Contoh, hampir wilayah Kalimantan, hampir semua, hampir sebagian besar Kalimantan, itu tidak ada orang tanam bawang, tanam cabai. Rata-rata dari Pulau Jawa. Nah ini harus ada pemerataan, penanaman komoditas hortikulturanya. Jadi ongkos angkutnya nggak mahal. Contoh, nanti nih, saya jamin. Desember, Januari, Februari, harga cabai, bawang merah, wilayah Kalimantan pasti mahal. Karena apa? Transportasinya susah, ombaknya besar. Kita harus melihat itu. Ya.
Jadi saya minta ada pemerataan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Itu rata-rata bawang merah, bawang cabai kan dari Pulau Jawa. Ya, dari Kepala Badan Pusat Statistik ada yang mau sampaikan? Ya. Baik Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai pandangan dan masukan dari Komisi 4 DPR RI. Tentu menjadi bagian kami Bapak untuk terus berupaya berkinerja baik dan berupaya mencari metode terbaik di dalam melakukan estimasi kepada indikator-indikator makroekonomi terutama terkait dengan data mengenai pangan. Jadi kami terus Pak kolaborasi bagaimana mencari metode terbaik dari kondisi yang ada sekarang. Yang kedua Bapak, juga perlu kami sampaikan, BPS ini memang secara undang-undang statistik ini dibatasi kewenangannya, dia hanya menyajikan data agregat Bapak. Jadi tadi permintaan Ibu, kalau misalkan ditanya stoknya di rumah tangga mana, kami tidak bisa menunjukkan karena kami bekerja itu secara sampling. Secara sampling dengan sampel yang kita pilih dengan metode statistik, kemudian kita lakukan estimasi secara populasi, gambaran populasinya. Jadi kami mohon maaf tidak bisa memberikan secara detail by name by address terkait dengan beberapa hal yang ditanyakan tadi. Nah demikian Bapak, Ibu yang saya hormati, kalau bicara beras, poin ketiga saya, kalau lihat harga beras tadi dari Januari sampai dengan bulan Juli, itu masih dalam kondisi sangat bagus. Tidak ada kenaikan yang signifikan, itu menandakan bahwa ketersediaan itu cukup gitu ya. Namun ada kenaikan tadi Ibu Nuraini ya, di beberapa bulan terakhir, itu yang saya katakan, ada kenaikan tipis tapi sudah menjadi warning bagi pemerintah. Warning menjadi pemerintah bahwa ini ada kenaikan di bulan September sampai dengan November. Tapi tadi saya sampaikan juga Ibu bahwa kenaikan itu satu diantaranya adalah adanya kenaikan BBM yang menyebabkan biaya distribusi dan ongkos produksinya meningkat sehingga harga beras di pasaran itu meningkat. Kami sepakat Ibu bahwa persoalan beras tidak boleh main-main karena ini adalah menyangkut hajat orang banyak gitu, maka naik seberapapun harus menjadi perhatian kita semua gitu ya. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sekali lagi perhatiannya. BPS siap untuk kontribusi pada pemerintah untuk menyiapkan data yang terbaik. Terima kasih. Bulog ada? Cukup? Ya. Ketua sedikit boleh nggak? Sedikit saja. Apa sih nggak boleh untuk Anda Pak Ansy? Ya, terima kasih. Jujur saya senang karena semua yang berkepentingan mengurus tentang pangan ini punya semangat yang sama, sinergi yang baik, ini harapan baik. Yang kedua, terus terang, kalau saya perhatikan tadi, serapan Bulog memang kecil Pak. Tetapi saya coba pelajari, apakah mungkin terjadi penyesuaian HPP Pak? Tetapi pertanyaannya, titik equilibrium yang bisa ditoleransi ini berapa harganya Pak? Supaya serapannya lebih tinggi kan begitu. Di satu sisi, jangan sampai kemudian kalau terlalu tinggi akan mengakibatkan inflasi. Kemarin-kemarin itu kan Kementan urus produksi di hulu, Bulog disuruh serap, dengan harga HPP yang seperti itu, terjadi ada jomplang, stoknya yang diproduksi sekian, yang diserapnya kecil, yang menentukan HPP itu Kementerian Perdagangan, kemarin ya. Nah hari ini sudah ada Pak Arief nih, Bapak Nas Pak. Tolong Bapak ini dikonsolidasikan betul Pak, sehingga kita bisa dapat betul titik equilibrium HPP yang moderat ini. Di satu sisi juga petani mau jual dan mereka dapat harga yang baik, ini mungkin perlu dikaji berapa Pak. Itu aja penekanan dari saya. Ya, cukup. Apabila cukup, kita akan membuat kesimpulan rapat pada rapat kerja sore ini. Silakan Bu Ketua. Bu Ketua tadi datang nggak ngomong, jadi saya kasih ngomong sekarang. Ya. Sebelum saya baca kesimpulan, kita ini kan duduk satu meja semuanya. Oh ya, ini maksud saya situ. Yang situ Pak, maksudnya ketua yang sini. Mulai dari Kementan yang memproduksi, Bappenas yang punya kebijakan prognosa kebutuhan, lalu kemudian RNI ID Food yang punya off-taker sebagai off-taker ke petani, lalu BPS yang punya data, mestinya kan kita bisa
satu irama gitu untuk membahas atau untuk mencari solusi tentang masalah pangan, tentang keberpihakan kepada petani. Nah, saya setuju tadi Kakak Ansi, kita punya semangat yang sama. Ke depan tentu berharap ada solusi-solusi yang bisa dirasakan oleh rakyat. Itu saja. Baik, saya bacakan draft kesimpulan rapat kerja kita kali ini. Yang pertama, oh ya terima kasih ketua saya tadi mau ngomong, ketua hari ini ganteng sekali pakai dasi. Tapi belum pindah partai loh, tetap di merah kita. Ganteng sekali ketua kita kali ini. Gimana Bapak Ibu, bener kan? Setuju, ketua tersayang. Selamat ulang tahun ketua. Baik, poin pertama, Komisi 4 DPR RI mendengarkan paparan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik dan Direktur Utama Perum Bulog mengenai posisi stok beras dan komoditas pangan lainnya. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik dan Direktur Utama Perum Bulog untuk berkoordinasi dan melakukan penyelarasan serta validasi data kebutuhan, konsumsi, ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok lainnya dengan fakta di lapangan. Para anggota, pemerintah, minta tolong dok ketua, terima kasih. Poin 2, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali realisasi area pertanaman padi untuk memastikan angka produksi pada saat panen raya di bulan Maret 2023 dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi 4 DPR RI selamat-lambatnya 3 hari kerja setelah rapat kerja hari ini. Para anggota, tolong jangan dibuat 3 hari, dibuat 7 hari. Anggota, pemerintah, 7 hari minggu depan. Izin Bapak, untuk data BPS bulan Desember itu akan dipanen bulan Maret. Jadi izin Pak Kepala BPS, mungkin kapan bisa ketemu akhir Desember untuk datanya prediksi panen Maret Bapak. Izin Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Ya, karena pertanyaannya bulan Maret, Ibu, jadi kami baru bisa mendata itu kan di akhir Desember. Jadi informasinya setelah kami melakukan pemetaan kembali, pemotoan kembali kepada semua titik amatan tadi, itu di akhir Desember baru kita bisa memperkirakan berapa luas. Kepala badan berapa lama, dari Desember berapa lama? Berapa sih? Berapa hari? 15 hari ya? Iya, 15 hari ya? Dari... Hah? 1 bulan Bapak. Dari? Dari bulan Desember. Desembernya, ini udah bulan Desember loh? Ya, di akhir Desember maksud saya Bapak. Karena kami melakukan surveinya di akhir Desember. Selambat-lambatnya akhir Januari, masukin? Ya, betul. Izin Pak Bargo, karena kalau kita lihat Pak Ketua, izin Pak Ketua, karena itu realisasi area pertanaman padi untuk memastikan angka produksi pada panen raya di bulan Maret 2023. Kalau itu yang dimaksud, tentu itu akan dilakukan ketika bulan April Pak, kalau realisasi. Karena kan survei itu dilakukan pada bulan akan disajikan pada bulan berikutnya gitu. Ini yang dimaksud enggak, kalau realisasi proyeksi ya, proyeksi. Ya, oke, gitu Pak. Makasih, ini ditambahin Pak. Ya, proyeksi ini maksudnya ya. Proyeksi. Oke, kalau proyeksi berarti bisa ya akhir Januari? Bu. Pimpinan. Bisa Bu.
Pimpinan, ini soal kata-kata aja. Silakan, Ali. Menurut saya, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau proyeksi, jangan kembali, meninjau proyeksi area ya itulah. Ya, ya meninjau kembali sebenarnya mereka udah punya proyeksi, maksudnya ditinjau lagi. Ya, baik saya baca kembali ya, Bapak Ibu. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau proyeksi area pertanaman padi untuk memastikan angka produksi pada saat panen raya di bulan Maret 2023 dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi 4 DPR RI selamat-selamatnya akhir bulan Januari 2023. Para anggota? Pak Menteri? Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Perum Bulog untuk melakukan penyerapan secara maksimal mulai bulan Maret hingga akhir tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah. Para anggota? Iya. Ada usulan nggak? CBB. Pimpinan. Pak Dirut. Pak Dirut. Komentarnya gimana? Semaksimalnya itu Bu, semaksimal kecil atau semaksimal bagaimana? pimpinan. Sebentar Kakak Ansi. Pak Buas monggo pakai mic. Mohon izin Bu, Bulog seperti saya sampaikan tadi, kita punya kemampuan Bu. Gudang kita ini bisa menyimpan 3,6 juta ton beras Bu. Persoalannya sekarang, penugasan kepada Bulog itu ditentukan oleh pemerintah, nanti oleh Badan Pangan Bu. Jadi kita siap saja menyerap berapa, asalkan itu sudah merupakan perintah penugasan Bu. Sehingga usulannya Bu, poin 3 ini, izin belum. Ya, jadi poin 3 ini arahnya nanti ke Badan Pangan, bukan di Bulognya. Jadi sebenarnya hari ini kita apresiasi lah dengan memberikan kelonggaran. Nah, tinggal kemudian pasal ini Badan Pangan untuk kemudian memberikan kepastian tadi HPP agar bisa Bulog melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya, jadi secara maksimal. Jadi ada peran Bappenas yang dicantumkan di situ. Kakak Ansi jadi apa enggak? Ya intinya tuh kan Bulog siap nyerap aja, Kebijakan tapi ya? HPP-nya gimana? Makanya tadi kita bilang titik equilibrium itu berapa, itu yang harus dikaji, dan itu peran Bappenas. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Kalau dengan HPP 82 kan berat. Tadi saya bilang, tolong rundingkan kepada Presiden atau Kementerian Keuangan atau siapa untuk menaikkan HPP-nya. Entah itu 100, 200, 300, monggo itu urusan pemerintah. Ya, jelas kan? Pak Ketua, kan kita sebagai Komisi 4 perlu mendorong itu, supaya di tahun berikut tidak terjadi repetisi kasus kayak begini lagi. Pak Buas mau nyerap banyak, tapi HPP model kayak gitu nggak ada yang mau kasih. Kan begitu, Pak. Nah, makanya ini model nih, Badan Pangan baru dibentuk ini, tolong pimpin untuk ya gebrakan. Baik, silakan Pak Arief. Yang pertama, kami akan segera review cost structure dari beras. Ya. Seperti dulu, kita mereview harga eceran tertinggi untuk beras. Nanti termasuk beras medium, yang harganya 94.50 itu apakah masih relevan atau tidak. Jadi nanti kita akan buat cost structure-nya mulai dari produksi, GKP-nya berapa, ya, kemudian GKG berapa, sampai dengan nanti yang bisa sampai pecahan Bulog itu berapa, misalnya sampai 20% atau berapa.
izin nanti akan kami buat AP-nya, harga acuan pembelian dan harga acuan penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kuantiti. Kalau Pak Buas menyampaikan akan menyerap 3,6 juta, tetapi hilirisasinya nggak bisa segitu, ya, itu nanti akan turun mutu dan akan minta penggantian lagi. Sehingga yang perlu kita perjuangkan bersama-sama, izin Ketua, itu supaya hilirisasinya itu dibuka kembali ke Bulog. Jadi kita bicara stock level, kemudian kita bicara turnover, supaya beras di Bulog itu terrefresh terus, Ibu. Jadi mohon dukungan, karena kalau Bulog ini kita tugaskan misalnya serap 3 juta, di sini ada Pak Buas, Bu Febi, kemudian hilirisasinya nggak ada, nanti berasnya turun mutu, ke Pak Mentan lagi minta tanda tangan. Pemusnahan, kita pernah punya pengalaman buruk 185 miliar, kemarin 20.000 ton. Jadi supaya ini tidak terulang lagi. Jadi nanti izin Pak, bisa dengan program-program di Kemensos, ya, atau program-program ya, yang lainnya yang punya pemerintah. Tapi kalau pemerintah hari ini, Bulog harus punya cadangan pangan, menjawab Ibu tadi, itu memang harus, karena kita nggak tahu, kondisi luar biasa, kemudian intervensi harga, itu perlu. Pada saat seperti ini, hari ini harusnya Bulog mengintervensi agak sulit karena tidak punya stok yang harganya baik. Jadi izin itu yang harus saya sampaikan, Ibu Ketua. Baik, memang beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu kalau tidak salah, kita punya tema kita punya usulan untuk hilirisasi Bulog. Kemensos itu kan hampir setiap tahun ada bansos kan ya? Ada bansos yang itu adalah beras. Kenapa bantuan tidak? Gitu? Bantuan pangan non tunai, BPNT. BPNT. Apalah namanya kan gonta-ganti tuh. Itu rasanya Pak Arif ya, saya jelaskan sama Anda. Udah 10 kali masuk kesimpulan rapat. Udah 10 kali. Baik itu TNI, Polri maupun Kementerian Sosial, yang lain-lain. Tapi ya tetap tidak didengarkan. Kalau bilang masalah masukin, ya kita masukin lagi, kan gitu aja. Cuman tadi yang Pak Arif katakan cukup menarik, jadi nanti dimasukkan satu klausul lagi, Komisi 4 meminta kepada pemerintah, entah Sekyu, Bapanas atau siapa, untuk meninjau ulang HPP beras yang saat ini sudah mengalami perubahan. Kenapa perubahannya? Ya karena BBM tadi naik, yang seperti dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, ya, cocok ya? Nah. Kalau hilirisasi mau dimasukin dalam kesimpulan? Nggak usah. Nggak usah? Izin Ketua, kalau menurut saya perlu, karena itu berkaitan dengan stok yang akan diserap oleh Bulog, Ketua. Maksudnya hilirisasi apa yang mau dimasukkan? Tadi kan Pak Bos mengatakan ini. Gudang kami 3,6. Kalau ditugaskan oleh Bapanas 3,6, ya ambil 3,6. Bukan mau beli 3,6. Nah, tergantung Pak Arif menugaskannya berapa sama Bulog. Itu tadi omongannya. Karena gudangnya bisa menampung 3,6. Ya. Ini Ketua, saya coba. Jadi hilirisasi ini kalau misalnya diminta untuk menyerap sebanyak-banyaknya, tetapi tidak ada penyaluran, nah banyak yang rugi nanti. Kebuang juga, harus dimusnahkan, Bu Ketua, kita rugi juga gitu. Kita sudah masukkan secara gamblang, TNI, Polri, Kementerian Sosial, tapi sampai hari ini nggak ada yang mendengar. Dan saya juga mengkritik Bulog, ya, KDP-KDP-nya harus ditinjau ulang. Contoh di beberapa kabupaten, Kabupaten Pesawaran itu sudah jelas. Kenapa saya katakan jelas? Bulog, kamu beli padi kami nih, atau kami maklun giling padi di gudang pabrik Anda. Berasnya dikembalikan ke Pesawaran. Itulah yang diambil diserap untuk PNS-nya. Kalau semua KDP seperti itu, Bulog nggak usah pusing hilirisasi. Tapi bisa nggak pendekatannya seperti itu? Kan itu persoalannya. Ya, betul nggak Pak Wib? Betul, Ketua. Nah itu loh ya. Jadi tolong ini kita juga kritik Bulog ini masalah ini, ya. Jadi bansos nggak bisa nih diambilin dari percuma. Bulog.
Utangnya masih berapa? Pemerintah terhadap ini? Sudah dibayar? Masih proses Pak, jadi dalam proses pembayaran Pak. Berapa besar? Jadi semuanya 5,2. Tapi yang sudah dalam proses 3,8. Ya. 3,8 dalam proses pembayaran Pak. 3,8 T? Ya Pak. Tapi belum, baru proses Pak. Pimpinan, baik, setiap rapat bersama dengan Bulog, Komisi 4 selalu mendorong untuk membayar utang Bulog. Harusnya Pak Buas lihat-lihat juga lah Komisi 4. Kan di daerahnya juga banyak yang miskin, banyak yang ada bencana, ya tolong petani, terutama. Tapi dari semua ini yang kita fokus di nomor 3, bahwa kita yakin dan percaya hasil produksi beras ini ada. Dan tinggal penyerapannya aja Pak Arief. Jadi tolonglah sampaikan ke pemerintah bahwa beras ini ada, stoknya ini ada, kalau memang mau diserap, ya Bulog juga dikasih uang juga yang betul-betul Cukup ya, Mbak. Bu Ketua lanjutkan nomor 3. Pimpinan. Setuju nggak ini, Badan Pangan? Coba. Nomor 3, mana ya? Oke, saya ulangi, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah CQ Badan Pangan Nasional untuk meninjau ulang harga pembelian apa Pak Arief? acuan. Harga pembelian Pak, harga acuan? Apa namanya? HPP Pak. Jadi izin Bapak sekalian. Jadi ada 2. Untuk yang sudah ditetapkan cadangannya itu HPP Pak. Tapi kan belum ada cadangannya harga acuan. Jadi di sini istilah tetap HPP Pak. Tetap HPP ya. Harga pembelian pemerintah beras yang pada saat ini mengalami perubahan. Para anggota, poin 3, Bang Izin Salim menambahkan coba dibaca. Bu, mungkin harga HPP gabah dan beras Bu, jadi karena kita juga menyerap gabah. Oke, baik, HPP gabah dan beras. Pemerintah, setuju? Setuju. Pak Arief? Setuju Ibu. Poin 4, Komisi 4 DPR RI meminta Perumbulan untuk melakukan penyerapan secara maksimal mulai bulan Maret hingga mana tadi? Ini yang tadi kan ya? Iya, itu kan udah dijawab nomor 3. Nomor 4 nggak perlu ya? Atau bagaimana? Jangan dijawab dulu dong. Coba dibaca dulu, ini diperlukan nggak? Tanya mitranya dulu. Ya, saya tadi udah nanya Ketua. Dulu. Tadi saya baca lagi Ketua. Saya baca lagi Ketua. Komisi 4 DPR RI meminta Perum Bulog untuk melakukan penyerapan secara maksimal mulai bulan Maret hingga akhir 2023 untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah CBB. Anggota, mitra, oke, Bulog, oke. Izin Bu. Yang mana? Oh Pak Yanto. Jadi mungkin kan tadi kita sepakat bahwa di akhir tahun kan tidak boleh menyerap. Jadi usulan kami itu di MT1 bulan Maret sampai dengan Juni maksimal Pak. Jadi kan tadi kan data BPS kan tingginya di situ. Di akhir tahun kita tidak menyerap. Jadi mungkin redaksionalnya Kalau memang ada berasnya seperti tahun ini kan masih ada nih. Iya dah. Gimana? Ya Pak, ada, tapi tadi kan kita sepakat kalau kita menyerap di akhir tahun pada saat paceklik itu kan potensi harga tinggi Pak. Jadi memaksimalkannya itu di MT1 Maret sampai dengan Juni. Izin Pak Ketua. Kalau jadi sampai hanya bulan Juni. Setelah itu kalau ada MT2? Tetap kita Izin Pak Ketua, izin. Mungkin kita tidak usah pakai bulan, tapi kita pakai momentum. Iya. Misalnya panen raya. Panen raya misalnya. Udah gitu aja. Kalau misalnya panen rayanya Maret kita serap. Kalau misalnya November ada panen MT2 gitu. Gitu Pak Ketua. Baik, bahasanya Komisi 4 DPR RI meminta Perum Bulog untuk melakukan penyerapan secara maksimal saat panen raya untuk memenuhi kebutuhan CBP.
Anggota? Pemerintah? Silakan. Satu doang. Maret itu, April itu. Oh, setiap panen ya? Setiap panen, rayanya hilang. Aduh, nggak pakai raya kita. Bukan hari raya, bukan. Oke. Pemerintah setuju? Kenapa tadi hilirisasi saya tidak masukkan? Karena kadang-kadang ini juga enggak ini. Tanggal 16 November sudah dimasukkan. Komisi 4 mendesak Badan Pangan Nasional dan Perumbulok untuk memenuhi stok beras minimal untuk cadangan pangan pemerintah. Serta mengupayakan kepada pemerintah untuk pasar hilirnya agar ada perputaran stok CPP. Ini rapat kerja tanggal 16 November. Jadi saya rasa jangan diulang-ulang lagi. Ya, kalau nanti Pak Arif nggak ada, nanti saya kasih. Pak Buas nggak ada, Pak Kementan juga saya kasih nanti. Ada kan? Nah, makanya kalau habis rapat, jangan tulis-tulisan, ini eselon 1 nih, pengalaman nih. Ya, eselon 1 yang ikut rapat ini, kemudian dari Bulog, dari Bappenas, dari ID Food. Ya, jangan belaga sibuk nyatet, begitu sampai dulu dibuang. Itu contohnya. Yang ngajarin saya siapa itu tuh? Mana tadi? Oh itu. Bapak itu dulu pelaku. Jadi dia ngomong, sibuk saya catat, ternyata anggota DPR ngomong tuh setelah sampai depan saya buang. Itu yang ngomong. Tuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kami menutup rapat kerja hari ini, kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup pada sore ini. Pimpinan dan segenap anggota DPR yang kami hormati, Kepala Bappenas, BPS, Bulog, dan Adifood bersama seluruh jajaran pemerintah dan BUMN, Bapak hadirin sekalian, alhamdulillah syukurlah, saya kira banyak sekali hal yang kita capai hari ini. Salah satu komitmen paling dasar kita untuk tetap membela rakyat, membela bangsa, dan juga membela petani. Saya kira hasil ini mudah-mudahan kami semua, khususnya kami berempat ini akan mampu mungkin memperbaiki kerja kami untuk memperlihatkan kepada Komisi 4 hasil ini semaksimal mungkin kami coba implementasi lapangan yang ada. Beberapa kesimpulan Pak Arif, mohon Pak Bulog, kita tetap sama-sama Bapak. Insya Allah, saya kira dinamika yang ada tidak saja nasional tapi global, khususnya masalah pangan luar biasa Bapak. Dan kita Indonesia masih dianggap cukup baik. Oleh karena itu, saya kira ini semua hasil dari monitoring dan terus energi yang diberikan Komisi 4. Terima kasih pimpinan dan segenap anggota. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah juga bisa membesarkan hati semua pihak, khususnya para petani dan bangsa ini terhadap kesiapan kita. Ridha Allah bersama kita, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kan antara pemerintah dengan DPR kan punya semangat yang sama. Menjaga keutuhan bangsa dan negara, juga menjaga petani agar tetap bekerja karena mendapatkan untung, menjaga stok beras agar negara tidak terjadi apa-apa, tidak kekurangan pangan. Terima kasih, dengan demikian bahwa sudah rapat kerja pada hari ini atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4. Mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ada kekurangan, kehilapan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama seluruh jajaran. Kita disehatkan Allah, bisa bekerja, berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, dan pada hari ini, di siang hari ini, kita dipertemukan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja hari ini dihadiri secara fisik dan virtual sebanyak 26 orang dari 53 orang anggota dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu, quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Perkenankan kami menyampaikan agenda rapat pada hari ini. Pertama, mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi 3 DPR RI, tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Kami juga ingin menyampaikan persetujuan apakah rapat bisa kita akhiri pukul 16. Kalau kurang kita tambah ya. Hadirin yang kami hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama dalam fungsi legislasi, Menteri Hukum dan HAM merupakan kementerian yang mewakili pemerintah dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR RI. Pada hari ini, Komisi 3 akan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Menkumham, yaitu berkaitan dengan 1. Evaluasi terhadap kinerja bidang keimigrasian yang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. 2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi sistem pemasyarakatan secara profesional, adil, menjamin hak asasi manusia. 3. Tata kelola SDM di lingkungan Kemenkumham, terutama mengenai reformasi birokrasi dan sistem pembinaan karir yang selama ini dilaksanakan berdasarkan merit point pada sistem reward dan punishment untuk pola penempatan jabatan, mutasi, dan promosi. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Menteri untuk menyampaikan penjelasannya. Pak Menteri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 dan juga para anggota Komisi 3 yang kami hormati. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan kasih-Nya kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mitra kerjanya Kementerian Hukum dan HAM. Kiranya rapat ini dapat berjalan dengan baik dan kita dapat mengambil kesimpulan yang baik pula untuk dapat dilaksanakan nantinya. Sebelum kami teruskan, kami minta maaf kepada Komisi 3 karena kami meminta penundaan jadwal yang seyogianya tanggal 21 November 2022 menjadi tanggal 13 Desember hari ini. Kami minta bahwa ini tidak mengakibatkan terganggunya jadwal-jadwal lain dari Komisi 3. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang ditanyakan: evaluasi kinerja di bidang imigrasi tahun 2022, evaluasi kinerja di bidang pemasyarakatan pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, dan evaluasi tata kelola sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentang kinerja di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi membawahi beberapa unit pelaksana teknis keimigrasian dan juga perwakilan di luar negeri. Yang pertama, jumlah kantor imigrasi ada sebanyak 126. Kemudian rumah detensi ada 13.
ada 37 TPI udara, 93 TPI laut, dan 8 pos lintas batas internasional. Dan tahun 2022 ini Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan anggaran sebesar 2,7 triliun. Dan sampai 9 Desember realisasinya sebesar 72,76%, karena kita harapkan nanti akan bisa melebihi 90% karena banyak yang sudah dikerjakan tapi belum dibayarkan. Realisasi penerimaan negara bukan pajak Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 9 Desember sebesar 176 miliar. Ini adalah lompatan target yang sangat besar karena 4 triliun 176 miliar. Ini adalah satu lompatan target yang sangat besar karena pagu anggaran kami untuk PNBP adalah 2 triliun. Dan ini capaiannya 208,85% yang berasal dari pembuatan paspor, pendapatan visa, pendapatan izin tinggal, dan klaim lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan inovasi-inovasi di bidang layanan keimigrasian untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan layanan dengan memanfaatkan keunggulan IT atau kesisteman. Bapak Ibu sekalian, beberapa capaian dalam prioritas nasional yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Kita tentang implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan kebersihan di TPI udara maupun di PLN. Kita melakukannya maupun aksi strategis nasional tentang pencegahan korupsi. Kantor imigrasi telah mendapatkan user ID untuk akses ke aplikasi SSM pengangkut, terdapat aplikasi e-clearance, dan rencana pembentukan MOU antara Custom, Immigration, dan Quarantine Port Master. Ini untuk kedatangan yang akhirnya nanti akan semakin memudahkan. 2 pelayanan keimigrasian, 3 layanan utama imigrasi. Penerbitan paspor bagi WNA dan pemberian izin tinggal bagi WNA dengan capaian per tanggal 17 November 2022 telah menerbitkan 3.246.770 paspor, memberikan persetujuan 385.467 visa elektronik, dan memberikan 33.131 izin tinggal bagi WNA. Perlintasan orang di TPI baik WNI dan WNA dengan jumlah total 115 juta perlintasan. Ini adalah jumlah sebelum-sebelumnya. Penegakan hukum. Menurut data per tanggal 17 November, Ditjen Imigrasi melaksanakan penegakan hukum 894 deportasi, 3.355 pencekalan, 1.770 penolakan permohonan paspor di kantor imigrasi, 49 penolakan di kedatangan di TPI, 90 penolakan keberangkatan di TPI, dan 2.310 tindakan administrasi keimigrasian, serta 42 yang bersifat pro justisia. Upaya-upaya yang dilakukan, tingkat kepuasan menurut berpedoman pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 berdasarkan survei skala 4 diperoleh triwulan pertama IKM 3,94 dan IPAK 3,9, triwulan kedua IKM 3,9 dan IPAK 3,9 juga, dan triwulan ketiga IKM 3,94 dan IPAK 3,948. Beberapa upaya terobosan yang dilakukan dalam rangka pelayanan publik adalah penerapan second home visa. Yang kedua, penerapan masa berlakunya paspor 10 tahun. Yang ketiga, percepatan penerbitan izin tinggal online dan peluncuran e-visa on arrival dengan e-VOA. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa visa on arrival itu dibayarkan di airport oleh WNA yang mau masuk, sehingga sering terjadi karena kita kerjasama dengan salah satu bank himbara, tapi karena
counter tidak cukup sehingga menimbulkan kadang-kadang antrian untuk mengambil VOA. Dengan keluarnya Permenkeu yang sebelumnya telah kita minta agar seorang asing dapat membayar secara online pembayaran PNBP untuk visa on arrival, ini mendapat sambutan yang luar biasa sehingga terjadi permohonan visa on arrival yang lebih banyak karena mereka bisa membayar dari luar sebelum masuk sehingga tidak perlu antrian lagi dan memudahkan. Evaluasi di bidang pemasyarakatan pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan. Sebelum kami teruskan, kami menyampaikan bahwa UPT pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian 332 lapas, 205 rutan, 5 cabang rutan, 33 lapas pembinaan khusus anak, 211 rubasan, dan 91 bapas. Capaian kinerja Ditjen Pemasyarakatan pagu anggarannya 7,8 triliun dan realisasi sampai tanggal 9 Desember telah direalisasikan sebesar 90,76% atau 7,09 triliun. Bapak Ibu sekalian, tindak lanjut aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam rangka implementasi undang-undang tersebut telah disusun 2 rancangan peraturan pemerintah, yaitu RPP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan, serta RPP tentang penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Sudah dalam RPP yang pertama, sudah dalam draft finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Telah diambil kebijakan strategis pada masa transisi melalui petunjuk. Karena belum ada RPP, kita membuat petunjuk pelaksanaan nomor PAS .20.OT.0202 tahun 2002 tentang pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan. Dengan disahkannya undang-undang tersebut dan penerapan petunjuk pelaksanaan nomor yang saya sebutkan tadi, laju hunian di lapas rutan menunjukkan tren penurunan. Adapun capaian dan pelaksanaan adalah sebagai berikut. Capaian integrasi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 per 28 November, total keseluruhan 6.589. Capaian revisi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 per 28 November 5.629 narapidana. Bapak Ibu sekalian, pagu alokasi untuk program prioritas ada sebesar pagu alokasi unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada untuk 2023 ada 8,3 triliun. Dengan alokasi program penegakan dan pelayanan hukum sebesar 2,7 triliun, program dukungan manajemen sebesar 5, triliun. Dan dalam program prioritas nasional ada 8,1 miliar dengan beberapa rincian seperti yang terdapat dalam dokumen. Bapak Ibu sekalian, belanja modal khusus tahun 2023 sebesar 2 triliun dengan rincian belanja khusus gedung 1,2, belanja perbaikan instalasi, penambahan daya dan lain-lain 37 miliar, dan belanja khusus sarana teknis 704,8 miliar. Dengan program prioritas rehabilitasi pemasyarakatan besaran anggaran rehabilitasi medis 2,6 juta per orang, rehabilitasi sosial 3,2 juta per orang, pasca rehabilitasi 1,3 juta. Dan pembinaan kemandirian 1,9 juta per orang. Tata kelola sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai koordinator program dukungan manajemen memberikan dukungan fasilitatif administratif kepada seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal dibantu 6 biro, 1 pusat, dan 33 kantor wilayah. Tahun 2022, Sekjen mendapatkan anggaran sebesar 4,3 triliun, sampai dengan tanggal 9 Desember telah direalisasikan 95,5% atau 4,1